tadi saya perdengarkan Anda. bukan. Aku minta maaf. Tunggu dulu. Kata-kataku bukan kasar, Bang. Bukan kasar. Kata-kataku Iya betul, seperti nggak umatnya masalah, begitu. Bangku. Maaf Iya, ya. nggak masalah. Kata Yesus di Matius 24 nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Pertanyaannya nanti di sini, Pak. Kata Yesus, ya, kata Paulus, kita buka satu-satu ya. Di Kisah Para Rasul 25:19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti bahwa ia hidup. Satu, artinya gugur. Yesus mati terkutuk di tiang kayu salib. Itu. Dan kedua, di 1 Korintus 15:15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia yang kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Dua, ini kata-kata Paulus ini ya, bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Itu dua. Ada guru saya ini, mampus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada guru saya ini, pelongo saya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Waalaikumsalam. Salam Bang Juma. Salam saudara Andi. Lanjut. Bang Juma, maaf Bang Juma. Ini. Lanjut. Oke. Saya nyimak aja dulu sebentar, silakan. Jadi poinnya, endingnya di sini, abangku. Apakah Anda menerima? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini jelas tertulis, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa penyebabnya orang ini terkutuk? Mari kita buka di Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Apakah ada bukti data Yesus menerima suap? Andi, sebelum saya berikan gini Bang, tadi sudah saya jelaskan Bang. Tadi sudah saya jelaskan. Yang seharusnya terkutuk menerima suap itu saya Andi, seluruh umat manusia. Makanya tadi saya sudah berkali-kali berkata, keyakinan saya dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, dosa yang seharusnya ditanggung oleh saya itu ditanggung oleh Yesus menurut keyakinan saya, Bang. Itu sudah saya jelaskan. Seperti yang Abang bilang. Bukan kami yang merendahkan Yesus. Memang Yesus yang sangat merendahkan dirinya, itu dalam kitabku sudah menjelaskan. Tadi aku kasih ayatnya, sudah Abang lihat tadi. Sekarang Abang bertanya lagi, memang Yesus sudah hina, mati di kayu salib itu sudah sangat hina, Bang. Sudah sangat. Seperti itu, Abang Dalbo. Jadi kalau Anda berpulang lagi bahwa hina, Yesus menerima suapan, kan tadi sudah saya jelaskan. Yang seharusnya mati terhina itu saya, yang mungkin menerima suapan, mungkin mencuri, mungkin berzina, mungkin berdusta. Itu keyakinan saya, Bang. Itu penjelasan saya. Silakan Gurunda, lanjutkan. Ya, sedikit ya. Mohon izin teman-teman sekalian. Saya mengawali dengan Al-Quranul Karim, karena kedatangan Al-Quran itu kemudian adalah untuk membela Nabi Isa alaihissalam yang kemudian diajarkan oleh orang Farisi sebagai korban penebus dosa dan juga sebagai korban yang mati di atas salib. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu
ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'adz dzann wa ma qataluhu yaqina. Kata Allah, kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Jadi baru berucap bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati digantung untuk nebus dosa atau apapun itu. Ucapan ini saja mereka sudah dihukum. Orang yang mempercayai atau orang yang mengucapkan ucapan itu lalu mempercayainya sebagai sebuah kebenaran, itu sudah dihukum. Nah, saya melihat fenomena ini, hukuman Allah itu nyata. Orang-orang yang percaya kepada tersalibnya manusia suci di atas tiang salib, itu rata-rata, mohon maaf, akalnya tidak berfungsi. Rata-rata mereka itu hanya doktrin dogma saja, asal percaya saja, demi memuaskan syahwat, nafsu keinginan mereka saja. Itu terbukti ketika kemudian mereka menyadari Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, tetapi mereka menginginkan ada Tuhan baru lagi, dan mereka tidak pernah kemudian pahami itu dengan akal. Maka hukuman Allah di atas muka bumi ini terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati digantung, itu siksaannya karena akal mereka nggak berfungsi dengan baik. Itu dulu. Hampir semua orang Kristen itu ketika berbicara mengenai kekristenan, pola bicaranya itu tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan doktrin, dogma. Apa sebabnya? Karena Allah sudah menghukum mereka, sehingga akal dan mulut itu tidak seimbang, tidak selaras. Kalau saudara Kristen jujur kemudian untuk mengakui bahwa kepercayaan yang mereka anut, keyakinan mereka anut tidak selaras dengan akal, maka itulah bukti kebenaran Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dengan ucapan mereka itu kemudian aku hukum mereka. Hukumannya mereka tidak sampai pada poin kebenaran. Nah, sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang harus pergi. Jadi Yesus ini memang harus pergi. Matius 26 nomor 24. Tetapi kepergiannya harus sesuai yang ada tertulis. Yesus menyebutkan, mengatakan, mengucapkan ucapan ini pada tahun 33 maksimal. Dari tahun 30 sampai tahun 33. Tetapi Matius nanti menuliskan di tahun 60-an ke atas. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Pertanyaannya, pada saat Yesus melontarkan ucapan ini, apakah surat-surat Paulus sudah ada? Belum. Apakah kemudian ucapan Matius ini sudah ada tertulis? Belum. Yohanes ada tertulis? Belum. Kitab-kitab perjanjian baru sudah tertulis? Belum. Berarti anak manusia, berarti Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab yang sudah tertulis pada masa itu. Apa kitab yang sudah tertulis pada masa itu? Lihat Lukas 24 nomor 44. Kata Yesus, aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku harus menggenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Torah, Mazmur, dan kitab para nabi. Berarti kepergian Yesus meninggalkan dunia ini harus sesuai dengan yang tertulis di dalam Taurat, yang tertulis dalam Mazmur, yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, bukan tertulis di perjanjian baru. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, endingnya, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kalau penyaliban itu ada nubuatan kebaikannya, kalau penyaliban itu ada nubuatan untuk kemaslahatan manusia, kalau penyaliban itu manfaatnya positif, kalau nubuatan penyaliban itu ada, lalu kenapa Yesus mengatakan celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan? Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Harusnya sebaliknya, kalau penyaliban itu mengakibatkan keselamatan, maka harusnya Yesus mengatakan begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang akan tertulis tentang dia, dan berbahagialah orang yang olehnya anak itu diserahkan.
adalah lebih baik jika orang itu kemudian dilahirkan untuk hidup selama-lamanya. Ini tidak. Yesus malah mengutuk. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang buruk, tidak mendatangkan satu kebaikan, karena pelaku-pelaku penyaliban dikutuki oleh Yesus. Bahkan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang, dan satu di antaramu adalah iblis. Harusnya kalau penyaliban itu adalah keselamatan untuk manusia, harusnya Yesusnya mengatakan, bukankah aku yang memilihmu yang 12, dan satu di antaramu adalah malaikat penyelamat. Nah, itu baru. Ini tidak. Yesus mengutuk. Dia katakan muridnya sebagai iblis. Ini indikasi yang sangat kuat bahwa penyaliban itu adalah rekayasa iblis yang kemudian dijadikan oleh penganut ajaran paganisme sebagai simbol keselamatan. Maka dijuallah Yesus
rongkat. Rongkat. Ini mati lampu di sini guru, tunggu dulu saya ini dulu, saya jambak kembali itu kawan kita. Oh, gimana lampunya udah bagus? Yang di YouTube suaranya udah ada nggak, teman-teman? Itu dia kena kembali dia. Suara gimana, teman-teman? Aku sangat jelas Oke, Bang Juma. Bang Dari Juma. tadi suara sangat jelas, suaranya Bang Juma. Oke, baik. Saya lanjut ya. Jadi penyaliban itu ketika dianggap sebagai sebuah kebenaran, lalu kenapa kemudian orang-orang yang mengambil bagian dalam prosesi penyaliban itu semuanya dikelilingi oleh iblis. Sedangkan Yesusnya sendiri mengatakan, anak manusia harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Berarti rujukannya perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu nanti ditulis minimal 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Sedangkan Yesus memberikan indikasi, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Berarti ke perjanjian lama. Nah, kalau di perjanjian lama yang digantung itu adalah pengganti daripada orang yang betul. Yang menggantikan dirinya di atas tiang salib adalah orang yang kemudian mengkhianati dirinya. Itu yang tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Misalnya Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan, yang menggantikan orang fasik. Orang jujur diselamatkan, yang menggantikannya pengkhianat. Berarti Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dirinya. Nah, yang tertulis tentang dirinya itu yang dimaksud Yesus bukan di perjanjian lama yang akan ditulis, tetapi yang ada tertulis, dikuatkan di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Berarti rujukan kita bukan ke surat Paulus, rujukan kita bukan ke perjanjian baru. Rujukan kita untuk menceritakan kepergian Yesus meninggalkan bumi ini harus merujuk kepada perjanjian lama. Nah itu. Sedangkan orang Kristen, saudara-saudara Kristen, mengusung Yesus dan kepergiannya itu berasal dari perjanjian baru. Salah. Bukan perjanjian baru yang jadi rujukan. Yang menjadi rujukan kepergian Yesus itu perjanjian lama. Menurut Yesus, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Coba Anda cermati di dalam Matius 16, Bu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus sambil dia menegur. Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, kata Petrus. Tapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis." Jadi Yesus ceritanya datang kemudian ke Yerusalem untuk menggenapi cerita-cerita tentang dirinya yang ada di dalam Tanakh, Torah, Mazmur, dan kitab para nabi. Yesus datang ke sana. Apapun yang terjadi harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Nah, maka dia mengatakan apa? Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, coba. Sebab engkau memikirkan apa yang kau pikirkan, apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh Allah adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Maka Yesus datang ke Yerusalem untuk mengikuti kehendak Elohim yang mengutusnya. Kalau kehendak Elohim dia mati, mati. Kalau kehendak Elohim diselamatkan, dia diselamatkan. Jadi kamu Petrus jangan menjadi batu sandungan. Biarkan apa yang Tuhan rencanakan terjadi. Nah, yang Tuhan rencanakan itu tertulis kemudian
Di kitabnya orang Yahudi di Amsal 21 nomor 18. Apa yang dikatakan di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaannya, siapa orang fasik? Siapa orang jujur? Siapa pengkhianat? Siapa orang benar? Yesus atau Yudas? Nah, itu poinnya. Jangan bawa perjanjian baru. Sudah, Bang Juma? Perjanjian. Ya, silakan, silakan. Bang Juma, Silakan, menarik Bang. sekali ayat terakhir yang Bang Juma bawakan, kata Daud, orang fasik digantikan orang yang benar, Bang. Itu di dalam perjanjian baru, di dalam Matius 27 ayat 15, Bang. Bang Juma kan sangat menguasai Bible. Di situ mengatakan apa? Yesus digantikan dengan seorang yang sangat kejam, sangat jahat, Bang. Orang-orang lebih memilih bebaskan dia daripada bebaskan Yesus. Mereka menggantikan, Bang. Matius 27 itu dengan jelas mengatakan, yang ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atau atas pilihan orang. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Bang Juma jangan salah ya, Yesus Barabas. Alkitab sangat detail menjelaskannya, Bang. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki bebas, kubebaskan bagimu. Jawab mereka, tanya Pilatus, yaitu Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ya, Bang Juma, ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus duduk di kursi pengadilan, di ayat-ayat ini Bang Juma tahu, Bang Juma sangat tahu ayat ini. Pasti berapa perdebatan pasti ayat ini dibawa, ya toh Bang Juma? Apa yang mereka pilih, Bang Juma? Mereka pilih orang yang fasik, seperti yang dinubuatkan dalam Amsal itu, Bang. Sesuai, betul. Kata-kata Abang sesuai menggenapi perjanjian lama. Karena memang itu tujuan Sang Firman lahir ke dunia. Saya tidak bantah ayat-ayat yang Bang Juma bawakan. Saya betul-betul mengiman dan mengaminkan itu, Bang Juma. Ya, itu tanggapan saya, Bang Juma. Oke. Jadi kalau Anda mendukung itu, dengan kata lain, Yesus anak Maria diselamatkan, Yesus putra Bapa yang menggantikan, Yesus Barabas. Berarti Anda mengaminkan yang digantung itu adalah Yesus Barabas. Apakah demikian? Bang, Alkitab mengatakan orang-orang lebih memilih bebaskan Yesus Barabas dan salibkan Yesus putra Maryam, Bang. Ya berarti cerita. Makanya coba Abang buka Matius 27 ayat 15 dulu, Bang. Supaya lebih seru. Saya paham. Bisa Abang buka? Saya paham, saya ngerti. Tapi Terus, coba Anda kenapa lihat Abang bisa mengatakan bahwa ya, kalau Yesus Barabas yang adalah penjahat nasionalis, perompak, pembunuh, pemberontak diselamatkan dan Yesus yang menggantikan, berarti poin yang ada di Amsal 21 itu dibalik. Orang benar dipakai tebusan bagi orang fasik dan orang jujur sebagai ganti orang mengkhianat. Kita balik. Karena Yudas Barabas itu adalah pengkhianat. Yudas Barabas itu adalah orang fasik. Sedangkan yang Anda katakan ini, Yesus Barabas diselamatkan, Yesus anak Maria yang disalib. Berarti kebalik. Sedangkan dalil yang ada di Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan, pengkhianat dipakai sebagai pengganti. Makanya di data nomor 18-nya di Matius 27 yang Anda bawa, Pilatus mengatakan bahwa mereka ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama dan orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Itu keinginan orang Yahudi, itu keinginan ahli Taurat, keinginan mahkamah agama untuk Yesus disalibkan. Tapi yang berlaku itu adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan mereka yang berlaku. Coba Anda baca di Matius 16 itu. Matius 16, Yesus sendiri yang mengatakan,
sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus ini harus pergi sesuai dengan apa yang direncanakan, yang dirancang oleh Allah, bukan yang dirancang oleh manusia. Yang dirancang oleh manusia adalah mereka membuat kesaksian palsu, tipu muslihat. Bahkan iblis mengambil alih kemudian ketika Yudas berkhianat. Ketiga-tiganya kemudian, bahkan kelima-limanya, orang-orang membuat kesaksian palsu, itu dibatalkan oleh Allah. Dan yang menggantikan kemudian adalah apa yang Allah rencanakan tentang hambanya yang suci ini. Yesus mengatakan itu, nyala engkau Petrus, engkau adalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh Allah? Allah ingin menyelamatkan kemudian hambanya yang suci. Kalau Anda mengatakan Yesus Barabas diselamatkan, berarti itu Anda ingin merubah kemudian bahwa Allah ingin menyelamatkan pengkhianat dan menggantikan pengkhianat itu dengan hambanya yang suci. Ini gimana ceritanya? Bukan saya merubah. Ribet sekali Bang. Juma. Masa Terlalu Bang Juma ribet. tidak mengerti ayat ini? Kok Bang Juma jadi Bang Juma kok ini Bang Juma? Oke, kita tiketkan dulu. Anda sudah mengatakan. Oke, Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang pengkhianat di situ, Bang? Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang pengkhianat bagaimana, Pak? Loh, kan yang menjadi pengganti di situ adalah pengkhianat. Orang jujur diselamatkan, pengkhianat Bukan yang menggantikan. pengganti, Bang. Saat Pilatus bertanya kepada orang-orang di waktu itu, Bang, kan wajib membebaskan satu orang. Maksud dari Pilatus supaya Pilatus memilih orang yang paling kejam di daerah itu waktu itu, supaya mereka bisa bebaskan Yesus. Yesus putra Miriam ini yang kita maksud ya, sama Yesus Barabas. Tapi nyatanya apa? Orang-orang situ malah memilih orang yang betul-betul kejam daripada Yesus yang betul-betul tak ada kesalahan satupun, Bang. Makanya saya bilang nubuatan Amsal ini tentang ini perkataan Daud, orang benar akan digantikan dengan orang yang bersalah akan digantikan dengan orang yang benar. Jangan dibalik, Bang. Di perjanjian baru yang terjadi, Bang. Jangan dibalik. Amsal 21, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang benar ini yang digiring untuk disalib, tapi digantikan oleh orang yang fasik. Pengkhianat ini kemudian dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Jangan dibalik. Coba Anda lihat itu di Amsal 11 juga ada diterangkan. Allah itu adil. Neraca serong, timbangan serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan akan batu timbangan yang jujur. Itu Amsal 11 tuh. Jadi kalau Yesus yang disalibkan berarti tidak jujur. Kemudian orang-orang yang menjadi pengadil pada saat itu. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang yang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Itu dalil, Bung. Sekarang yang mana yang fasik? Sekarang yang fasik yang mana? Begini, Bang Juma kan mengerti. Amsal 21 ayat 18 yang bagian B itu apa, Bang Juma? Silakan Anda Masa baca. bilang aku yang balik? Anda Amsal balik 21, tadi. Iya. Bang Juma yang Orang bawa. fasik Nah, dipakai bagian sebagai B-nya. tebusan. Orang fasik Nah, dipakai bagian B-nya. sebagai tebusan bagi orang yang benar. Betul? Dan bagian B-nya? Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Betul?
Mana? Baliknya di mana, Bang? Lah, Anda Ini membalik. terjadi, Bang. Dan ini yang terjadi, Bang. Yang pengkhianat siapa? Ini makanya, Bang, yang bagian B-nya ini, orang yang jujur, ya. Ini pengkhianat itu sebagai ganti orang yang jujur. Nah, Pengkhianatnya yang seharusnya dihukum malah diganti menghukum orang yang jujur, Bang. kebalik. Bang mengerti bagian B-nya. Amsal 21 Lucu. ayat 12 bagian B-nya, Bang. Bang jangan karena bagian A-nya sudah berkata begitu. Itu nubuatan, itu kata-kata Daud, nubuatan tentang Yesus. Makanya tolong dimengerti yang bagian B-nya, Bang Juma. Iya, yang pengkhianat di situ siapa? Iya, Barabas, Bang. Nah, pengkhianat yang Barabas sebagai ganti Tapi orang jujur. mereka membebaskan yang pengkhianat, mengganti orang yang jujur itu untuk dihukum, Bang. Oh, salah. Mana yang betul Salah ini? di mana? Ayat Matius mengatakan seperti itu, Bang. Silakan baca. Sekarang begini. Matius. Anda dengan Ya. saya orang jujur, Anda pengkhianat. Kemudian Ya. Anda diadili. Saya orang benar ini, saya orang jujur ini ingin diadili Ya. kemudian ingin dipenjarakan kemudian, sedangkan Anda adalah pengkhianat. Menurut Amsal 21:18, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Saya yang menggantikan Anda atau Anda yang menggantikan saya? Bagian B-nya, Bang. Sudah Iya. saya bilang. Pengkhianat Aku sebagai bagian ganti B, orang yang 18. jujur. Makanya Pengkhianat begini, Abang Juma sebagai orang ganti. yang jujur. Abang Juma orang yang jujur. Saya pengkhianat, ya, Bang. Ya. Saya seharusnya dihukum mati. Saya dihukum waktu itu. Pilatus mengasih pilihan. Loh. Pilatus mengasih pilihan. Dengan maksud itu supaya Bang Juma dibebaskan. Menurut ini ini ayat dalil yang tadi saya bawa, Bang Juma. Pengkhianat Jadi, dipakai sebagai pengganti orang yang jujur, kok masih dibalik-balik? Bang Juma, yang di Matius itu malah pengkhianatnya yang dibebaskan. Nah, ini Orang sekarang jujur yang dihukum. permasalahannya bukan di situ. Sekarang permasalahannya menurut Yesus harus pergi berdasarkan di Amsal atau berdasarkan di Matius. Itu dulu. Gimana ceritanya? Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Yang ada tertulis pada masa itu Amsal, bukan Matius, Bung. Matius itu baru dituliskan beberapa saat, beberapa puluh tahun setelah Yesus tak ada. Dan itu pun dituliskan sesuai dengan pesanan Romawi Yunani untuk mendudukkan Yesus sebagai tumbal di atas salib untuk menggantikan dosa-dosa mereka. Bang Juma pun berarti Bang Juma juga lucu ya, Bang Juma. Bang Juma mengatakan hal-hal yang dikatakan Yesus dalam kitab Matius, Bang Juma tidak mempertanyakan itu. Tapi saat aku jelaskan tentang Matius, Bang Juma mengatakan itu baru ditulis kemudian. Tapi argumen yang tadi Bapak ini Bang Juma sendiri bawa bahwa Yesus berkata, itu kan dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama, Bang Juma. Jadi tolong kalau saya kasih ini dalil dari perjanjian baru, Bang Juma pun harus menghargailah, harus menerima juga. Jangan Bang Juma Saudara, bantah dengan, wah itu baru saudara ditulis. gini, Salah, saudara, Bang Juma, kalau cara diskusinya seperti itu. Saudara begini, menurut Yesus yang harus digenapi perjanjian lama atau perjanjian baru? Yesus itu datang menggenapi perjanjian lama, Nah, Bang. perjanjian lama berarti kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian lama, betul? Betul. Nah, terus kenapa Anda mengukur kepergian Yesus dengan kitab Matius? Itu bukan mengukur. Kitab Matius itu memang sesuatu yang benar terjadi, Bang. Loh, itu benar terjadi. Anda mengatakan Yesus harus pergi berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Anda mengatakan perjanjian lama. Tapi kenapa kemudian implementasi iman Anda justru mengukur kepergian Yesus dengan Matius? Inilah di awal yang saya katakan mustahile orang Kristen itu akan sampai pada poin kebenaran. Kenapa? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Semakin Anda ngotot, semakin Anda memperkuat alibi Anda tentang kejadian salib, semakin memperkuat kebenaran Al-Quran. Kata Allah, aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Ini akibatnya.
Karena Anda mengatakan Yesus disalib, Anda dihukum. Masakan ada dalil pengkhianat sebagai ganti, Anda tidak bisa paham, Anda malah membalikkan orang jujur sebagai ganti sang pengkhianat. Padahal tertulis di situ pengkhianat Hukumnya, sebagai ganti kita orang yang dihukum apa jujur. ya, Bang? Kok dibalik ya? Bang Juma, kita nih Dihukum otak nggak berfungsi, Bang. Otak kalian nggak berfungsi. Itu hukuman dari Allah untuk kalian. Itu fakta. makanya orang Kristen paling terpintar, Bang. Masalah duniawi oke. Saya katakan orang Kristen itu pintar. Tapi masalah keagamaan, masalah keselamatan akhirat, ente nol besar. Ente tidak berakal. Ketika berbicara mengenai agama, Itu kan keyakinan penilaian ente tidak Abang berakal. aja, gimana sih? Itu fakta kan? Itu fakta. Sekarang saya tanya, yang lain diam. Sekarang saya tanya kepada saudara. Menurut saudara, penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. Jawab. Itu pengorbanan Tuhan, Bang. Itu pengorbanan Tuhan. Ini coba, Ya. ini sehat tak orang kayak begini menjawab? Tuhan berkorban. Ini apa namanya? Ya, kenapa, Bang? Ya memang di dalam kekristenan Mana? Tuhan bertanggung Mana? Coba jawab penuh, tunjukkan. Bang, terhadap Coba tunjukkan. ciptaannya. Coba tunjukkan di mana penyaliban itu adalah sesuatu yang kemudian dirancang oleh Tuhan. Itu tertulis di mana? Saya mau tahu. Bang Juma Tadi ini kan ada Abang ada sedikit- mengatakan Tidak, diam ya. dulu. Diam dulu, saudara Andi. Biarkan dulu ini. Ketika tadi abang tadi baca ayat di mana? Ketika Petrus yang di apa namanya ditegur oleh Yesus. Iya. Yesusnya mengatakan apa? Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan Ya. apa yang dipikirkan oleh Allah. Sekarang saya tanya. Ya. Allah memikirkan dan merancang semuanya. Abang baca seluruh I- konteks dari ayat itu. Saya baca, saya hafal. Sekarang Anda tanya. Iya, kalau saya abang tanya. baca ayat itu berarti abang harusnya ngerti. Tapi kenapa abang nggak ngerti? Saya nggak ngerti. Justru Anda yang tidak mengerti. Kata Di Yesus. situ adalah cerita bagaimana Petrus Kata ingin membela Yesus. Yesus daripada Dengar, penganiayaan. dengar. Tapi Yesus nggak mau. Kata Yesus, Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau pemikiran manusia? Jawab. Jawab. Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau rencana Allah atau rencana Tuhan Gimana gue mau atau jawab kalau gue dimut-mut terusan ini di ini. makanya kalau saya ngomong Anda diam, biar Anda tabrakan, biar orang mendapatkan pengajaran. Anda ngomong sesat gitu loh, Bang. Pertanyaan Kita saya perlu dengarkan, sadar. dengarkan. Habis ini Anda menjawab. Pertanyaan saya, Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau berdasarkan pemikiran orang-orang Yahudi? Jawab. Buka mute-nya, disuruh jawab, apa Pertanyaan tidak jawab. masuk, Bang. Pertanyaan tidak masuk. Rangkut kalian semua itu. Pertanyaannya Dulu, yang lain diam. Yang lain diam dulu. Yesus Yang lain. mengatakan, lu dengarkan saya, jangan cuma nafsu aja. Semakin kamu ngotot, semakin membenarkan Al-Quran. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus pada Matius 16, dia harus pergi berdasarkan pemikiran Allah, rencana Allah, rancangan Allah, nubuatan Allah, atau Yesus harus pergi berdasarkan keinginan orang-orang Yahudi? Jawab, menurut pemikiran Allah atau menurut keinginan Yahudi? Jawab. Bang, Yesus kan Jawab, menggenapi Tante. nubuatan. Yesus kan menggenapi nubuatan. Mana nubuatan Itu dia Islam. harus mati? Mana nubuatannya orang benar harus mati menyelamatkan untuk mengganti orang yang tidak benar? Mana nubuatan itu? Tunjukkan ke saya. Orang benar harus mati untuk menyelamatkan orang yang fasik. Mana dalilnya? Orang jujur harus mati untuk menggantikan orang pengkhianat. Mana dalilnya? Ada. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa qaulihim, kami hukum dia dengan ucapan mereka. Nah, sekarang Anda jawab. Yang lain diam. Tolong tunjukkan, Yesus harus pergi berdasarkan keinginan Allah atau berdasarkan keinginan orang-orang Yahudi? Jawab. Saya tunggu. Yang lain diam. Keinginan Tuhan, Bang. Keinginan Tuhan. Berarti Yesus salah. Ya. Berarti Yesus salah. Salahnya? Dia mengatakan, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah sekarang Ya, pemikiran Yesus salahnya di mana, Bang? Itu kan perkataan Yesus kepada Petrus, Bang.
Iya, Yesus mengatakan aku harus pergi berdasarkan pemikiran Allah kan? Ya. Nah, sekarang pengkhianat, Yudas berkhianat, iblis merasuki orang-orang Yahudi, orang Farisi membuat Kita fokus ke sini dulu, sabar Bang. dulu. Iya, Kamu iya, jangan lari. saya tahu. Dengarkan saya. Tolong Kalau Anda mau diinput belajar, dong. Jangan dengarkan takut saya. gitu loh. Kalau saya bicara diam daripada Anda diturunkan. Oke? Keinginan manusia. Udah turunin aja orang ini. Dia nggak menghargai. Ya, bagus. Kau ke gereja aja, jilat pantat pendeta biar kau waras. Keinginan. Jangan Anda juga akan turun. Anda juga akan turun. Kalau Anda Nah. tidak memiliki etika dalam berdiskusi, Anda juga turun. Oke? Ya silakan, kalau anda terima argumen silakan. Ya sudah turun. Turun, gampang kok itu. Nah, kami cuma memberi peringatan. Selesai kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah kalian dalam kekafiran. Jelas-jelas Yesus mengatakan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh manusia, manusia yang mana yang dimaksud? Tentara Roma, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, siapa lagi? Imam-imam kepala. Ini pemikiran-pemikiran manusia. Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa mereka dari ronrongan bangsa Romawi. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Itu keinginan-keinginan manusia. Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat untuk agar supaya Yesus bisa dibunuh. Markus 14 nomor 1. Mereka membuat rancangan-rancangan palsu, kesaksian-kesaksian palsu untuk menyalibkan dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Yohanes 6 nomor 70. Iblis merasuki Yudas untuk menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala mahkamah agama sepakat melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dibunuh. Itu semua keinginan manusia. Mana keinginan Tuhannya agar Yesus dibunuh? Nggak ada. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan keinginan Tuhan yang ada tertulis. Berarti harus sesuai dengan Taurat, harus sesuai dengan Amsal, harus sesuai dengan Mazmur, harus sesuai dengan kitab-kitab para nabi. Sedangkan Kristen mengusung kitab-kitab perjanjian baru untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Sementara Yesus mengatakan, aku harus pergi berdasarkan perjanjian lama. Perjanjian lamanya jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membiarkan kemudian orang yang salah itu dibenarkan dan orang benar itu disalahkan. Yesus mengatakan Mazmur. Di Mazmur 37 coba Anda baca. Nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Yesus dikasihi. Yohanes 14:27. Yesus dikasihi. Yesus orang yang dikasihi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya. Yesus orang yang dikasihi. Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Terus Tuhan mengatakan apa? Orang fasik, pengkhianat, mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Ini Yudas. Nomor tiga-tiganya, tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan pengkhianat pada waktu disalib, pada waktu diadili. Tidak dikatakan terkutuk pada saat diadili. Itu Tuhan yang mengatakan. Bahkan dikatakan di data nomor 39, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan mereka sebab Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ini ucapan Yesus, aku harus pergi berdasarkan pemikiran Tuhan. Ini pemikiran Tuhan nih, Mazmur 37. Rujukannya coba saudara-saudara baca dalam Lukas 24 nomor 44. Aku Yesus mengatakannya kepada kalian bahwa aku harus menggenapi semua perkataan-perkataan tentang aku
yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Mazmur, yang ada di dalam kitab para nabi. Bukan yang ada di dalam Filipi, bukan yang ada dalam Roma, Galatia, Filemon, Kaliki, Kaluku, padahal Lepararang, bukan. Tapi Yesus mengatakan harus tergenapi semuanya tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab-kitab yang ada menurut Yesus. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kebencian Tuhan. Berarti penyaliban ini adalah sesuatu yang dimurkai. Penyaliban ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya penyaliban justru menyelamatkan, maka mereka adalah angkatan jahat. Baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam di bumi, 3 hari 3 malam di ikan, di perut ikan. Belajarlah bro, belajar untuk sehat. Tepis Al-Quran yang mengatakan kalian dihukum. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Karena ucapan mereka bahwa Yesus itu dibunuh di salib, maka aku hukum mereka karena ucapan itu. Ada yang bertanya tadi, apa hukumannya? Hukumannya otakmu nggak berfungsi. Kamu waras tapi gila. Kamu sehat tapi sakit. Kamu manusia tapi hewan. Kamu merasa pintar tapi tulul. Ini hukuman. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Kami hukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa disalib. Maka berhenti mengimani, mempercayai, meyakini ajaran salib orang untuk nebus dosa. Kalian akan dihukum. Makanya kalau ditanya, Yesus Tuhan? Ya. Bapak juga Tuhan? Ya. Roh Kudus juga Tuhan? Ya. Ada berapa itu? 3. Tuhanmu ada berapa? 1. Kok 1? Bapak apakah Yesus? Bukan. Yesus apakah Bapak? Bukan. Roh Merpati itu, Roh Kudus itu apakah Yesus? Bukan. Roh Kudus itu Bapak juga? Bukan. Mereka 3 pribadi. Oke, 3 pribadi. Ada berapa Tuhanmu? 1. Ini yang Al-Quran katakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku hukum mereka karena ucapan-ucapan mereka, nabiku mati digantung oleh mereka. Mengucapkan kata itu aja Anda sudah dihukum, apalagi percaya, iman. Oh, begitu kasihnya Tuhan, maka dia datang menjadi bayi, begitu dewasa dibunuh untuk dosa-dosa kita. Tunggulah pembalasan Tuhan. Di bumi aja kalian disiksa, apalagi nanti di akhirat. Yesus Tuhan? Ya. Apakah Yesus ini Bapak? Oh, bukan. Dia anaknya Bapak. Bapak manusia? Bukan manusia. Yesus manusia? Ya, manusia. Apakah Bapak adalah Yesus? Bukan. Yesus adalah firman Bapa yang datang dari jadi manusia. Kalau Roh Kudus siapa lagi? Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang datang ke dunia membimbing umat Kristen. Bapa itu apakah Roh Kudus? Bukan. Roh Kudus itu apakah Yesus? Bukan. Berarti apa ini? Mereka 3 tapi 1. Kayak mana ceritanya nih? Ternyata solusinya bagi umat Islam ketika bingung melihat saudara-saudara Kristen yang kayak begini, Al-Quranul Karim An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Aku hukum orang-orang yang mengatakan nabiku digantung di pohon. Jadi tak usahlah kita berdiskusi sama orang yang terlalu sakit otaknya, ya cuma ngeyel bisanya. Tapi kita diskusi dengan Kristen-Kristen yang mau membuka akal untuk berdiskusi. Silakan Anda serang Al-Quran, silakan Anda tanya Al-Quran. Insya Allah kita akan bantu untuk memahami. Tapi ketika kami menjelaskan tentang Bible, tanggalkan dulu kekafiran Anda, tanggalkan dulu ketololan Anda, tanggalkan dulu kebodohannya, tanggalkan dulu sifat cupunya.
Pakai akal. Duduk di sini di Komal ini pakai akal. Kita isi akal Anda dengan kebenaran. Ngapain percaya yang kayak gitu-gitu? Tuhan itu sudah ada, cukup satu, ngapain ditambah-tambah lagi? Terlalu serakah kalian. Gak cukup satu Tuhan rupanya, harus tiga gitu. Sudahlah, Tuhan itu satu. Yesus pun mengajarkan Tuhan itu satu. Musa mengajarkan Tuhan itu satu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tuhan itu satu. Ngapain ditambah-tambahin? Kok bisa ditambahin, Bang? Oh, ditambahin karena itu agak ajaran yang diusung oleh penganut ajaran dewa-dewa. Dewa mereka bukan satu, dewa mereka banyak, dan dewa mereka itu cupu-cupu semuanya. Saya kira begitu teman-teman. Kalau saya tidak dibutuhkan lagi, silakan diturunkan, naikkan orang Kristen biar bisa lancar diskusi di Komal ini. Demikian, terima kasih. Siap, Banda. Nah, di sini aja. Ini ada ini Ban Flipi ini, santun dia Bang semua. Berdialog dengan data dia. Ban Flipi, selamat sore. Ya, selamat sore Bang Malobo, Bang Malobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Albo, Bang Zuma, Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore juga buat semua yang ada di rumah. Ya, sore. Sore, Bang Philip. Silakan, mungkin ada ingin disampaikan atau disanggah dari jabaran Ban Suma berdasarkan Bible. Silakan Pak Ban Flipi. Halo. Oh, oke, baik Bang Silakan, Dalbo. Bang. Ya, Semangat saya Bang. cuma mau, ya, saya mendengarkan banyak Bang Suma sudah menjelaskan mengenai Semangat. Bible. Siap Bang, merdeka. Merdeka, Masya Allah. Ya. Iya Bang, silakan Bang. Iya, Bang Zuma, semoga sehat Siap. bersama dengan keluarganya, Bang. Ya, Amin, selamat siang amin. juga. Iya, Abang juga ya. Iya, Bang. Oke, sip. Siap. Iya, terima kasih untuk bisa berdiskusi dengan Bang Zuma menjadi satu ajang yang baik, bertukar pikiran, memberikan masukan dan pengertian, pencerahan. Ya, cuman memang tadi ada beberapa penjelasan dari Bang Zuma yang memang menurut beberapa teman tadi akhirnya terlempar karena kurang memahami. Iya. Saya ingin tanyakan saja ke Abang bahwa dari Matius 16:21 itu kebetulan tadi saya masuk juga agak terlambat, jadi saya belum dapat penjelasan yang benar menurut Abang, atau penjelasan yang utuh yang menyangkut ayat 21 dengan 22 itu tentang Yesus, pemberitaan tentang kematian atau penderitaan Yesus. Begitu Bang. Jadi kalau ya silakan Bang. Oke, makasih. Iya, kita mengawali, kita awali lagi kembali pengakuan Yesusnya, kan? Pengakuan Yesusnya mengatakan bahwa dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya. Anak manusia memang akan pergi, Yesus memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Pada saat Yesus mengucapkan ini, jangankan kitab-kitab yang lain, buku atau kitab Matius pun belum ada. Ini yang harus dipahami. Pada saat Yesus mengucapkan ucapan tersebut, buku Matius belum dituliskan, apalagi buku yang lain. Dalam arti kata, semua buku di Perjanjian Baru itu belum tertulis pada masa itu. Kita lihat Matius itu, kesaksian para bapak-bapak gereja awal mula itu dituliskan kira-kira tahun 130 Masehi. Bahkan ada juga yang menduga malahan itu tahun 80-an setelah Yesus kemudian meninggalkan dunia ini. Namun kita pahami, orang-orang yang belajar tentang naskah papirus
Itu menunjukkan ditulis tahun 66. Kita ambil yang terdekat kepada Yesus. 33 tahun baru buku Matius ini tertulis. Artinya yang dimaksud Yesus pada saat dia mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Apakah Matius sudah ada pada saat itu? Apakah surat-surat Paulus sudah ada? Belum. Berarti dia harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang dia di dalam perjanjian lama. Betul sekali. Di dalam Lukas 24:44, Yesus mengatakan memang dia harus menggenapi semua perkataan yang tertulis tentang dia di dalam Taurat, Mazmur, dan juga kitab para nabi. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Berarti dalam hal ini klarifikasi kepergian Yesus meninggalkan dunia ini itu tidak meloloskan kemudian buku-buku yang baru akan ditulis. Tetapi yang menjadi rujukan pelajaran kita adalah buku-buku yang sudah tertulis. Itu pengakuan Yesus. Kristen mengusung iman, kepercayaan, keyakinan mereka tentang penyaliban itu bukan berdasarkan terhadap yang sudah tertulis, tetapi yang baru akan tertulis, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru. Salahnya itu di situ. Sedangkan yang disalib ini, yang akan disalib ini, itu mengatakan aku pergi berdasarkan apa yang sudah tertulis, yaitu Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kitab perjanjian baru nggak ada disebut oleh Yesus. Sementara Kristen mengimani penyaliban berdasarkan perjanjian baru. Kelirunya itu di situ, Bang. Nah, kembali, ketika dikatakan harus tertulis tentang dirinya, maka yang tertulis ini sudah pasti wahyu. Orang Kristen mengatakan perjanjian lama itu wahyu. Orang Islam mengatakan kitab-kitab yang datang kepada para nabi di tengah-tengah Bani Israel juga adalah wahyu. Maka kita lihat pengakuan Yesusnya dalam Matius 16. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, yang tadi menarik Petrus, yang menarik Yesus, enyalah kau iblis. Coba, marah si Yesus ini. Enyalah kau iblis, engkau satu batu sandungan buatku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh Allah itu apa? Yang tadi, Taurat, kitab nabi-nabi, dan Mazmur. Sedangkan yang dipikirkan oleh Petrus manusia adalah pasti Tuhan saya ini mati, pasti mati, pasti mati. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama memiliki pemikiran-pemikiran untuk berusaha membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu. Tapi Yesus mengatakan, oh tidak, saya akan pergi sesuai dengan rencana Tuhanku, bukan sesuai dengan rencana manusia. Rencana manusia membunuhku, tapi rencana Tuhanku menyelamatkanku. Mana buktinya? Di Amsal 11 misalnya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini keinginan Tuhan. Harus berdasarkan keinginan Tuhan. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan sebagai orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini pemikiran Tuhanku. Maka ketika aku digiring kemudian ingin dibunuh, saya santai-santai aja. Karena Tuhanku punya pemikiran sendiri, Tuhanku punya rencana sendiri. Karena aku orang yang dikasihi, aku orang benar, aku anaknya. Maka apa yang dipikirkan manusia? Membunuhku, menyalibku, menangkapku, itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhanku. Subhanallah. Sedangkan Kristen ini mengusung kekristenan mereka berdasarkan keinginan manusia. Makanya saya berani mengatakan penyaliban itu hadiah dari setan. Tuhan tidak memberikan hadiah berupa penyelamatan berdasarkan
salib. Tidak ada itu. Maka coba Anda pelajari, hampir semua apa yang ada pada riak penyaliban, baik itu orang yang sesamanya, orang setelahnya, mengusung pengajaran-pengajaran yang sifatnya doktrin, yang sifatnya dogma. Contoh, Yohanes 5 nomor 29. Inilah anak domba Allah. Itu dogma, itu doktrin. Masakan Yesus disepadankan dengan binatang hanya demi syahwat Romawi dan Yunani. Yesus yang adalah manusia, hamba yang suci, manusia kudus, disetarakan dengan hewan. Kenapa? Karena sejatinya orang Yahudi menghapuskan dosa-dosa mereka dengan tebusan hewan. Yesus mereka paksakan masuk menjadi kategori hewan demi memuaskan nafsu syahwat mereka. Makanya di Kristen itu nggak ada lagi larangan haram. Kenapa? Karena mereka menjadikan anak manusia sebagai hewan yang menebus mereka sebagai tumbal di atas pohon yang digantung di atas tiang salib. Itu fakta, itu fakta. Sayangnya Allah menghukum kalian yang beriman, yang percaya kepada penyaliban. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Maka sulit bagi kalian untuk keluar dari cengkraman hukum itu kecuali kalian bertaubat. Silakan Bung, tanggapi yang Anda dapatkan poinnya saja. Jangan ditanggapi semuanya, karena yang saya sampaikan ini adalah monolog untuk menyampaikan kemudian kisi-kisi atau submateri bahwa penyaliban itu pada intinya adalah pekerjaan iblis. Penyaliban pekerjaan iblis. Penyaliban itu adalah hal yang dibenci dan dimurkai oleh Tuhan kita pencipta alam semesta ini. Demikian. Ya, Bang, Silakan, terima Bang kasih Felipe. untuk penjelasannya. Siap, Bang. Iya, saya menggarisbawahi bahwa penulisan ini setelah Yesus tidak ada, atau 30 tahun lebih setelah Yesus tidak ada, seperti disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Yang ingin saya tanyakan ke Bang Zuma tentang tulisan ini. Kalau Matius menulisnya ini menurut pemikiran dia, atau memang karena ini perkataan Yesus. Nah, itu yang saya ingin tanyakan ke Bang Zuma, karena menurut Bang Zuma kan tulisan ini ditulis sesudah Yesus setelah Yesus tidak ada di dunia. Berarti kan setelah mungkin sekitar 80 tahun tadi kalau tidak salah, kalau saya tidak salah sangkap, atau tahun ke-80 atau tahun ke-60 ya Bang. Begitu Bang, ingin saya tanyakan ke Abang. Oke, baik saudaraku Bang Philips. Untuk menyatakan suatu pemberitaan itu akurat atau tidak, yang pertama kita harus menelaah sumber dulu. Sumber informasi. Sumber informasi yang paling primer, itu, yang paling inti itu adalah penulis daripada pembawa kabar. Nah, kita lihat dalam Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Sederhana saja ini. Kalau ini tidak dipahami oleh saudara-saudara Kristen, maka kekuatan Al-Quran semakin nyata. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami hukum mereka karena ucapan mereka kemudian. Apa hukuman itu? Mereka tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kalau ini tidak bisa dibedakan, bahwa Matius 9 nomor 9 adalah indikasi kuat bahwa bukan murid Yesus yang menulis kitab Matius ini, maka Al-Quran semakin nyata. Hukuman bagi orang yang percaya kepada penyaliban, susah menerima kebenaran. Saya ulang, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini bukti akurat bahwa penulis Matius bukanlah murid Yesus.
Kalau yang menulis Matius ini adalah murid Yesus, maka narasi yang dibangun adalah setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihatku, lalu Yesus juga kemudian memanggil aku, maka aku pergi mengikuti dia. Itu kalau yang menulis Matius adalah Matius. Nah itu. Bagaimana Anda kemudian memahami ini? Sedangkan cerita yang dibangun kemudian oleh orang yang menceritakan Yesus bertemu dengan orang yang bernama Matius, itu menurut kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula, itu dituliskan kira-kira tahun 130 Masehi. Ada yang menduga ditulis oleh Matius lain yang hidup di tahun 80-an setelah Yesus meninggalkan dunia ini. Namun penemuan naskah papirus itu letaknya di Inggris, menunjukkan ditulis tahun 66. Itu menurut naskah papirus tahun 66. Indikasinya semakin kuat. Berarti ketika saudara penulis buku Matius ini menceritakan hal tersebut, lebih akurat kemudian ketika Yesusnya mengatakan harus tertulis tentang aku apa yang ada di kitab Taurat, apa yang ada di kitab Amsal, apa yang ada di kitab Mazmur dan kitab Nabi-Nabi. Sedangkan segolongan Kristen udah terlanjur jatuh cinta dengan konsep Tuhan datang mati disalib untuk nebus dosa-dosa kita, siapa yang percaya akan diselamatkan. Padahal penyaliban itu berdasarkan Matius 23 adalah hal yang sangat dimurkai. Bahkan Yesus mengatakan keturunan para penyalib nabi itu adalah ular-ular, itu adalah kemudian disebut oleh Yesus sebagai keturunan ular beludak yang tidak akan lolos dari api neraka. Simpulnya kemudian adalah Matius 23, Yesus menerangkan orang yang percaya kepada penyaliban adalah orang yang tidak akan lolos dari api neraka. Silakan Anda baca di dalam Matius 23 nomor 29 atau nomor 1 sampai nomor 36. Anda akan tamat di situ. Ternyata penyaliban ini mendatangkan keangkamurkaan. Iya. Seperti itu. Tuhan marah, Tuhan murka. Tuhan mengatakan di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Izinkan saya membaca dalil Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Celakalah kamu, hai orang Farisi yang buta. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Kata Yesus, semua diawali kata sumpah serapah. Celakalah kamu, celakalah kamu, ahli Taurat, orang Farisi, keturunan ular beludak. Dan berkata, jika kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka yang membunuh nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kalian sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi genapilah takaran nubuat tentang nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu lolos dari api neraka? Disebabkan itu, lihat aku mengutus kepadamu nabi, aku mengutus kepadamu ahli Torah. Separuh di antaranya kau membunuh dan separuh kau salibkan. Yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria yang kamu bunuh di antara orang-orang suci yang ada di Mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Coba, Yesus mengatakan terkutuklah keturunan-keturunan pembunuh para nabi yang menyalibkan nabi-nabi. Itu kata Yesus, celakalah, celakalah, celakalah. Bagaimana mungkin kamu meloloskan dirimu dari api neraka? Kamu mengamini, kamu mengiyakan bahwa kalian itu adalah keturunan pembunuh nabi, penyalib para nabi. Maka kamu tidak akan lolos dari api neraka. Kalau mereka saja, orang-orang Yahudi yang konon katanya dijanji keselamatan oleh Elohim, Yesus katakan keturunan ular yang tidak akan pernah lolos dari api neraka. Lalu bagaimana dengan Kristen yang justru berleha-leha bergembira atas penyaliban itu? Bagaimana dengan Kristen yang mengatakan penyaliban itu simbol keselamatan?
Bagaimana dengan Kristen yang kemudian mengimani Tuhan datang untuk dibunuh dan disalibkan demi keselamatan orang Kristen? Sedangkan keturunan para penyalib saja oleh Yesus katakan, bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari api neraka? Oke Bang, ya makasih untuk penjelasan Bang. Saya klarifikasi dulu ya, tidak apa-apa ya Bang ya. Untuk Silakan. Tadi Waktu kalau- bebas kalau- untuk Anda, silakan. siap. Tadi waktu Abang sampaikan bahwa, tapi tidak apa-apa kalau saya panggil Bang ini ya, tidak mengurangi rasa hormat ini Bang. Iya, nggak apa-apa. Memang Nggak apa-apa, orang-orang panggil saya abang, Bang. Anak saya aja panggil Oke abang. siap. Oke baik siap. Makasih sebelumnya. Ya, Abang kalau saya klarifikasi tadi yang Abang sampaikan bahwa yang menulis buku Matius ini adalah bukan Matius pemungut cukai atau Matius murid Yesus ya Bang. Kalau saya tidak salah. Mungkin begitu kah Bang? Iya, betul. Oke, berarti yang tulis ini bukan Matius pemungut cukai dan juga Matius yang murid Yesus. Tapi sebenarnya kan ada juga tuh Matius yang murid Yesus toh Bang. Tapi bukan dia yang nulis. Atau gimana Bang? Iya, murid Yesus itu tak ada yang menulis. Tak ada yang menulis pada saat Yesus menyampaikan Injil kepada murid-muridnya. Ya baik Bang ya. Berarti saya perlu dapat tahu juga ini Bang, mungkin bisa dibantu ini yang nulis Matius ini yang mana ya Bang, kalau boleh saya tahu supaya saya bisa memahami lebih lagi. Baik, makasih Bang. Menurut bapak-bapak gereja itu tidak diketahui siapa penulisnya. Bahkan buku ini tadinya tidak ada tertulis bahwa ini ada, nggak ada. Lagian Matius itu kan bukan nama orang Ibrani, sedangkan murid-murid Yesus semuanya adalah orang Ibrani. Murid Yesus itu Matiyahu. Matiyahu itu artinya hadiah dari Tuhan, hadiah dari Elohim. Sedangkan Matius ini murid Yesus itu bukan seperti itu namanya. Murid Yesus itu orang Ibrani, orang Yahudi. Nggak mungkin muridnya yang seumuran dengan Yesus, seangkatan dengan Yesus, memiliki nama dengan nama Yunani. Nggak mungkin. Sedangkan menurut tradisi kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula, tulisan yang mereka pelajari kemudian itu ditulis kira-kira tahun 130 Masehi. Ada yang menduga yang menuliskan itu adalah Matius lain yang hidup di tahun 80-an setelah Yesus meninggalkan dunia. Nah, ada nggak indikasi penulis-penulis pada masa Yesus? Tak ada. Ada nggak Yesus memerintahkan menulis? Juga tak ada. Berbeda dengan Rasulullah, diperintahkannya murid sahabat-sahabatnya untuk menulis, menghafal dan menulis. Kalau Yesus tidak ada perintahnya tuliskanlah atau hafalkanlah, itu nggak ada. Makanya kitab saudara itu hasil dari penyelidikan. Sama seperti hadits. Hadits itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Sedangkan kategori hadis, kategori isi Bible dituliskan tahun 60-an, tahun 80-an, tahun 130-an. Apa indikasi kebenarannya sampai kepada Yesus? Tangga informasinya di mana? Penulis Matius menerima kesaksian dari siapa? Terus saksi itu menerima dari siapa? Saksi itu menerima dari siapa? Siapa yang menerima dan bertemu langsung dengan Yesus? Ada tangga-tangga itu? Tidak akan ditemukan. Tidak akan ditemukan. Nah, itulah Bible. Makanya saya mengatakan penulis Matius itu bukan murid Yesus, bukan Matai, bukan Matitiayu, bukan. Tetapi orang yang melihat Yesus, ceritanya melihat Yesus bertemu dengan muridnya Matai yang ada di Yahudi atau Israel, di tanah Yudea pada masa itu. Nah, sedangkan mereka yang menulis, sekarang kalau mereka menulisnya tahun 80-an atau menulisnya tahun 66, pertanyaan saya, mana tangga sanadnya, tangga informasinya? Satu, tradisi penyampaiannya seperti apa? Lewat tulisan atau lewat hafalan? Tiga, mana pengesahan legalitas dari Yesus? Tak ada.
Tapi kenapa saudara-saudara Kristen mempercayai, meyakini informasi-informasi yang tak berujung ini kepada Yesus? Kata Allah, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Aku hukum mereka sampai akal mereka kemudian tidak ada ruang untuk mempelajari, untuk mengkaji. Mereka hanya manggut-manggut. Makanya Al-Quran, mohon maaf, mengatakan bahwa mereka punya telinga tapi tidak mendengar, mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya hati tapi tidak menelaah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada itu. Silakan Anda tanggapin, kasih data kepada kita bahwa Yesus pernah memerintahkan menulis, Yesus mengenal kemudian penulis-penulis Bible, Yesus memberikan legitimasi kepada Yesus, kepada penulis selayaknya Al-Quran. Khuzu min arba'ah, terimalah Al-Quran. Khuzu Al-Quran min arba'ah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Atau khairukum min ta'allam Al-Quran wa 'allamahu, orang yang mulia, yang paling baik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan kepada yang lain. Artinya Rasulullah memberikan legitimasi kepada buku atau kitab suci Al-Quranul Karim. Yesus ada enggak memberikan legitimasi seperti itu? Terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Yohanes, terimalah surat Paulus. Ada enggak? Enggak ada. Nah inilah kenapa Kristen tidak sampai ke sana. Itu tadi. Wa qaulihim inna qatalnal masih, karena mereka sering ke rumah mereka, rumah sembahyang mereka, mendekapkan tangan depan dada, menutup mata lalu berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengorbankan ragamu dalam rupa manusiamu, Kau datang ke bumi, mengorbankan darahmu dan dagingmu untuk dosa-dosa kami Tuhan. Nah itu yang membunuh akal kalian tuh. Sampai meneteskan air mata, haleluya, haleluya, meneteskan air mata, belum lagi musik, musik membawa kalian ke alam angan-angan dan hurafat, angan-angan halusinasi yang begitu tinggi. Meneteskan air mata, pulang dengan penuh keyakinan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Begitu ajalnya sampai masuk ke kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Gak bisa menjawab. Karena selama hidupnya yang disembah utusan Tuhan. Hanya karena propaganda disalib, darahnya untuk kita minum, dagingnya untuk kita makan, apa-apaan kayak gitu. Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengajarkan hal tersebut? Oh ada bang, apa? Yesus mengajarkan dia akan pergi berdasarkan apa yang sudah tertulis. Oke, kalau begitu kepergiannya berdasarkan Mazmur, berdasarkan berdasarkan Torah, berdasarkan kitab para nabi. Mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar? Mana? Ada? Tak ada. Makanya prinsip gereja dalam hal ini pastor pendeta mengajak kemudian jemaat-jemaatnya untuk apa? Konsentrasi terhadap keselamatan. Mau belajar tak perlu, mau tahu nggak perlu, yang penting keselamatan saja. Apa itu? Percaya Yesus Tuhan, mati untuk dosa kita, kita pasti diselamatkan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dekapkan tangan, tutup mata, keluar air mata, nangis. Ajarin anak-anak juga begitu, nangis. Tapi giliran ditanya, kaidah yang Anda pakai itu apakah sampai kepada Yesus? Dicarilah, ternyata tak ada sedikit pun yang sampai kepada Yesus. Makanya nanti di akhirat kata Allah, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnasi tahizuni. Pada hari ketika manusia dibangkitkan hidup kembali, semuanya dikumpulkan, Isa kamu ke sini, kata Allah. Apakah Anda yang mengajarkan ciptaan-ciptaan saya ini untuk menuhankan dirimu selain daripada diriku? Kata Nabi Isa, Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, manalah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka. Aku hanya mengatakan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, percayalah kepadaku bahwa aku adalah rasul utusan Allah untukmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Berarti hidup kekal harus mengakui Yesus hanya utusan. Ini berubah. Tuhan Elohim, Tuhan Theos datang mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri.
lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan taat sampai di atas tiang salib. Apa ini? Ini ilmu dari mana ini? Sedangkan masa penginjilan Yesus selama 3 tahun, yang ada hanya tauhid, 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 tauhid. La ilaha illallah, inni Rasulullah. Baik di Al-Quran maupun di Bible. Ratusan pengakuan Yesus. Aku rasul, aku utusan, aku utusan, aku utusan. Bapakku yang mengutus aku, Bapakku yang mengutus aku. Bahkan kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, membuat orang buta berjalan, orang lumpuh melihat, kebalik. Semua itu aku bersaksi, semua pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Maka benarlah iman Islam. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Isa, Yesua, Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah kepada Bani Israel. 10 detik terakhir, penyaliban itu adalah hadiah dari sang iblis, dan Tuhan murka terhadap penyaliban. Apa poinnya? Matius 23, Yesus kemudian mengutuk orang-orang yang menyalib nabi-nabi terdahulu mulai dari Habel sampai Zakaria. Muncul lagi, justru dia yang disalib dan justru dia yang diimani kemudian sebagai korban penyaliban. Anehnya, penyalibannya yang dikutuk kemudian oleh Yesus sebagai keturunan ular-ular yang tidak lolos dari neraka, malah dijadikan oleh orang-orang barat yang bukan keturunan para nabi, mengatakan bahwa penyaliban itu adalah simbol keselamatan bagi kita orang Roma dan Yunani. Mohon maaf kalau kepanjangan, silakan Anda berpanjang ria. Saya akan mencatat semua poin-poin yang Anda sebutkan supaya kita mampu memberikan edukasi yang baik terhadap umat. Demikian, silakan Bung. Silakan. Oke, Bang baik. Filipi. Ya, siap Bang. Ya, makasih untuk penjelasannya karena saya sudah mencatat apa yang sudah Abang sampaikan. Cuman tadi ada beberapa pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang saya akan jawab, tapi terlalu banyak. Saya menjawab beberapa saja yang saya bisa jawab. Kalau menyangkut literasi seperti yang Abang jelaskan tadi, memang saya tidak mempelajari sampai di sana. Hubungan antara Matius dan lain sebagainya, penulisan tahun dan lain sebagainya, saya tidak akan berkomentar di situ karena memang saya tidak punya data. Dan cocok, saya setuju dengan tadi Abang Juma sampaikan bahwa datanya memang tidak ada antara hubungan antara perkataan atau apa yang tadi disampaikan bahwa Yesus mengatakan tulislah itu, catatlah itu, memang tidak ada. Kalau saya tidak tahu buat yang lain, siapa tahu mereka punya. Tetapi pada diskusi siang ini saya mendapat pencerahan soal hubungan antara penulis dan materi yang ditulis, apakah ada perintah dari yang bersangkutan atau tidak. Saya mendapat pencerahan soal itu di sini. Baik, ya. Untuk soal penyaliban tadi Abang masuk sampai ke penyaliban ya. Padahal ini kan tadi pertanyaan saya soal perkataan atau pemberitahuan Yesus yang pertama. Yang saya ingin tanyakan ke Abang saja begini. Menurut saya minta maaf buat saudara-saudara Kristen yang lain ya. Saya mungkin ini pemahaman saya, jadi saya minta maaf kalau misalnya salah. Tetapi saya akan bertanya ke Bang Zuma. Menurut saya, Matius pasal 16 ayat 21 ditulis bahwa sejak itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari tua-tua. Ini yang tadi Bang Suma sudah sampaikan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yaitu orang Yahudi, yang lalu dibunuh oleh mereka, oleh bangsa Yahudi, dalam arti bekerja sama dengan bangsa Romawi, karena pada saat itu bangsa Yahudi kan dijajah oleh bangsa Romawi, dan keputusan untuk menyalibkan atau memberikan hukuman
menurut pemahaman saya bangsa Romawi yang akan memberikan sebagai bangsa yang menjajah, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang saya mau tanya ke Bang Zuma bahwa ini perkataan Yesus yang ditulis kembali atau orang membuat cerita tentang perkataan ini sehingga saya mendapat pencerahan soal ayat ini. Begitu. Jadi kan Yesus sendiri yang bilang ini, saya akan pergi ke sana dan dibunuh atas konspirasi, kalau tadi saya tidak salah tangkap atau menyimpulkan apa yang Bang Zuma sampaikan, bahwa bangsa Yahudi mengumpulkan atau mensiasati maksud untuk membunuh Yesus. Jadi saya ingin tanyakan soal tulisan ini saja, apakah ini perkataan Yesus sendiri atau perkataan penulis, sehingga saya bisa mendapat garis benang merahnya bahwa kejadian itu bisa terjadi dan bisa terjadi, tidak terjadi, karena menurut apa yang saya tangkap dari Bang Zuma, walaupun secara eksplisit tidak disampaikan bahwa Yesus disalib. Nah, menurut Bang Zuma apakah benar ini tulisan perkataan Yesus sendiri atau yang menulis yang menyampaikan? Baik, silakan Bang. Minta maaf kalau agak salah menyampaikan. Masya Allah. Jadi saya sebagai seorang Muslim nih ditanya keautentikan berita ini kemudian. Maka jawaban saya mengawali dari Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Sang yang Maha menyaksikan tragedi, tradisi, keadaan yang ada di atas bumi ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka orang yang buta huruf, yang berangan-angan dan hanya menduga-duga, lalu kemudian menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Setahu saya belajar, semua penulis Bible itu celaka. Tak ada satupun yang tidak celaka dalam hidupnya. Mati mengenaskan semuanya. Menggenapi Ulangan 18 nomor 20 sampai 22. Bahwa orang yang menuliskan sebuah buku yang mengatasnamakan Tuhan tapi bukan dari Tuhan, maka mereka harus mati, kata Ulangan 18. Begitu juga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Nah, sekarang saudara bertanya kepada saya, apakah itu ucapan Yesus? Bukan. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara saya yang baik ini, menurut tradisi bapak-bapak gereja, artinya tradisi itu adalah penyampaian secara simbolis, secara terang-terangan, bahwa buku Bible yang bertuliskan Matius kemudian itu dituliskan menurut kesaksian mereka kira-kira tahun 130 Masehi, dan ada yang menduga itu ditulis oleh Matius lain, bukan murid Yesus yang hidup pada tahun 80-an, dan menurut naskah papirus itu ditulis tahun 66. Jadi pengantar yang ada di data nomor 21 ini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, berarti bukan kepada penulis. Andai saja itu kepada penulis, maka penulis Matius akan mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada kami. Tapi sayangnya dia menuliskan kepada murid-muridnya. Kata murid-muridnya dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata autos. Autos ini kepada mereka, bukan kepada kami. Matetes, kepada murid-muridnya. Mereka, bukan kepada aku, tetapi kepada mereka.
Sejak waktu itu Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini cerita kapan ini? Ini penulisnya mengatakan lalu dibunuh, itu dia lihat ada dia pada saat itu? Tak ada. Lalu dari mana dasarnya dia kemudian menuliskan kata ini? Kristen tidak akan mampu menjawab itu. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, dia harus ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini kesimpulan ini dapat dari mana orang ini? Sementara dia menuliskan, taruhlah papirus tahun 66, berarti 33 tahun baru ditulis ini. Pertanyaannya, 33 tahun, apakah dia hadir pada masa itu? Penulis ini hadir? Tidak. Kalau dia hadir, kenapa dia menuliskan nanti di tahun 33? Kalau dia menuliskan di tahun 33, apakah dia penghafal? Bayangkan, ada kejadian di kota kita hari ini, 33 tahun nanti baru kita tuliskan. Hah? 33 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Mereka bukan nabi, mereka manusia biasa, penghafal juga kagak, penulis juga kagak. Tiba-tiba menuliskan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tahu dari mana ini? Dia ada pada saat itu? Tak ada. Maka ending yang kita harus terima adalah ketika diceritakan oleh penulis, Petrus menarik Yesus lalu menegur, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kan Yesus ceritanya akan dibunuh nih, akan dibunuh, pergi ke Yerusalem, akan dibunuh menurut penulis Matius. Tapi pada tragedi itu Petrus ingin menggagalkan kemudian, guru jangan ke sana, please. Ya, Tuhan akan menyelamatkanmu, jangan ke sana. Tuhan akan menjauhkan engkau dari pembunuhan ini. Ini tidak akan menimpamu, kata Petrus. Tapi apa kata Yesus? Nyala iblis. Khawatir Petrus terhadap gurunya. Tapi justru kekhawatiran itu, Yesus katakan, nyala iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau pikiran manusia, Yesus pasti dibunuh. Tapi kalau pemikiran Elohim, rela tidak Elohim orang yang dikasihi itu dianiaya sebagai tumbal, sementara pengkhianat lolos? Rela tidak? Tidak mungkin rela. Apa buktinya? Coba kita lihat. Ketika Al-Quran mengatakan, wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas makar mereka. Mana bukti makar itu? Kita lihat. Galatia 3 nomor 13, si pembuat makar membongkar makarnya sendiri. Galatia 3 nomor 13 itu adalah pembongkaran makar kebohongan. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Ini adalah bongkar. Ini adalah bongkar. Bongkar apa? Bongkar makar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Apa buktinya? Izinkan saya menguraikan sedikit aja. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita ini siapa? Kristen katanya. Sejak kapan hukum Taurat berlaku untuk Kristen? Tak pernah. Lalu buat apa Yesus mati di atas tiang salib menebus kalian dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Gugur. Makarnya gugur. Makarnya gugur. Kristen harus akui itu. Hukum Taurat berlaku hanya untuk Bani Israel. Yesus mati untuk menebus hukum Taurat. Berarti Yesus mati bukan untuk Kristen. Gugur. Satu. Makar terbongkar. Makar yang kedua. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kita bongkar. Di mana tertulis? Wahai Paulus. Hai Paulus, terangkan. Di mana tertulis? Oh iya Bang Suma, tertulis di Ulangan 21 nomor 2 sampai 3. Mampus. Ternyata makarnya dibongkar sendiri. Apa kata Ulangan 21? Apabila ada orang yang kamu hukum berdosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah coba.
apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apakah Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Tidak. Makar kebongkar. Makar kebongkar. Jadi apabila ada orang yang dihukum mati sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan. Coba bayangkan, orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang digantung karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, jangan kau biarkan kakinya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Elohim kepadamu. Gila enggak nih? Ini makar yang dibongkar sendiri oleh mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi membuat makar tipu daya untuk membunuh utusanku, tetapi sungguh aku adalah pembalas yang paling sempurna terhadap kejahatan-kejahatan mereka. Ini yang terjadi, bong. Makar dibongkar sendiri oleh Bible bahwa ternyata yang disalibkan terkutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, adakah Kristen yang mampu menunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dihukum mati karena perbuatan dosanya sepadan dengan hukuman mati? Dan adakah Yesus ini makhluk yang diutus untuk dikutuk oleh Elohim itu sendiri? Makar kebongkar, hancur lebur apabila kemudian orang Kristen mencoba untuk keluar dari hukuman Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Saudara-saudara Kristen yang mendengarkan saya ini lalu kemudian melepaskan iman kepercayaan mereka terhadap penyaliban, maka hukuman Tuhan tidak akan berlaku kepada mereka. Seketika mereka akan belajar tentang kebenaran, seketika mereka akan ragu terhadap keyakinan mereka, dan selangkah demi selangkah masuk kepada ranah keimanan. Islam itu adalah informasi yang benar tentang apa yang terjadi di masa lampau. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah buku Matius menceritakan lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga justru menguatkan apa yang Yesus katakan dalam Matius 12, bahwa angkatan jahat, angkatan tidak sedia akan menjadikan penyaliban keluar dari perut bumi 3 hari 3 malam itu sebagai simbol keimanan. Kata Yesus, angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di perut bumi. 3 hari 3 malam berarti pada hari ketiganya dia harus bangkit. Percaya kepada kebangkitan berarti termasuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Inilah Kristen. Silakan abangku, ditanggapi, diluruskan. Kalau Anda merasa ada yang bengkok, silakan diluruskan. Kita edukasi. Silakan. Siap, Abang. Terima kasih untuk penjabaran dan penjelasannya. Iya. Tadi kalau saya tidak salah, ada 2 pertanyaan yang Abang sempat lempar. Walaupun itu tidak ditujukan ke saya, tapi Abang sempat mengatakan bahwa ada pertanyaan bahwa dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus mati. Karena itu menyangkut penjelasan Abang mengenai dosa yang ditanggung oleh Yesus. Dan yang kedua, diutus untuk terkutuk. Karena itu juga menyangkut dengan penjelasan Abang tentang Galatia 3 ayat 13 kalau saya tidak salah. Jadi saya juga tidak akan menyinggung bangsa Kristen, menyinggung saudara-saudara saya yang Kristen. Tetapi kalau saya mau menjelaskan sesuatu, saya minta maaf bahwa ini saya. Saudara-saudara Kristen yang lain boleh sesuai dengan apa yang saudara-saudara imani. Tetapi sebagai anak-anak bangsa kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ya, sebenarnya saya masih belum dapat, tetapi saya sudah dapat dari Abang bahwa Abang bilang ini sebenarnya tidak seharusnya begini. Tetapi kalau dari konteksnya kan ini menurut pemahaman saya bahwa Yesus yang memulai pembicaraan ini. Berarti menurut pemahaman saya juga bahwa Yesus menceritakan situasi beberapa hari ke depan apa yang dia akan alami. Ya. Bahwa
pada suatu ketika atau suatu hari ke depan setelah sampai di Yerusalem dia akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi apa yang abang sampaikan bahwa penyaliban itu terkutuklah mereka yang mengimani tentang penyaliban. Saya tidak akan menyanggah statement abang atau pencerahan abang soal yang itu, bahwa terkutuk atau celakalah mereka yang mengimani penyaliban. Minta maaf, itu bahasa saya yang saya pakai, saya tangkap apa yang abang sampaikan. Tetapi yang saya berpikir secara akal sehat saya bahwa ini perkataan Yesus tentang beberapa hari ke depan, bahwa setelah sampai di Yerusalem dia akan mengalami situasi di mana dia disiksa oleh tua-tua dan endingnya dia akan digantung oleh tua-tua itu, oleh bersama-sama dengan, seperti abang juga sudah sampaikan tadi, konspirasi antara Yahudi dengan Romawi, dalam hal ini bangsa Roma. Jadi waktu dia menyampaikan maksud itu, Petrus menyangga langsung dengan pemikiran dia bahwa mungkin juga doa dia bahwa biarlah Tuhan kiranya, atau Tuhan, dia berkata kepada Yesus bahwa Yesus Tuhan, kiranya Allah menjauhkan. Berarti Petrus juga mau bahwa jangan sampai Yesus kena salib, jangan sampai Yesus dibunuh atau disiksa sesuai ayat 21. Itu yang saya pahami ya. Sehingga dia berkata kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dalam hari ini menimpa Yesus. Berarti Petrus juga langsung membantah Yesus dengan berkata bahwa Tuhan atau Yesus, pakai bahasa saya minta maaf, mudah-mudahan lah jangan sampai Allah izinkan engkau kena dibunuh. Tetapi Yesus langsung berpaling, memberikan sanggahan kepada Petrus. Rupanya Yesus memandang bahwa yang menyampaikan maksud ini bukan Petrus. Yang menyampaikan maksud ini bukan Petrus, tetapi iblis. Pada ayat 23 dia berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dalam pemahaman saya, menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh Allah itu yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dia akan pergi ke sana, mati, menanggung banyak penderitaan oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, dalam tanda petik bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Terakhirnya langsung dibunuh. Itu menurut Yesus adalah pemikiran Allah. Menurut saya yang melihat perkataan ini, membaca penulisan ini. Tetapi pada ayat selanjutnya Yesus berkata juga, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dalam tanda petik, pikiran manusia yang saya bisa sampaikan di sini menurut pemahaman saya minta maaf buat saudara-saudara Kristen yang lain, bahwa tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, berarti hal menanggung penderitaan, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua maupun dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Yang terakhir adalah dibunuh. Aduh, minta maaf soal background saya, kurang minta maaf sebelumnya ya kepada teman-teman semua.
ternak saya di luar mungkin lagi berantem, jadi akhirnya mengacaukan ini. Oke, itu aduh, minta maaf sekali. Oke, saya pikir itu dulu Bang, minta maaf sebelumnya, nanti mungkin berikutnya saya bisa jelaskan lagi. Oke, makasih Bang Philips. Jadi kalau sahabat saya ini mengawali pernyataan dari menanggapi pernyataan saya terkait dengan Matius 16 ini, sebelumnya dulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Tia Blosson dan Muhammad Saad yang ada di YouTube yang mendukung kemudian lancarnya kegiatan kita ini, yaitu diskusi, memberikan edukasi dan masukan terhadap iman kita supaya kita lebih kuat lagi untuk memegangnya. Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku. Bahkan di Galatia 4 nomor 4, Yesus itu disebut sebagai orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 34 melakukan apa yang diperintahkan, apapun yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia lakukan. Yohanes 12 nomor 49 berkata apapun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dia tidak menambahi, tidak mengurangi. Berarti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dia tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 28 29, di situ Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Kalau dia tidak punya dosa, dia sebagai hamba yang suci, dia adalah orang benar, dia adalah orang dikasihi. Maka makar yang dibongkar kemudian itu tadi sudah jelas. Yesus bukan yang disalib. Makanya kalau saudara membawa Petrus di dalam Kejadian 16 tadi nomor 21 yang diceritakan bahwa Yesus menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, itu pengakuan penulis. Tentang kebenarannya kita tanya kepada Yesus. Apa yang Yesus mau? Dia mengikuti instruksi apa yang Bapak suruh, dan yang terjadi adalah apa yang Bapak pikirkan, apa yang Tuhan pikirkan tentang dia. Nyala iblis. Kenapa Petrus itu disebut iblis? Karena Petrus ingin Yesus jangan ke Yerusalem. Jangan ke Yerusalem, kata Petrus. Karena kalau kamu ke sana kamu dibunuh. Bukankah Tuhan yang mengutusmu bisa kemudian menyelamatkan engkau? Apa kata Yesus? Engkau batu sandungan. Harus terjadi apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan. Pikiran itu kan rencana. Apa yang Tuhan rencanakan, itu yang harus terjadi. Yang Tuhan rencanakan adalah perjanjian lama. Perjanjian baru itu bukan rencana Tuhan. Perjanjian baru itu tulisan, catatan-catatan penulis sejarah, penulis peristiwa yang pernah terjadi antara Yesus, murid Yesus, pengajaran Yesus, penginjilan Yesus, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel. Itu catatan-catatan yang muncul di dalam perjanjian baru. Bukan firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Yang menjadi keinginan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan itu yang tertulis di perjanjian lama. Maka data Matius 16:21 ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena rujukan Yesus harus sesuai dengan pikiran Tuhan. Yesus memang mengatakan, aku dibunuh, aku akan dibunuh, akan dianiaya. Tetapi Tuhan berkata lain. Coba Anda baca dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas ketaatannya, atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Apa itu maksudnya? Sekiranya cawan ini bisa berlalu daripada aku, kata Yesus, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, kehendak Bapa ini apa? Pertama, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, karena aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kata Tuhan, jangan kau membunuh.
Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan kemudian dituliskan dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Selamanya dia akan terpelihara. Itu jelas di dalam Mazmur 37. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Matius, tapi kitab Mazmur. Di kitab Mazmur, Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan dipelihara. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, maka Tuhan kemudian akan menjaga, memelihara dia. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan orang fasik mengintainya. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Sudah sangat jelas ini. Yesus mengatakan akan tergenapi apa yang tertulis tentang aku. Aku orang benar. Karena aku orang benar, maka apa yang tertulis di dalam Mazmur, maka harus sesuai dengan apa yang tertulis itu yang tergenapi tentang diriku. Harus. Maka dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang pasti akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan. Yesus sendiri juga sebagai utusan mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Itu kata Yesus. Terakhir, ketika Yesus kemudian dicobai di dalam Matius 4, coba Anda lihat apa kata Yesus di sana dan apa kata iblis. Dia mengatakan bahwasanya, berkatalah kepadanya, jikalau engkau adalah anak Tuhan, wahai Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka para malaikat akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus kemudian dicobai oleh iblis, dibawa kemudian ke kota suci, ditempatkan di atas bumbungan bait Tuhan. Lalu iblis berkata, jika engkau betul-betul adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan mengirim malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Di mana itu tertulis? Nubuat tentang Yesus ini ternyata tertulisnya lagi-lagi di Mazmur 91. Sesuai dengan ucapan Yesus, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam data nomor 8 di 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, dan engkau hanya melihat pembalasan terhadap orang-orang pengkhianat. Kata iblis, ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Di mana tertulis? Mazmur 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik, sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kurang apa lagi? Jadi Yesus mengatakan,
anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Ini dia. Iblis mencobai, hei Yesus, kalau kau betul-betul anak Elohim, anak Tuhan, hamba Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab jika kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sebab ada tertulis demikian. Malaikat akan diutusnya untuk menyelamatkan engkau. Betul, tertulis di dalam Mazmur bahwa Yesus ini hanya menonton orang yang menyalibkan dirinya dan tidak akan mungkin kemudian mendapatkan musibah apalagi dibunuh. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa, kalau singa ini kan kita sudah tahu itu adalah Yahudi, kemudian Yahuda, atau kemudian ular tedung yang tadi di Matius 23. Ular tedung ini ular-ular keturunan orang-orang yang membunuh para nabi, berarti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diselamatkan, dipanjangkan umurnya, diperlihatkan keselamatan padanya, diangkat ke langit pada saat perencanaan pembunuhan terhadap dirinya. Makanya saya berani mengatakan bahwa penyaliban terhadap Yesus yang diinginkan oleh saudara-saudara Kristen adalah satu tipu daya iblis yang ingin menjerat orang dengan tipu daya sehingga mereka menggantikan yang maha tinggi dengan Yesus yang berkorban di atas tiang salib. Ini fakta, ini dalil. Nah, sekarang kenapa orang Kristen susah untuk menerima penjelasan saya? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Karena Allah menghukum mereka karena kepercayaan mereka Yesus mati disalibkan, utusan Tuhan mati disalibkan. Karena ucapan mereka ini yang mereka gaungkan di dalam hati mereka pada saat mereka kemudian sembahyang atau beribadah, mereka menggaungkan dengan lisan dan hatinya, maka Tuhan menutup hati mereka. Summum bukmum umyum fahum la yarjun. Kecuali orang-orang yang ingin melepaskan diri dari cengkraman doktrin dan dogma. Demikian. Maaf kepanjangan, silakan. Iya Bang, makasih untuk penjelasannya. Iya. Oke, banyak sekali ayat yang dipakai, jadi kita mau beranjak dari mana juga kita harus spesifik satu persatu. Tapi tidak apa-apa Bang, saya ingin mengutip apa yang tadi Abang sudah sampaikan. Ada kurang lebih sekitar 15-an ayat yang saya sudah catat di sini yang Abang sampaikan. Tetapi saya ingin menanyakan lagi sama Abang, karena dari apa yang tadi Abang sudah sampaikan ke saya, sehingga berharap ini juga menjadi pencerahan untuk kita semua, baik saudara-saudara saya Kristen maupun saudara-saudara Muslim yang ada, sehingga memahami juga apa yang maksud. Gini Bang, tadi Abang sampaikan kalau saya tidak salah tangkap untuk ayat yang 21 itu sebenarnya tidak ada ya Bang ya? Kalau saya boleh tangkap. Ayat 21 dari Matius 16. Iya. Tidak ada, sebenarnya tidak terjadi situasi itu ya Bang ya? Penulisan itu. Bahwa dia dibunuh. Iya, jadi upaya pembunuhan itu ada. Upaya pembunuhan itu ada. Jadi kalau misalnya betul-betul ada pembunuhan itu, penulis Matius menyangka yang dibunuh itu adalah Yesus. Padahal menurut Yesus bukan. Yang dibunuh itu yang direncanakan oleh Tuhan, yaitu pengkhianat. Yang menggantikan saya pengkhianat. Yang menggantikan saya adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang adakah alasannya Yesus itu dikutuk? Adakah alasan kemudian Yesus itu dihukum mati? Tak ada. Apa alasannya Yesus harus dihukum mati? Karena iri dan cemburunya orang Yahudi terhadap Yesus yang berhasil mencuri hati orang-orang Yahudi. Coba Anda baca dalam Yohanes 11
nomor 45 sampai nomor 53, Bang. Baca, renungkan pelan-pelan di situ. Di situ poinnya. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di situ poinnya. Orang Yahudi takut tak ada lagi perpuluhan, tak ada lagi kemudian upeti untuk Roma. Dan kalau itu terjadi, kata orang-orang Yahudi pada masa itu, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Apa kata mereka? Kalau kita membiarkan Yesus begini terus, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita berupaya membunuh Yesus demi untuk keselamatan bangsa ini, agar bangsa kita, tempat suci kita tidak dirampas oleh orang Roma. Maka berkongkol-kongkollah orang Yahudi, dalam hal ini ahli Taurat, orang Farisi dan mahkamah agama pun turut serta, berkongkol dengan kesimpulan melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, agar supaya di pengadilan Yesus dijatuhi hukuman mati. Tapi Allah berkehendak lain. Kehendak manusia, iya, segala upaya tipu muslihat, ayo kita bersaksi palsu. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dia mengatakan dirinya anak Tuhan, dia mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada, dia mengatakan ini, dan seterusnya. Bikin kesaksian palsu. Tapi apa kata Pilatus dalam Matius 27 nomor 18? Apa kata Pilatus? Aku mengetahui bahwa semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan mahkamah agama untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh, semua itu hanya berdasarkan kedengkian saja. Dengki, benci, iri, cemburu, hasad, husud terhadap Yesus yang sukses kemudian mengajarkan kebenaran kepada ahli Taurat, sehingga mereka yang tadinya tunduk kepada orang-orang Farisi yang duduk di tempat suci yang menggantikan Nabi Musa itu lebih condong kepada Yesus. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama khawatir, ini kenapa ini? Orang semakin percaya kepada Yesus. Kalau ini dibiarkan, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka Pilatus sebagai imam kepala pada tahun itu juga bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Titik. Coba Anda baca tuh. Dalami, selami, pikirkan, renungkan kebenaran yang termaktub di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 kalau bisa. Mulai saat itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mendengarkan itu, Yesus kemudian lari, bersembunyi, ngumpet di mana? Di padang gurun bernama Efraim bersama dengan murid-muridnya, supaya mereka tidak membunuh dan menangkap Yesus. Nah, itu keadaan, Bung. Keadaan sebelum penangkapan, keadaan sebelum disalibkan. Jadi dasar-dasar pijakan yang harus kita renungkan dalam kerangka berpikir tentang penyaliban ini, apa sih yang mendasari lebih awal tentang pembunuhan Yesus ini? Rupanya yang mengawalinya adalah kecemburuan sosial karena faktor politik, karena faktor ekonomi. Maka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi bersepakat membunuh Yesus demi untuk membebaskan mereka dari cengkraman orang-orang Romawi. Itu titik, selesai. Cerita penyaliban tutup buku. Tak ada lagi cerita. Tertak, boom. Ratusan tahun kemudian, mereka orang-orang Romawi, mereka orang-orang Yunani, orang-orang Barat, kerajaan yang berkuasa hampir separuh bumi pada saat itu, mendudukkan kemudian tragedi itu sebagai simbol keselamatan. Coba Anda lihat, siapa yang mengajarkan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan? Yesus kagak, para nabi kagak, Elohim juga tidak. Penyaliban menjadi unsur keselamatan. Setelah sampai ke meja Romawi dan Yunani, lahirlah agama Katolik. Sekali lagi saudaraku, supaya ada yang dipetik dalam diskusi kita ini, coba Anda baca Yohanes 11 45 sampai nomor 27. Renungkan baik-baik. Dan satu lagi, untuk menyeimbangkan itu supaya otak kiri berfungsi, coba Anda baca dalam Yohanes 8. Upaya-upaya yang dilakukan kemudian orang-orang ingin membunuh Yesus itu justru membatalkan tuduhan orang Kristen bahwa Yesus disalibkan karena sudah dinubuatkan. Kita lihat Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Anda renungkan itu. Jadi poin pertama Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, poin yang kedua Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47.
seimbangkan antara otak kiri dan otak kanan kita supaya kita sampai kepada poin keluar dari lingkaran penyesatan setan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Sedangkan orang Kristen mengatakan pembunuhan itu adalah menggenapi nubuatan Yesaya 53. Bullshit. Karena Yesus mengatakan nubuatan itu tak ada. Justru yang mau membunuhnya adalah orang yang tidak ada firman di dalam dirinya. Kalau nubuatan itu adalah firman Tuhan, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ada firman di dalam dirinya, yaitu firman Yesaya 53. Tapi Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuh aku karena engkau tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang aku katakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, hei, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi justru kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Coba, jikalau kamu adalah anak Abraham, mengapa kamu mengerjakan pekerjaan dan ingin membunuh aku? Artinya, Yesus menyangkal nubuatan-nubuatan yang dibuat-buat oleh gereja. Yesaya 53, Amsal 9, Yesaya 53, Yesaya 9, Yesaya 4, Daniel 14 dan seterusnya. Bullshit. Kenapa enggak langsung aja kepada Yesus? Kenapa enggak bercerita aja tentang keadaan Yesus? Kenapa Anda tidak membawa diri Anda ke dalam kehidupan Yesus pada masa itu? Kenapa harus membawa kehidupan Anda, iman Anda kepada mimbar gereja? Masuklah ke dalam Bible, selami Bible itu. Karena Allah mengatakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah membalas dan membongkar makar itu melalui Bible itu sendiri. Subhanallah. Engkau anak-anak Abraham katamu, tapi kamu berusaha membunuh aku. Oh tidak, justru kamu berusaha membunuhku karena firmanku tidak beroleh di tempat kamu. Dan firman yang kau dengarkan daripadaku bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Kata Yesus kepada mereka, jikalau benar kalian adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi sayang sekali, yang kamu kerjakan justru mau membunuh dan berusaha menghabiskan aku. Aku seseorang yang mengatakan kebenaran kepadamu loh, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Lalu kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, hei Yesus, kami tidak lahir dari zina selayaknya kau. Bapa kami yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu pasti mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula, dan bapakmu itu tidak hidup dalam kebenaran, dan bapakmu itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Apabila bapakmu itu berkata, maka bapakmu itu berkata dengan dusta, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kenapa harus aku digantung? Kenapa harus aku dikutuk? Kenapa harus disetarakan dengan pendosa yang dikutuk dan kemudian disalib karena melakukan perbuatan dosa? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku adalah berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, ia akan mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Jadi upaya penyaliban itu pekerjaan iblis.
Yesus menerangkan, jikalau kamu adalah keturunan Abraham, kenapa kamu mau membunuh aku? Kenapa? Kenapa? Adakah di antara kalian yang mampu membuktikan aku berdosa? Apa dosaku? Bukankah aku berkata, bukankah aku melakukan perbuatan semua atas instruksi dari Elohim? Kenapa kamu ingin membunuh aku? Rupa-rupanya jawabannya di Yohanes 11. Mereka cemburu, mereka iri, orang Yahudi makin banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampok bangsa kita. Oh, kalau begitu nggak boleh. Ayo kita rapat, kita bikin mahkamah. Rapatlah mereka yang hadir, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, muncul semuanya. Rapat seketika. Mulai saat itu, hasil rapatnya di data Yohanes 11 nomor 23. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Kristen hadir nggak pada saat itu? Orang-orang Katolik hadir nggak pada saat itu? Mendengarkan jajak pendapat dan memberikan juga masukan. Ada nggak orang Katolik? Ada nggak orang Protestan? Ada nggak orang Advent? Tak ada. Murni pembunuhan, murni rekayasa pembunuhan, tipu muslihat dan kesaksian palsu demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari tekanan Romawi pada saat itu. Murni itu. Murni mereka berencana membunuh Yesus. Murni ingin menghilangkan Yesus. Murni untuk menghukum Yesus karena cemburu, karena iri, karena takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu aja. Itu aja dasar pijakannya kenapa Yesus ingin disalibkan. Tak ada karena dosa waris, tak ada karena dosa-dosa kita, tak ada karena hukum Taurat, kutuk Taurat. Itu gak ada, itu karangan yang muncul belakangan. Muncul belakangan. Sementara tragedi penyaliban itu diawali dengan iri, dengki. Mereka tidak mau orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Mujizatnya luar biasa. Orang semakin percaya. Bahaya ini kalau dibiarkan. Maka satu-satunya jalan, Yesus harus dibunuh. Maka imam kepala bernubuat hari itu juga. Yesus harus dibunuh untuk bangsa kita. Masuk nggak bangsa Romawi? No. Masuk nggak bangsa Indonesia? Tidak. Berarti mereka sepakat membunuh Yesus hanya untuk meloloskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu final. Puluhan tahun, ratusan tahun, berabad kemudian muncul agama Katolik yang menjadikan karangan-karangan mereka untuk mendudukkan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib demi untuk supaya dewa-dewa mereka, dewa Hercules, dewa Zeus, dewa Mitra, dewa Atis itu disembah dalam nama Yesus. Makanya kemudian semua nama-nama Elohim, semua nama-nama Tuhan, gelar Tuhan di dalam perjanjian lama, dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Tanakh, Nevi'im, Ketubim, semuanya dirubah menjadi dewa. Yang tadinya nama Tuhan itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim, Eloah, Al-Eloi, El-Eloi, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel, semuanya diganti menjadi Theos, dewa. Theos itu dewa. Yesus anak dewa. Semuanya diganti. Kenapa? Demi untuk supaya bangsa Romawi penguasa kala itu memiliki kitab suci. Karena dari nenek moyang mereka memiliki kepercayaan dewa nusul menjadi manusia, separuh dewa. Itu konsep Romawi Yunani, Romawi kuno. Mereka percaya dengan kepercayaan itu. Dewa matahari mereka percayai, tapi mereka tidak punya kitab. Maka pada tahun 3 sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II kemudian menginstruksikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir pada masa itu untuk menerjemahkan kitab Tanakh. Kitab Tanakh diterjemahkan untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Dikoreksi. Pada abad keempat Masehi dijadikanlah kitab tersebut yang dikoreksi ini menjadi perjanjian lama, dan kitab yang dikanon surah-surah Paulus pun dilantik menjadi perjanjian baru. Dikawinkan dua kitab ini, berdirilah agama Katolik. Katolik sumber daripada Protestan, Protestan adalah sumber dari sekte-sekte yang baru. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasrios. Itu fakta, Bung. Kalau mau meloloskan dari apa yang Allah katakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, aku hukum juga mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih anak laki-lakinya Maryam, yang mereka ejek dengan gelar Rasul Allah. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah membunuhnya, padahal tidak sama sekali.
Inilah yang terjadi, Bung. Kedatangan Islam kemudian untuk meluruskan fitnahan-fitnahan yang terjadi kepada para nabi yang dihembuskan oleh ahli Taurat terdahulu, kemudian berkongsi dengan orang Roma, terlahirlah kemudian agama baru di luar Yahudi yang disebut agama bidat, Abu Dasara, yang mereka sebut dengan agama Katolik. Demikian. Maaf ya teman, kepanjangan, sekalian saya izin ibadah untuk 10 menit ke depan. Silakan Bang Handi dan teman-teman, Bang Dalbo, Siap. untuk menjamu saudara-saudara kita yang ada di sini. Tapi saya tetap monitor, saya ibadah aja sebentar. Silakan. Siap abangku. Assalamualaikum Bang Hande, Pak Pandito siapa ya? Burundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya kalau Mungkin ada tanggapannya. ya pasti dong. Saya kan penyimak yang baik. Kalau ada kayak gini itu teman-teman semuanya simak dengan baik, catat poin-poinnya. Nah, di sini arena belajar gitu ya. Jangan lagi nanya-nanya gimana cara belajarnya. Saya ingin belajar ke Bang Yuma. Nah ini ikutilah semua yang kayak begini. Ini enggak belajarnya. Jadi Anda lah yang susun. Mulai dari mana Anda ingin memulai? Itu pertama. Kedua ya, kalau ingin diskusi lintas agama itu tempatkan diri Anda pada level-level yang Anda kuasai saja. Gitu. Jangan masuk ke room-room neraka. Nah, percuma, nanti akan diabaikan saja. Ya, poin-poinnya dicatat. Nah, itu di sinilah tempat belajarnya. Ada pepatah mengatakan lifelong education, belajarlah seumur hidup. Gitu ya, jadi nggak ada berhentinya belajar. Kembali ke topik, bahwa yang dijelaskan tadi itu ada 2 Matius. Yang dijelaskan di Matius 9 sampai 13. Ada Matius yang mengajak Matius memungut cukai di rumah ronda atau di rumah cukai. Jadi Matius itu lagi duduk-duduk, Matius lewat. Kalau nggak salah setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi Matius ini, yang menulis Matius mengajak Matius mengkisahkan tentang Yesus. Nah ini ada segitiga ini. Ada Yesus, ada 2 Matius. Nah dipertanyakan tadi kan mau kepada skolar Kristen nih ya, perlu dipelajari juga nih. Sebenarnya yang nulis Matius ini siapa, kok ada 2 Matius begitu. Dan adakah mata rantai? Jadi kan tadi yang dijelaskan nih, ada nggak mata rantai dari Yesus ke Matius ini? Apakah mereka ini saling kenal? Gitu ya. Kalau Yesus yang Yunani ini mungkin saling kenal, nama-namanya akhirnya semua S. Tapi kalau anaknya Bunda Maria, Yesua sama Sia kagak nyambung dah. Semua kata Banyumat tadi, ada yang berakhiran S, anaknya Maria nggak berakhiran S, kan gitu. Nah untuk itu, kalau mau lagi ditelusuri, siapa sih sebenarnya pemungut cukai ini? Yang duduk di rumah cukai kan nggak mungkin dia jadi apa, pasti dia kerja. Apa rumah cukai itu ya? Tempat orang pemungut pajak. Anda boleh lihat di Matius 21:31. Matius juga yang menulis. Di sana itu ada percakapan antara Matius juga yang menulis dan bercakap-cakap dengan Yesus. Apa di sana? Siapakah di antara kedua? Nah, kira-kira antara dulu saya biar nggak salah ya. Biar nggak salah gitu. Kira-kira di sana itu bunyinya begini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Jawab mereka yang terakhir. Ini ada percakapan nih yang ditulis oleh Matius. Nah, di sini yang bercakap-cakap siapa? Terus Yesus menjawab yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, mereka ini siapa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ada lagi kata cukai ini. Kalau ini mau ditelusuri lebih mendalam, teman-teman, ya hati-hati memungut cukai. Hati-hati kerja di daerah yang basah. Karena di daerah yang basah itulah sering orang tenggelam. Karena nggak mungkin orang bisa tenggelam di tempat gunung yang tinggi, nggak ada airnya. Ya, siapa kira-kira korelasinya nih antara Matius cukai dan orang pemungut cukai yang mendahului kamu? Kan gitu. Nah, ini juga agak bisa dihubungkan, kok ada orang pemungut cukai dan perempuan sendal mendahului Anda masuk kerajaan surga. Nah, inilah diceritakan semuanya. Apakah Yesus tahu tentang hal ini? Tentu tidak. Kenapa? Tidak bersanad antara Matius dengan Yeshua Amasya. Yeshua Amasya, atau Anda bisa sebut Yesus, sudah tidak ada di muka bumi. Baru ini disusun kembali. Dicari, dan selalu ku cari. Semoga mendapatkan yang dicari agar bisa sesuai dengan selera orang pengkanon. Mencarilah. Menanyakanlah saksi-saksi, meneliti, semuanya diteliti. Kemudian dilaporkan ke salah satu penguasa yang mulia Theophilus. Begitu juga Yohanes. Belum lagi Yohanes di Pulau Patmos semalaman di sana berdasarkan penglihatan dan mimpinya. Belum lagi Paulus berdasarkan argumentasi sendiri, kedatangan suara yang dari atas, akulah Yesus, anak manusia itu yang telah engkau aniaya. Artinya ada banyak orang yang menjual, banyak orang mencari, bahkan menulis dari bilik yang sempit. Di sanalah semua diatur. Kemudian siapa tokoh yang punya otoritas, yang mempunyai kewenangan bahwa inilah yang masuk, kemudian kita sahkan menjadi sebuah kitab yang teman-teman anggap sebagai kitab suci. Siapa mempunyai otoritas ini? Ada yang menjawab, Bang ya Andi. Bapak gereja. Ya, kenapa Bang? Bang Andi, Ya, Bang, aku izin dulu ya, sedikit nanti aku naik lagi, bisa toh? Ada tanggapi dulu dong gua. Masa lu, aduh. Kalau sama gua kok, kalau sama saya kok susah amat sih Bang. Kan suara saya bagus Bang. Aku akui suara abang bagus, cuman ada tamu. Nanti aku balik lagi, monitor aja dari bawah. Ya. Oke, Siap, oke siap. Bang. Makasih Bang. Oke, Ya, oke. saya ngomong sendiri dong, nggak Oke, ada Bang. nanti responnya Siap, ya. Oke, siap. nggak apa-apa lah. Sabar bang. Tapi Bang pilih sini masih Siapa, Kristen ya Bang? Izin, Bang Dan- Masih Kristen ya? Iya bang, perlu lagi. Nanti sudah baru kita cakap sebentar. Oke, oke, Siap. oke. Masih Kristen. Ya, Oke, Bang. oke. Siap. Jadi teman-teman, ya siapapun yang mendengarkan di sana ya silakan saja. Jadilah Kristen yang baik. Tapi jangan jadi Kristen manut-manut saja. Ya perlu juga di zaman kemerdekaan ini merdekalah dari segala hal. Apapun itu, bentuk-bentuk intimidasi, bentuk-bentuk doktrin, bentuk-bentuk pengajaran. Jangan terima saja. Bukankah kita diciptakan manusia yang sempurna, punya akal untuk memfilter ini? Makanan saja diberikan kepada kita, kita filter dulu. Ini haram apa halal? Ini steril apa enggak? Masa soal akidah yang menjadi pondasi kita menginjakkan kaki di atas bumi ini, bernapas di atas bumi ini, itu kita nggak filter. Bahkan setelah difilter, ya imani saja, akhirnya rugi selamanya. Berat gitu loh, dipertanggungjawabkan nanti. Gitu loh teman-teman. Jadi untuk itu ya di momen hari kemerdekaan ini bagus sekali ya tadi interaksi antara Bang Juma dengan kita semua. Untuk itu teman-teman jangan lagi nanya-nanya ke saya, pusing saya jawabnya. Gimana cara menjadi apologet? Aduh, ini gimana jawabnya? Di mau sekolahin apologet, belum ada sekolahnya. Nah, terus mau diajarin waktunya kapan gitu. Ya belajar beginilah saja. Kira-kira gitu ya. Lanjut. Jadi Ada yang bertanya gitu bang.
banyak lah. Di Brundit. Saya ada di Brundit. Harikan, selamat sore. Pak Harikan, selamat sore. Ya selamat sore, maaf kepencet. Ah, Kepencet bang, maaf bang. Oh iya bang, iya. kepencet. Ya. Iya, tadi saya lagi mantau di bawah. Oh, siap Pak. Ya maaf ya bang Dalbo. Ya, nggak apa-apa. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Sambil naikin teman Kristen kalau mau naik. Ini kan hari kemerdekaan nih. Apa itu hari kemerdekaan? Ya kita merefleksikan diri bagaimana beratnya para para pahlawan kita berjuang melawan intimidasi POC itu. Ya kita harus introspeksi diri, mengingat alangkah susahnya kehidupan mereka di zaman dulu, belum ada internet, saling komunikasi satu sama lain itu bagaimana penyampaian dari daerah A ke daerah B gitu loh. Itu harus kita napak tilas, teman-teman. Kita ini apa sih susahnya di zaman sekarang menikmati kemerdekaan? Semuanya serba ada. Sopir kita banyak di jalan, tinggal klik datang ke sopir jemput kita. Kita mau kemana? Dulu bagaimana? Belum ada ojek online dulu. Itu ya. Ya untuk itu ya mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan punya filter. Jangan sampai ada lagi penjajahan doktrin. Nah ini yang berbahaya. Bukankah Nabi Muhammad meninggalkan kita bahwa ya hati-hati kalian, yang menjadi musuh kalian nanti itu adalah hawa nafsu kalian. Hawa nafsu itu ya sumbernya dari Lucifer juga, yang mengajak Anda ya menikmati yang enak-enak di dunia. Ya untuk itu ya waspada teman-teman kepada penjajahan, kepada intimidasi yang cenderung bekerja di bawah tanah. Ya untuk itu lindungi keluarga kita. Harus kita merdeka dari bentuk intimidasi apapun itu, termasuk untuk memurtadkan Anda. Jangan lawan itu. Bagaimana cara melawannya? Bukan dengan fisik. Lawan dengan mendengarkan ini, terus punya keilmuan, lawan ya diskusi. Siapa lu datang ke rumah gua? Mana kitabmu? Mana jualanmu? Bawa sini. Masuk akal kagak? Nah itu cara melawan mereka. Mereka akan malu sendiri pulang. Ya lu bawa sampah enak aja lu. Jangan pasarin sampah ke rumah gua. Jangan pasarin sampah ke keluarga gua. Kami ini umat Islam, punya benteng. Kami punya Al-Quran dan hadis. Mari kita adu data yang lu bawa. Apa yang lu mau jual di sini? Itu cara melawannya. Gitu loh. Jangan sering-sering dikit lapor. Bang Andi ada kemarin begini. Bang Andi gimana cara belajarnya? Bang Andi gimana? Ya kagak usah. Saya bertahun-tahun menjadi netizennya Bang Juma kok. Baru masuk ke sini. Bang Juma udah lama buka YouTube, saya belajar dulu. Siapa ini orang? Saya ikutin terus, saya catat. Mulai dari A sampai Z. Tapi jangan jadi Bang Juma juga. Anda punya karakter masing-masing. Gitu ya. Ya. Kita kembali ke topik mengenai Matius. Nah, Matius ini adalah dua Matius, teman-teman. Satu Matius menulis mengisahkan Matius, terus menceritakan tentang siapa Yesus. Makanya antara Matius, Markus, Yohanes itu ada yang copy paste, ada sama redaksinya, ada juga yang agak sedikit kontradiksi. Tapi kalau ada teman-teman Kristen nekat mau naik membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan, ya monggo-monggo saja, itu iman Anda. Tapi mari kita kaji secara historis, bukan secara iman. Ya teman-teman, sekali lagi di hari kemerdekaan ini harus merdeka dari segala bentuk apapun. Harus Anda merdeka. Tidak boleh ada lagi bentuk-bentuk penyelewengan. Termasuk saya koreksi, saya berikan kritik keras kepada LAI. Tolong merdekalah dalam menerjemahkan original text Bible Anda. Merdeka dan jujur, biar orang-orang pembacanya juga merdeka daripada
penyelewengan makna. Itu yang dimaksud. Nggak ada lagi nih. Disambut dulu host yang naik. Udah pergi. Lihat sekali-kali, merdekalah dari segala apapun. Kalau untuk yang di sebelah, kalian harus juga merdeka. Merdeka daripada ya terjemahan-terjemahan. Jangan Anda mau diintimidasi, jangan Anda mau didoktrin. Merdekakan diri Anda di sana. Cara memerdekakan diri adalah belajar. Apa benar enggak sih terjemahan? Misalnya Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Benar enggak sih ada orang di muka bumi adalah Tuhan? Benar enggak sih original teksnya adalah benar dari Tuhan diterjemahkan kemana gitu? Ya begitu namanya mau merdeka. Udah berpuluh-puluh tahun loh kalian nggak mau merdeka. Bener nggak sih gitu loh? Yesus ini yang pernah ada di muka bumi, dia itu Tuhan. Merdekakan diri Anda di sana. Caranya merdekakan diri Anda di sana, belajar. Kalau Anda sudah merdeka, ya pasti kembali ke Islam. Itulah yang dialami oleh para mualaf. Pasti mereka merdeka. Merdeka daripada doktrin-doktrin yang menghambat selama ini kalau dari sekolah minggu. Tidak dimerdekakan. Kenapa? Ya tidak dibuka semuanya. Nah kalau mereka sudah merdeka, ya pasti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak ada jalan lain. Kenapa? Karena terjemahan-terjemahan yang mereka baca itu keterjemahan yang penuh intimidasi, jauh daripada substansi. Akhirnya berbau terasi. Gitu loh. Masa ada orang pernah hidup di muka bumi ini, dikandung 9 bulan, dilahirkan, terus dia adalah Tuhan, dibuatkan data dia adalah Tuhan, sedangkan yang bersangkutan nggak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan, ibunya yang melahirkan dia nggak pernah mengklaim anaknya Tuhan, adik-adiknya nggak pernah mengklaim abang gue adalah Tuhan. Setelah orangnya nggak ada, dibuatkanlah semacam surat, dirubah-rubah sesuai dengan kepentingan. Makanya yang Anda kalau lihat sejarahnya itu dari tahun ke tahun berubah. Setiap orang punya kepentingan untuk memenangkan kelompoknya. Semalam baru kita diskusi sama Kristen dari Singapura. Sangat saya adu mereka. Satu persatu Kristen lokal gugur, nggak bisa membantah dia. Kita adu, buka satu persatu. Lukas 2 nomor 11. Baca coba bagaimana terjemahan Melayunya dari Singapura. Ya bacalah, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Datang Kristen Indonesia. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah yang benar yang mana nih? Kristen lokal nggak bisa apa-apa karena dikasih original teks. Ternyata di situ adalah kurios. Nah mereka datang, pendetanya membantu. Memang di situ kurios, tapi kurios itu bisa diterjemahkan adalah Tuhan kalau Tuhannya itu huruf besar semua. Tapi kalau kurios diterjemahkan menjadi Tuhannya huruf kecil semua, nah itu adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah ini kan akal-akalan. Jadi teman-teman tolonglah, saya himbau, ini kan kesempatan baik kita merdeka dari segala hal ya. Termasuk intimidasi tadi itu, bahwa mari belajar bahwa original teks itu tidak susah kok kalau hanya 1-2 kata saja, yang paling substansi saja lah, terutama yang menyangkut antara Tuhan dan Tuhan. Tolonglah bahwa belajar dengan baik. Kira-kira begitu Bang Dalbo. Mari kita merdekakan diri dari segala hal, terutama umat Islam ini. Merdekakan diri Anda. Cara merdeka adalah apapun bentuk intimidasi harus Anda filter dulu. Adapun bentuk pengajaran, doktrin harus difilter dulu. Kalau kira-kira nggak sanggup memfilternya, Anda tanya saja kepada orang yang Anda percaya. Silakan ke masjid habis sholat maghrib, Anda diskusi di sana. Apa benar ajaran ini? Karena yang paling merusak Islam itu adalah orang yang di dalam itu sendiri.
terbungkus seperti Islam, tapi di dalam mereka itu mencari celah untuk merusak iman-iman saudara-saudara kita. Ini yang berbahaya. Itu yang disebut C6. Hati-hatian demikian. Ini harus kita lawan. Cara melawannya adalah belajar. Terutama bergabung dengan Apologet Islam Indonesia. Anda ada, kami ada. Bagaimana cara? Ya, kita berjuang bersama. Nantikan di bulan 9 nanti, September, kurang lebih tanggal 16. Mari kita bertemu semua, berembuk, makan bareng, diskusi terbuka, ketemu semua sama tokoh-tokoh yang selama ini hanya suaranya saja Anda dengar. Kami undang semua kepada teman-teman untuk hadir di Jawa Barat, Bandung, Lembang, tanggal 16 September. Itu undangan terbuka buat semuanya. Terima kasih Bang Dalbo. Kalau saya ngomong itu, saya kan ini orator nih. Saya ini kan orator nih. Lu suruh aku ngomong sampai 6 hari juga nggak selesai gitu. Panjang kalau gue yang ngomong. Oke, lanjut. Makasih. Siap. Kalau Pak Theodor ini kan Bayu Beni sudah merdeka dari akal. Nah, meninggalkan Dari doktrin. ajaran doktrin dari bapak-bapak gereja, ya kan, Pak Theodor? Pimpinan di. Ayo kawan-kawan Kristen, silakan naik. Apa Ben? Nggak, suara saya gimana? Ada gangguan nggak sih katanya? Nggak bu apa? Oh ya, nggak. Lumayan ya, nggak kecil. Bagus Bang Andi, bagus. Lah, hidup dia. Ini dulu Theodor ini berapa tahun dia nggak merdeka itu? Selama dia hidup kan lahir, terus sudah umur mulai remaja, masuk sekolah minggu. Berapa tahun lu nggak merdeka lu? Baru lu merasakan kemerdekaan batin kan setelah memeluk Islam. Dulu kan kamu selalu diintimidasi oleh. Berapa tahun lu nggak merdeka? Waduh, mulai dari nggak berbulu sampai berbulu. Nah, kenapa lu bisa merdeka keluar dari situ? Apa yang menyebabkan coba? Yang Bagilah. pertama, yang jelas pasti kita berpikir begitu loh. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia satu set dengan akal pikirannya, maka sebaik-baiknya manusia adalah menggunakan perangkat tersebut. Jadi supaya cara hidup kita itu benar, bagaimana kita berkonsep bertuhan itu. Jadi kalau bisa saya tambahin seperti yang Bang Andi tadi, untuk memahami konsep satu pandangan agama tentu ada dua instrumental yang dibutuhkan, yaitu apa? Pandangan teologis dan pandangan historikalnya. Jadi kita tidak bisa membaca, melihat dari satu sisi parameter yang bersumber daripada yang dianggap sebagai kitab. Tapi perlu namanya parameter tersebut didukung oleh nilai-nilai sejarah dan historis yang mendukung. Untuk apa? Menguji kebenaran transmisi daripada data-data atau ayat-ayat yang terkandung. Untuk memastikan apa? Yang pasti untuk memastikan bahwa yang terkandung di dalam kitab tersebut adalah kemurnian daripada perwimpanan, pewahyuan daripada Tuhan tersebut. Nah, supaya apa? Kelak jikalau memang itu murni dari pewahyuan daripada Tuhan, artinya kita tidak salah untuk memilih memakai konsep iman tersebut. Gitu. Karena hidup ini begini ya. Landasan seorang mualaf itu bukan mencari suatu pola bagaimana hidupnya dijamin enak di dunia, tapi bagaimana untuk mencari poin agar keselamatan itu kekal. Tentu sebagai manusia kita tidak usah munafik. Yang kita carikan adalah keselamatan di pada akhirat nanti. Itu dulu yang kita perhatikan. Nah, untuk memperhatikan itu, tentu kita harus memilih, mengkaji mana ajaran yang paling baik, mana ajaran yang benar untuk kita pakai dan sebagai konsep iman kita bertakwa. Karena hidup ini singkat. Kalau lu yang kayak ustadz lu, nggak terlalu ngambang lu. Gue mau nanya sama lu biar paham orang momennya kemana. Ini lo, dulu kan kamu Kristen, ya kan, terdoktrin. Yesus itu Tuhan. Gue hampir kehabisan napas waktu lu menjadi oten. Gue setengah mati. Gue nanya ke kiri, lu ke kanan, lu kemana-mana gitu. Lo kesel juga gue sama lu waktu masih oten, gitu loh. Oh, stop ngotot. Yesus itu Tuhan. Yohanes 13:13. Pokoknya Yesus itu Tuhan. Nggak ada urusan gitu loh. Waduh, ini Theodor dulu ini paling susah teman-teman. Kayak Mas Aha gitu loh. Lompat sana, lompat sini gitu loh.
Akhirnya apa? Lebih keras ini Bang Handi. Hah? Lebih keras aja. Lebih keras Waduh. Theodor. Hampir gue Salah ketemu sekali. Injek-injek. dulu hampir gue injak lehernya. Injak lehernya 16 kunci dongkrak gue pakai, gue lempar dia nggak mempan loh. Gitu loh. Nah, yang ditanya ini supaya termotivasi teman-teman di luar sana, kenapa tadinya kamu menuhankan anak orang, terus berubah total, terus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu loh. Jangan lu ceramah kayak ustadz ngambang-ngambang lu. Yang biasa aja udah. Yang jelas Jawab. itu loh, Bang Andi, yang pasti satu bahwa saya mengalami kekeliruan ketika mengalami doktrin itu dari gereja, itu yang pasti. Begitu. Jadi selama ini saya terdoktrin oleh ajaran-ajaran gerejawi gitu. Ternyata itu adalah semua kekeliruan. Ya, itu kira-kira doktrin gitu ya. Doktrin itu Iya. pengajaran. Terus sekarang udah merdeka dari situ. Alhamdulillah, kembali ke fitrahnya, merdeka. Ya, teriak lu merdeka, Allahu Akbar gitu loh. Coba Bayu Bang Handi Bayu. Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka ya semua Allahu teman-teman. Akbar. Allahu Akbar. Kalau cara untuk melepas doktrin itu gimana Bang Tio? Perlahan-lahan apa gimana? Mandi 7 sumur jawab bilang. Kalau Bang Andi mau memerdekakan saya itu bawa kunci dongkrak, keringat buntal-buntal, emosi habis tuh, kepala meledak. Perjuangan Bang Andi, Bang Dalbo itu luar biasa. Tapi di satu Iya, titik saya pernah ditemukan. ketemu sekali Iya. Theodor sebelum dia syahadat. Pan Suma yang bimbing dulu. Betul. Jadi luar biasa perjuangan abang-abang kita, guru-guru kita ini gitu, luar biasa. Jadi teman-teman yang lain banyak-banyaklah belajar dari Bang Andi, Bang Zuma, Bang Dalbo atau saudara-saudara lain yang sudah berkecimpung dahulu dalam dunia apologet. Nah, jadi ini fungsinya untuk apa bagi kita? Tentu untuk membentengi akidah kita sendiri dan kepada orang-orang yang terdekat kita. Berhati-hatilah bahwa keluar dari Islam Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, kerugian yang Anda dapatkan. Wis, mantap, dia udah pinter dia nih. Masya Allah. Luar biasa, gitu. luar biasa. Mantap. Luar biasa ini. Enggak sia-sia. Enggak sia-sia gue sekolahin di Burundi selama 16 tahun. Ethiopia, Bang. Oh, tapi ya. Kalau Bang Tapi Bayu, salah gimana, satu Bang Bayu? gini Bang Dalbo, salah satu mualaf kita nggak cemen ini Mbak Bang Theodor. Mualaf saja. Jangan sama kayak yang lain, dikit-dikit minta sumbangan, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta ini. Kita juga paham kok. Di belakang layar kita bisa koordinasi. Jangan kayak yang lain, dikit-dikit pargoy, dikit-dikit pansos, dikit pansos, jangan kayak gitu. Mualaf itu ada haknya kok. Tapi jangan juga terlalu membuka tangan minta-minta terus. Ya kita apresiasi para mualaf yang disyahadatkan oleh Bang Juma, alhamdulillah semua lulus seleksi, alhamdulillah. Jadi nggak ada yang menjadi pengemis. Itu harus kuat, apapun itu kan namanya cobaan. Tapi alhamdulillah Theodor udah melalui ini semua. Mantap, merdeka. Coba Merdeka. kesaksian Bang Bayu Bang Handi. Dia bagaimana? Pak Bayu juga mualaf. Mualaf dia, Malap dia dari Bang. Batam dia. Udah berapa hari? Batak. Lama. Oke, kalau gitu pertanyaan yang sama Pak Bayu. Kenapa tadinya Anda menyembah anak orang, kenapa enggak? Apa yang penyebabnya? Oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Bang Andi mulai dari lahir sudah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen. Jadi dari doktrin itu udah ada mulai dari dalam kandungan bahwa Yesus itu Tuhan sampai saya lahir, sampai saya berumur 25 tahun. Bahwa dikatakan yang saya pahami itu adalah Yesus Tuhan. Tetapi mengapa saya meninggalkan kekristenan itu? Karena ada hal yang pernah saya nonton di filmnya Nabi Isa alaihissalam itu difilmkan bahwa beliau sering naik ke atas bukit berdoa kepada Tuhannya. Dan cahaya dari langit itu turun kepada dia dan dia berdoa tangannya menengadah ke atas. Situ poinnya. Setelah saya merantau, saya bergereja, tetapi hati saya ini selalu bertanya, loh, apakah ini begini Tuhan saya?
mati, dia berdoa. Saya baca Bible itu, saya kaji mulai dari Kejadian sampai di Wahyu itu, bahwa memang tuh Yesus itu tidak Tuhan. Nanti setelah masuk di surat Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Dia berdoa semalam-malaman. Dia diberikan kekuatan oleh malaikat. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Begini katanya, apa yang aku dengarkan, itulah yang aku sampaikan, dan apa yang diperintahkan, itulah yang aku lakukan. Apakah ada Tuhan menerima perintah? Sementara Tuhan ini adalah pencipta. Kalau ini adalah, Tuhan itu adalah bahasa Indonesia, bahasa umum. Kepada agama apapun, kalau kita bertanya mengenai Tuhan, pasti mereka menjawab Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi Yesus disematkan sebagai Tuhan. Dia berdoa, dia mengatakan menerima perintah, dia mengatakan dia hanya penyampai firman. Dari situ, dan pengajarannya hanya kepada Bani Israel. Itu saja Bang Handi yang saya ilmu yang saya pelajari mengenai Bible. Makanya saya ikrar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Jadi memang harus mengontrol diri sendiri, harus mengoreksi diri sendiri, bertanya diri sendiri, menjawab dengan merdeka. Gitu ya. Ya boleh bertanya ke pendeta. Di luar pendeta juga boleh Anda bertanya. Ya, filter yang mana kira-kira yang masuk akal. Inilah selama ini banyak sekali orang memeluk Islam itu, kok kalau Bang Juma dan lain-lain menjelaskan kok terstruktur rapi masuk akal. Kenapa kalau pendeta menjelaskan itu muter-muter kemana-mana, cukup imani saja. Nah, di sini kan fungsinya akal untuk memfilter gitu. Ya kalau masuk ke materi sih ya gampang lah gitu ya, bahwa yang mana ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya jawaban sederhana mereka itu kan manusianya 100%. Kan itu jawaban pendeta Pak Bayu ya. Kalau Anda tanya. Ya itu berdoa dia karena dia manusia. Kan gitu. Betul. Ya memang dia manusia kok. Nah terus ditanya lagi, ya kalau manusia kenapa jadi Tuhan? Ya kata Pak Lamson, ya sulit untuk diterima akal logika manusia. Anda harus dibaptis dulu, jadi Kristen dulu baru paham. Itu kan jawabannya. Loh, memahami kok juga harus jadi Kristen dulu, memahami kok harus dibaptis dulu. Bukankah ini area publik? Ya cerahkanlah gitu loh. Tanpa ada intimidasi doktrin yang tadi itu. Nah makanya untuk keluar dari situ ya bertanyalah, harus kritis. Karena umat Islam juga kritis. Seandainya ajaran Islam ini tidak masuk akal, ya tentu kan masih berpikir mungkin agama lain lagi gitu loh. Tapi ya tidak ada yang bisa, satupun orang yang bisa ya memberikan koreksi sesuai keilmuannya, mengoreksi tentang ajaran Islam. Karena apa yang mereka nikmati di muka bumi ini dia berlandaskan Islam kok. Bukan karena negara ini negara tauhid. Hukum yang paling tertinggi itu adalah di Indonesia ini ya, hukum yang paling tertinggi di Indonesia ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena negara kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaannya di Undang-Undang Dasar. Kagak ada tuh Tuhan orang lain merahmati Republik ini sehingga merdeka. Diimplikasikan ke sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Negara ini tauhid, Tuhannya satu. Nah, kalau kayak begini-begini mas, mudah sebenarnya kalau orang mau login gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ya memang orang sombong, orang angkuh, merasa dia yang paling benar. Giliran diskusi ya diputar-putar juga. Oke teman-teman, tetap merdeka dari segala hal. Termasuk para mualaf-mualaf kita beri apresiasi. Dia merdeka dari bentuk doktrin-doktrin yang dulu dia pelajari. Oke, jadi jangan lagi bagaimana mau belajar apologet. Waduh, gimana jawabnya? Ada nggak yang bisa jawab? Kalau ada bertanya, saya mau belajar apologet, gimana caranya? Gimana cara jawabnya coba? Ada yang bisa memberikan edukasi? Saya bisa jawab. Apa itu? Anda bisa mendaftar di Gurundi. Ya cara jawabnya ya ikuti aja. Ada bahan Ikut. Dia yang Ikuti. terlalu bawa, dia sendirian bingung. Gimana? Jawabannya belajar Bang Andi. Ya ikuti diskusi-diskusi kayak gini.
Silakan Bang Hande. Ini ada kesaksian yang ketiga dari Beni. Oh, Mas Beni juga mualaf? Bukan, Dia ngandang tetangganya aja. Kristen. Oh. Ya, rencana memang kami akan membuka pesantren. Alhamdulillah Bang Juma sudah apa ya namanya ya, infakan atau apa sih namanya kalau memberikan tanahnya itu loh. Kok jadi lupa saya. Mewakafkan. Wakaf. Mewakafkan tanahnya begitu luas di daerah wisata Bolangi, Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa. Di situ sudah ada masjid kita yang berdiri, Masjid Nur Maulida. Setiap hari Jumat kita akan mengadakan Jumat berkah, berbagi kepada anak-anak yatim, berbagi kepada teman-teman semua, karena di sana kan masih jarang rumah. Jadi untuk meramaikan masjid, ya kita pakai cara itu. Alhamdulillah beberapa Jumat terakhir ini alhamdulillah rame. Nah, di sebelahnya dan di sekelilingnya itu ada Bang Juma rencana mewakafkan tanah itu, kita bangun pesantren di situ. Ya, nah, setelah nanti jadi pesantrennya ya kita bukalah. Bang Juma menjadi dosennya, akan mengajari Anda. Ya, kita buka kelas itu khusus. Tapi kalau sekarang kan belum ada gedungnya. Mau belajar di mana? Belajar online, diundang masuk Zoom nggak mau. Tapi Japri, maaf, hari ini saya nggak bisa. Ya gimana mau belajar? Gurunya udah siap, muridnya cuma 2. Gitu ya. Mualaf gratis. Ya mualaf kok, mualaf ya gratis, Bang. Kira-kira gitu ya teman-teman, ya mohon doa restunya, semoga cita-cita Panglima kita nih Zulkifli Abbas ini tercapai, bisa berdiri megah pesantren di sana sebelum kita kembali ke sang pencipta kita. Amin, amin, amin. Insyaallah. Amin Abang, amin ya Allah, amin. Mantap. Dan teman-teman yang ingin berbagi untuk berbagi kepada mualaf, terus nanti mau hadir di Bandung reuni akbar, silakan nanti ya, Anda masih tetap kita buka ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu sih teman-teman, tetap belajar, jangan sampai terintimidasi. Merdeka. Merdeka. Nah itu Ada yang pengen dibawa, kesana Bang ke Handi. Lembang. Typingkan katanya. Mati Tulis di bawah. ongkos. Kenapa? Typing di bawah. Typing di bawah. Nomornya, nomor rek. Saya nggak bisa typing sendiri, teman-teman yang typing lah di bawah. 401 ditambah 3000. Tunggu dulu, Bang Handi. Dia catat ini Beni. Ben, catat atau Catat dulu, Ben. Lalu catat. 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Lah, kagak bisa nongol typingan saya. Ya nggak bisa kalau kita yang di atas typing. Harus orang bawah. Nggak bisa dia. Dikerjain sama hostnya saya. Iya, saya Bang juga Andi. nggak bisa taping ini. Nah itu Bang Andi, nggak ada mobil dinas dari Lampung ke Lembang nanti Bang Andi, biar ikut Theodor. Bang apa tuh Bang Andi? Bang BTN ya Bang Andi ya? Iya BTN. Ya. Itu ada yang di bawah. BTN atas Benar nama nggak itu? Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya untuk teman-teman yang jauh, ya persiapkan dari sekarang. Ya nabung-nabung lah, kurang ngerokok gitu ya, supaya ada nanti bakal bisa apa namanya ya, bisa mandiri dalam hal transportasi gitu loh. Bagaimana mau kurangin rokok Pak? Kan Sumitro kita di sini. Suka minta rokok ya. Karena di Bandung nanti 2 hari 2 malam loh. Itu sudah ada di bawah nomornya tadi, itu di typing. Itu. Ya, sudah ada temannya.
Ada yang typing, kawan kita yang typing itu. Salah silakan itu, dicatat. salah ini yang Mbak Suro salah. 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73. Salah itu. Dihimbau ya, hati-hati, jangan sampai ada yang mengatasnamakan ya, hati-hati kepada semua, jangan sampai yang ada mengatasnamakan di luar dari nomor rekening yang diberikan oleh Bang Andi, itu tidak sah ya Bang ya, Bang Andi? Ya di luar itu enggak lah, kan ini yang Ya, betul. sangat berbahaya juga ini Mas Bayu. Banyak yang memakai Iya, makanya foto, banyak yang memakai foto palsu Bang Juma, banyak yang memakai sahabat Bang Juma, banyak memakai nama saya juga dan lain-lain. Hati-hati japri atau DM sama dia, terus mereka intrik-intrik sehingga mereka mengatasnamakan Bang Juma, mengatasnamakan saya semuanya, sehingga minta bantuan langsung. Jangan, kami tidak seperti itu. Kalau ada seperti itu abaikan saja, tapi kalau Anda sudah terlanjur, ya mohon lapor kepada kami akan mengambil tindakan hukum. Kenapa? Karena ini sudah bentuk 378 pencemaran nama baik, terus ada yang dirugikan gitu ya. Jadi yang kira-kira yang sudah terlanjur ya transfer kepada sahabat Bang Juma palsu, Andi Selebes palsu, tolong lapor kepada kami akan mengambil tindakan hukum. Jadi, Kira-kira gitu. Jadi di lain dari nama rekening Mualaf Center, Mualaf Makassar Center Bang ya? Makassar Mualaf Center Indonesia. Makassar Mualaf Center Indonesia, selain dari nama rekening dari itu adalah tidak sah. Hati-hati ya, dihimbau. Karena sekarang itu itu banyak modus. Nah itu yang diketik apa Alfikar 1 itu betul itu nomor rekeningnya tuh. Syukron Bang Pak Marlina. Ada dua yang kita pakai, ada dua. Ada rekening API, ada rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Sama aja. Acaranya bulan September, Bang, tanggal 16 September bulan depan. Jawa Barat, Lembang. Nanti kalau ada teman-teman yang dari Lampung yang mau berangkat, Theodor ikut. Koordinasinya nanti sama Ustaz Alif, ketemu di mana? Oh iya, Ustadz Alif ya, baru kepikiran ya. Tapi jauh Bang Andi tempat dari Ustadz Alifnya itu. Oh, koordinasi ininya ya. Ya sampean dulu ke Ustaz Alif, baru bareng kan gitu. Iya, Biasanya berapa kilo dari Ustadz Talib, Pak Theodor? Sekitar 5 apa 7, 6 kiloan. Kapan acaranya Kak Bang Andi? 16 September. Ke 16. Ya, bisa itu mulai sekarang jalan kaki. Bang Andi, kalau dari Jakarta nanti sama Bunda ya Bang Andi, pakai mobil Bunda aja. Nah, itu ada Bunda di Jakarta. Nanti kalau misalnya di Jakarta, kalau bisa sih misalnya dari airport langsung aja, bisa pakai Damri kok. Ada Bandung kan ada langsung. Wah, masalahnya ini Bang Andi aja diajak-ajak. Enggak, kalau Theodor tuh naik ferry Bang Andi, nyebrang. Iya juga Pak sih. Theodor mau jalan kaki dia. Biasanya teman-teman itu yang dari situ kayak kemarin ngumpul di tempat saya dulu. Gitu. Kan lumayan tempat saya bisa nampung 50 orang lah, cukup lah. Masih bisa lah. Ada yang tidur berdiri, ada yang tidur jongkok gitu. Hidup tersalib. Nggak ada lah. Lanjut. Ya, beliau ada lagi beliau. Ada aja Bang Tio. Lanjut. Bang Pilis balik maning. Gimana Bang Pilis? Bang Pilip apa Bang Pilik? Tidak ada. Tadi kan saya bilang saya ada keperluan sedikit, jadi saya balik lagi begitu, bosku. Tepati janji Bang. Ya, Bang Pilip, ya. gue pengen interaksi dengan Anda. Itu kan Yesus sama Sia itu, Yesus kan itu anak orang gitu loh. Kira-kira apa sih yang mendasari Anda itu mengatakan dia Tuhan gitu loh? Apa? Akal kah, iman kah, atau doktrin kah gitu loh Bang? Coba Bang, terangin sama kita Bang.
Iya. Oke, yang pertama kan saya belum kasih keluar statement apa-apa ya. Abang Iya. sendiri yang bilang bahwa dia Tuhan. Iya kan? Tapi kan mayoritas Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, itu mayoritas. Tapi kan bukan dari saya. Karena Oh, abang kalau bilang dari dia Anda Tuhan, ya silakan. memang. Oh, kalau dari saya mau disebut apa saja, buat saya tidak ada persoalan. Mau buat dia Tuhan, dia Allah, dan lain sebagainya juga bisa. Dan begitu. Bang pilih mah ini nggak, Begitu, ini mah Bang. Anda ini nggak merdeka. Anda mah tidak ada pendirian kok gitu. Harus berpendapat dong, gimana sih Bang? Iya, Bang. Topiknya apa? Kita mau sebut Yesus Tuhan. Ya itu aja Bang, sederhana. Kan pondasinya di sana. Baik. Siap. Yang pertama saya nggak pungkiri bahwa dia anak orang. Itu satu. Keturunan manusia. Punya manusia apa nih? Hakikat manusia ada punya dia. Dia manusia sama seperti kita. Itu yang pertama. Begitu. Jadi mau kita sebut dia Tuhan dari awal atau dari pertengahan atau sudah akhirnya baru kita sebut dia Tuhan. Menurut Bang Handi gimana? Mau kita Ya tempatkan terserah dia di sebelah Abang. mana? Terserah Abang mau sebelah mana gitu ya. Dirunut aja mulai dari atas, turun ke bumi, lewat kandungan, dari bayi, beraktivitas di bumi. Itu kan di Bible, terus mati, hidup kembali, naik lagi. Tapi sebelum naik dia izin makan ikan goreng dulu, naik lagi. Sekarang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia itu. Itu aja, silakan diputar-putar. Monggo. Ya Abang sudah jelaskan, ngapain saya jelaskan lagi Bang? Ya maksudnya Sudah yang itu Abang bilang tuh. dalam proses itu gitu loh, apakah benar itu dia Tuhan beneran atau Anda yang membuat dia menjadi Tuhan? Gitu loh maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya yang membuat dia jadi Tuhan bukan saya Bang. Kalau saya mewakili orang Kristen yang lain yang hidup pada zaman sekarang, kita keliru kalau kita yang mengatakan bahwa kita yang membuat Yesus anak manusia atau anak Allah yang lahir dari Maria adalah Tuhan. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk begitu. Kenapa? Karena kita menerima apa yang sudah jadi 2000 tahun yang lalu. Begitu, bahwa ada satu pribadi yang mengatakan dalam firman-Nya, dalam buku, karena firman pasti akan bersenggolan dengan yang lain. Saya bilang yang ditulis dalam satu buku, ya kita sebutlah, kalau kita bilang Alkitab, ada yang komplain, kita bilang Bible, bahasa Inggris saja sekali. Ada satu pribadi yang ditulis di situ, yang dari awal datangnya, di dalam kesehariannya, dia berkata bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari atas, dari surga. Dia diutus oleh Allah yang dia panggil Bapa. Dia menceritakan tentang kehidupannya yang akan dia alami besok-besok harinya, karena ada pemberitahuan tentang kematiannya. Dan itu bukan orang lain yang sampaikan, dia yang sampaikan. Dan kami baca saat ini bahwa ada satu pribadi yang mengatakan sebelum kejadiannya dia sudah menceritakan bahwa dia akan menderita, menanggung banyak penderitaan oleh para ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Dan bukan sampai di situ saja, dia menceritakan bahwa dia akan dibunuh. Bang, jangan kepanjangan dulu Bang Philips. Itu yang tadi saya bilang Abang tuh kan ini Ya. sama dengan cerita Abang tadi tuh. Ya, jadi gini loh ya. Mau diambil dari mana gitu loh. Ya, dipersingkat Oke, dulu lanjut, siap. Minta maaf, minta maaf. Ya, per item dulu gitu ya. Sebelum Bunda Maria mengandung, menurut Anda itu Yesus sudah ada atau belum ada? Menurut Anda dulu nih, kita runut dari atas nih. Oke. Dari buku yang saya baca, saya tidak bilang apa namanya ya. Dari buku yang saya baca, diceritakan bahwa dia ada
sebelum dia jadi manusia yang dikandung seperti abang bilang. Oke. Dia ada itu sudah bernama Yesus atau masih calon Yesus? Hati-hati loh, ini jaksa penuntut umum nih, hati-hati loh ya. Abang ini. Dia sudah namanya Yesus atau calon Yesus? Kan gini loh, tadi ada ngomong Iya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, Alpha Omega kan gitu ya. Itu kan yang ditulis oleh penulis. Artinya, betul. Sebelum dikandung oleh Bunda Maria, Yesus itu sudah ada. Ya, kan perlu dipertanyakan. Yang ada ini apakah sudah bernama Yesus atau sudah berbentuk Yesus atau dia calon Yesus? Dan seperti apa itu? Silakan. Saya eliminasi yang terakhir aja ya, yang calon Yesus ya. 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 Oke, jadi saya ikuti apa yang abang bilang. Dia berbentuk Yesus atau apa tadi satu lagi. Saya aku yang dua itu aja. Saya eliminasi yang calon Yesus. Begitu bang. Menjadi calon Yesus itu masih berbentuk roh, posisi di luar Bapa. Saya ulang ya, apakah dia berbentuk roh, posisi di luar Bapa, di suatu tempat, atau dia ada di dalam diri Bapa? Itu dulu ya, saya ulang ya. Kalau calon Yesus ini berbentuk roh, belum ada fisiknya tentunya, dia disepti di luar Bapa, atau dia ada di dalam diri Bapa Sang Pencipta itu? Silakan. Hati-hati loh, ini pertanyaan sadis loh. Saya suka kalau Bang Handi. Iya, saya pilih yang terakhir aja. Seperti abang bilang, dia di dalam Bapa. Oke, berarti dia di dalam Sang Pencipta. Oke? Iya. Nah, baik. Kita langsung ke Lukas 11:27 kalau nggak salah ya. Di situ Bapa mengeluarkan Yesus, gitu ya. Bapa mengeluarkan Yesus, kemudian Gabriel menerima Yesus, kemudian Gabriel mengantarkan Yesus ke Bunda Maria, kemudian Gabriel memasukkan Yesus ke dalam kandungan. Ini bahasa sederhana saja. Betul apa betul itu bang? Prosesnya seperti itu? Terlalu panjang bang. Oke, saya ulang. Kan tadinya abang memilih Yesus berbentuk roh ini ada di dalam Bapa. Tapi Bapa ini mengeluarkan Yesus dalam dirinya, tentu tidak langsung jatuh ke kandungan Maria, kan gitu. Tapi Gabriel lah yang mengantar Yesus ini ke Maria. Betul apa betul? Untuk ayat ini memang seperti begitu, tapi ada ayat lain kan dia dikandung oleh Roh Kudus. Diantar dulu, jangan Gabriel. Jangan ditabrakin dulu, kan itu jelas Gabriel yang nganterin. Pada bulan ke-6, kan gitu ya? Coba itu baca dulu. Informasinya ya. Iya, itu coba baca dulu. Informasinya. Ya, kita harus berdata, Bang. Siap. Informasi kan berbeda dengan situasi nyatanya, toh Bang. Lukas 1 kalau nggak salah Lukas 1 nomor 26 sampai 28, coba dibaca, Bang. Lukas 1 26 sampai 28. Oke, bulan ke-8 Gabriel datang ke Galilea, namanya Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini Maria kan terkejut. Udah cukup lah di situ. Jadi sini kan Siap. poinnya adalah ini Bapak yang tadinya ada Yesus di dalam dirinya, kan gitu ya? Ya kan ya, memerintahkan Gabriel pergi ke kota Galilea bernama Nazaret menemui Maria, kan gitu. Menurut Anda, Gabriel ini membawa apa kepada Maria? Membawa informasi kepada Maria. Apa informasinya? Mengandung. Oke.
dia akan mengandung. Terus Maria mengandung siapa? Mengandung Kristus. Oke, artinya tadinya Bapak ini atau tadinya Yesus ini ada di dalam diri Bapak. Bapak mengeluarkan Yesus dalam dirinya. Gabriel mengantarkan ke masuk rahim Maria. Betul apa betul? Belum itu Bang, tidak bisa begitu. Coba diulang Abang dari awal. potong-potong di tengah jalan. Coba diulang dari awal. Abang potong. Tadinya Yesus ini berada di luar Bapak apa di dalam Bapak? Yesus di dalam Bapa. Dalam Bapak. Bagaimana caranya Yesus keluar dari dalam Bapak? Cara keluarnya Yesus bagaimana? Dia keluar sendiri atau Bapak yang mengeluarkan dia? Ya pastilah Bapak, karena dia kan bilang dia keluar dari Bapak. Bapak yang mengeluarkan Yesus dalam dirinya kan sesuai dengan argumentasi Anda tahu? Oke, Ya. Tidak mungkin Bapak melempar Yesus dalam dirinya langsung hamil Maria. Tentu ada yang diperintah. Siapa yang diperintah? Gabriel, betul? Sabar Bang, jawabnya begini supaya Ya, singkat Bang. coba. Ayat 35 Bang. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi bukan Gabriel yang bawa Bang. Gabriel memberitahukan informasi bahwa Maria, ini loh rencana Allah itu, engkau akan mengandung. Jadi kalau menurut Itu Anda, engkau dikaruniai. Oke, kalau menurut Anda gitu saya kasih pilihan B. Tadinya Yesus ada dalam diri Bapak, kemudian Bapak mengeluarkan Yesus dalam dirinya, langsung diterbangkan atau langsung dikeluarkan, tiba-tiba masuk ke rahim Maria tanpa ada pengantarnya, begitu? Gimana? Abang, Ini loh, dengerin loh. Kan tadi Bapak ini dengerin ya. Maria di bumi. Oke, Maria di bumi. Tadinya Yesus itu ada di dalam diri Bapak di surga. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Yesus di dalam Bapak ini tiba-tiba ada di dalam rahim Maria? Coba terangkan. oke baik Bang. Yang saya pahami bahwa yang kita sebut tadi Bapa, yang daripadanya Yesus keluar, dia kan Allah semesta alam ini. Jangan bilang panjang, karena abang bilang saya jelaskan, karena tidak ujub-ujub. Karena kita mau mengkonsepkan dia, akhirnya kita berpikir keluar terus ada yang antar terus kas masuk, kan nggak begitu. Ini kan kita menceritakan pencipta langit dan bumi menurut buku yang saya baca, bahwa Allah yang Maha Tinggi itu di dalam naungan Roh Kudusnya Maria hamil. Jadi prosesnya itu saya tidak bisa jelaskan bahwa Allah kasih masuk dari kiri ke kanan ke atas ke bawah ke tidak. Tetapi di dalam naungan Roh Kudus Maria hamil sesuai dengan Lukas pasal 1 tadi ayat 35, bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki yang disebut kudus, anak Oke, Allah yang cukup Maha dulu Tinggi. Bang. Ini Oke, kalau begini siap. cukup Bang. Kalau begini caranya ini sidang bisa sampai tengah malam kita nih baru mulai sidang kau udah mentok. Ini saya kasih dulu pandangan dari Islam ya. Pandangan dari Islam. Ya. Islam itu gampang sekali karena berdasarkan Sang Pencipta sendiri memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Siti Maryam itu mengandung tanpa seorang ayah biologis. Allah Subhanahu wa taala cukup berfirman. Dengerin dulu, saya bandingkan. Aduh, Bang, jangan di Bang, ayat dulu, ayatnya boleh supaya saya juga belajar, Bang. Bang ini mau ajar saya nggak? Ayatnya, Bang. Maaf, saya potong untuk saya mau tahu ayatnya di mana.
Gimana ya datanya jadi di dalam mana ya? Ini tunggu ya. Gini. Di dalam surat Al-Baqarah 117 ya, Allah mencipta langit dan bumi, dan dia bila berkehendak menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu cukup berkata kun fayakun maka jadilah. Jadi proses mengandungnya Bunda Maria itu cukup dengan kun fayakun, jadilah. Gitu ya. Jadi Allah berfirman, firman itu isinya perintah, isi perintah itu bahwa dia maha berkehendak, dia maha kuasa. Alhamdulillah terjadi, Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira begitu sederhananya ya. Nah sekarang kembali ke topik. Bagaimana caranya Bapak ini ada di dalam, Yesus ini ada di dalam diri Bapak, kan dari awal tuh. Terus kemudian kenapa tiba-tiba Bunda Maria hamil mengandung Yesus yang tadinya ada dalam diri Bapak? Prosesnya seperti apa? Kalau di Islam kan tadi udah jelasin, tinggal Allah Subhanahu wa taala berfirman kum fayakun, ya hamil sama Siti Maryam. Nah, silakan Abang, gimana ceritanya? Apakah seperti itu juga atau ada proses lain? Itu dulu Bang, silakan. Oke, baik Bang. Saya tidak bisa menerjemahkan seperti yang Abang sampaikan tadi. Takutnya nanti saya keliru. Tetapi dari ayat 35 itu malaikat jelaskan begini. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus. Jadi kurang lebih seperti begitu sih Bang. Cuman saya tidak mau memakai apa yang Abang sampaikan. Ketakutnya saya salah. Tetapi kurang lebih seperti begitu. Ya cukup. Ya. Jadi yang tadinya ada Bapak, ada Yesus di dalam diri Bapak. Terus kemudian Yesus ini keluar dari diri Bapak. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda nggak mau jawab di sana, apakah yang keluar dari diri Bapak ini adalah Bapak itu sendiri atau sudah tidak sama dengan Bapak? Saya ulang ya, apakah yang keluar dari diri Bapak itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan lagi Bapak? Silakan. Dari buku yang saya baca, yang keluar itu bukan Bapak. Yang keluar itu firman-Nya. Oke, pintar sekarang udah menyebut firman. Pintar. Akhirnya kejawab juga. Artinya kalau Bapak di surga itu ingin menciptakan sesuatu, ingin membuat Bunda Maria hamil, cukup dengan berfirman, Pak Philips. Iya. Siap. Artinya demikian. Yesus tadinya ada dalam diri Bapak ini, dikeluarkan oleh Bapak dengan berfirman, hamil Bunda Maria. Artinya adalah yang keluar dari Bapak bukan Bapak, yang keluar dari Bapak adalah ciptaan. Setuju? Setuju atau tidak nih? Tidak ditulis di situ, jadi saya tidak bisa bilang. Takutnya saya salah. Bapak Karena itu kalau itu akan perkataan atau firman. Contoh. Oke, sip. Bapak kalau ingin menciptakan matahari cukup dengan berfirman, toh, betul? Betul. Apakah matahari itu ciptaan? Iya, karena kan itu berfirman langsung jadi matahari. Oke. Kalau waktu Yesus mau keluar dari diri Bapak berfirman, toh? Keluarlah Yesus, betul? Iya, masuk ke dalam Maria atau keluarlah Yesus. Iya. Yang keluar dari Bapak bukan Bapak, toh? Bukan, toh. Yang keluar dari Bapak ciptaan, toh?
Tidak, yang keluar dari Bapa itu bukan ciptaan. Masa firman itu ciptaan? Yang Kan keluar tidak tuh, Bang. yang keluar dari Bapa firman. Firman ini adalah perintah, ingin menjadikan apa? Nah, setelah keluar firman ini sudah terjadi sesuatu, itu ciptaan, betul? Iya, keluar. Ya, ciptaan, betul. Ya, keluar dari Bapa bukan manusia toh. Firman toh. Bukan firman. Firman inilah yang keluar, perintah ini masuk ke rahim Maria. Jadilah manusia toh, namanya Yesus, betul? Betul. Ya, firman ini tadinya menjadi manusia. Nah, apakah itu ciptaan atau bukan? Apakah itu ciptaan atau bukan? Manusia ya manusia ciptaan toh. Oke, artinya manusia Yesus ini adalah Iya, manusia. Oke, Dia jadi manusia Yesus adalah ciptaan Bapa. Nah, Anda sekarang kalau udah begini, Anda sudah mulai merdeka nih. Kenapa memang, Bang? Saya Ya, keluar dari doktrin yang cenderung orang Kristen mengatakan Yesus itu pencipta, padahal dia adalah keluar dari Bapa berupa firman, firman menjadi manusia. Artinya Bapa yang memerintah menciptakan manusia, disep 9 bulan dalam kandungan Maria, kemudian lahir ke muka bumi, berbentuk manusia. Yesus adalah ciptaan, karena semua manusia itu ciptaan Tuhan. Betul apa betul? Iya, manusia adalah ciptaan Tuhan. Oke, termasuk manusia Yesus, betul? Iya. Oke, pintar. Tepuk tangan. Udah merdeka Anda ini. Nah, kalau sudah ciptaan Tuhan, tidak mungkin dia adalah Tuhan. Betul? Pak Philip udah mulai merdeka nih. Kenapa? Cuci muka dulu, Bang. Cuci muka dulu, Bang. Cuci muka dulu. Cuci muka dulu. Seger nih, seger nih. Bang, aman. Aman ya? Aman. Ya udah, kalau cukup segitu Anda udah. Jadi kalau teman-teman Kristen ingin belajar dari awal aja dulu begini. Tapi jarang pendeta loh mau menjelaskan kayak begini. Selalu lompat ke 35, Roh Kudus menaungi dia, Anak Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu kan selalu didoktrin. Kalau dia nggak mau membahas apa arti firman, siapa yang berfirman, apa yang ingin dicapai, Sang Pencipta itu berfirman. Setiap Sang Pencipta itu berfirman, pasti ada tujuannya. Kalau nggak mencipta, mengeluarkan perintah dan larangan, itu aja dua. Sekali lagi saya ulang ya, kalau Sang Pencipta itu berfirman, artinya dia ingin mencipta atau ingin memberikan petunjuk dan larangan atau memberikan aturan kepada makhluk ciptaannya di muka bumi. Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Ada perintah, ada larangan. Itu berkat datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui malaikat Jibril, diterima Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para nabi sebelumnya. Setelah Yesus menjadi makhluk di muka bumi, Yesus menerima firman supaya mereka ini berilmu, supaya mereka ini cerdas untuk mengajari Bani Israel agar kembali mengikuti perintah Tuhan. Ajaran yang dilanjutkan dari ajaran Nabi Musa dilanjutkan dengan Yesua Mashiach. Sederhana, Bang, kalau mau merdeka itu. Tapi kalau Anda tidak mau merdeka, Anda ribet sendiri. Bang, masalahnya di mana? Masalahnya adalah kalau ada tulisan di Lukas 2 nomor 11 di LAI-nya menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan. Padahal Yesus keluar dari Tuhan. Coba bayangkan itu Lukas 2:11. Masa Bunda Maria melahirkan Bapa? Masa Bunda Maria melahirkan Sang Pencipta? Kan gak masuk akal. Masih salah terjemah itu, Bang. Coba baca Lukas 2:11. Lukas 2 ayat 11. Coba buka, Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, tadinya Yesus keluar dari Tuhan, dari Bapa. Terus kemudian Lukas menulis, begitu, Bang. Bunda Maria melahirkan Bapa. Padahal Yesus keluar dari Bapa. Itu kan salah terjemah. Nah, ini yang merusak akal nih, Bang.
Padahal sebenarnya di situ adalah kurios Tuhan. Jadi melahirkan nanti ada yang dilahirkan Maria adalah seorang yang diutus ke muka bumi untuk Bani Israel. Dia adalah rasul utusan Allah, utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang dilahirkan, tapi utusan Tuhan yang dilahirkan. Di sini harus dimerdekakan akal nih Bang. Betul yang abang bilang. Tapi tulisannya ya Lukasnya yang salah. Kenapa mesti Kalau Lukas mungkin tulis betul. LAI yang salah terjemah. Original tesnya memang benar Saya sih. jawab sampai di situ. Original Iya kan? tesnya itu adalah Iya. apa sih itu? Hudaskalos kurios. Ponete apa ya gitu kayak gitulah bahasanya. Artinya kurios itu adalah Tuhan. Tapi LAI menerjemahkan Tuhan. menjadi Tuhan. Iya. Nah, di sinilah yang namanya bentuk intimidasi, doktrin merusak akal manusia, akhirnya manusia ini tidak merdeka. Itulah Bang, saya ingin Bang Pilis merdeka hari ini dalam hal apapun. Kalau Setuju? bagi saya tidak ada masalah bang. Kan saya sudah setuju sama abang, dia manusia, ya kan? Nah, Jadi dan menurut merdeka Anda saya untuk hal itu. Jadi menurut Anda terjemahan itu agak sangat keliru, bisa merusak segalanya. Betul? Bisa, kalau berpatokan ke situ bisa merusak segalanya. Pintar Tapi tepuk kan kita tangan. tidak bisa mendukung yang lain. Ya ini kan cukup Anda aja. Di samping ini kan juga banyak yang Siap, memantau siap. di luar. Mari kita edukasi, Betul. kan gitu ya. Siap. Supaya apa? Ya. Kita mempunyai andil nanti di dunia ini. Suara Anda ini kan masuk di YouTube nih, Pak Philip. Nanti Anda kalau udah meninggal, Pak Philip dulu ngajarin loh bahwa Yesus itu bukan Tuhan loh, yang dilahirkan Maria bukan Tuhan loh, tapi Tuhan. Nah ini nanti Anda meninggal ya, suara Anda masih ada di YouTube. Anak cucu Anda masih bisa monitor. Oh bapak saya dulu pintar, jujur ya, berbeda sama Kristen pada umumnya, kan gitu Bang. Oke. Ya kita ini nggak hidup sementara Bang. Kita nanti meninggal itu apa sih yang kita tinggalkan Bang? Ya ini yang kita tinggalkan Bang. Siap. Gitu loh. Semoga Abang berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu loh Bang. Karena yang diperhitungkan di akhir kelak itu sebagaimana ajaran Islam itu adalah salah satunya yang membantu kita adalah ilmu yang bermanfaat Bang. Maka manakala ilmu ini kita sudah nggak ada, orang mempelajari dia berilmu, datang lagi yang satu mempelajari berilmu, itulah yang membantu kita, meringankan kita, mendorong kita mempercepat kembali ke Sang Pencipta. Itu loh Bang ajaran Islam itu. Makanya nikmat Tuhan Allah apalagi yang kau dustakan Bang. Abang diciptakan punya mata dua, gratis, jantung, terproses secara sederhana di dalam. Emang abang yang bisa mengatur? Tadinya makan ikan kok ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi kotoran. Siapa yang mengelola di dalam Bang? Bukan Yesus Bang. Yesus juga mengalami demikian gitu loh. Itu yang harus kita syukuri. Itu loh Bang. Untuk itu ya mari kita nikmati kehidupan ini, rahmat Tuhan yang telah kita diberi rahmat ini, kesempurnaan ciptaannya yang namanya manusia ini. Pakailah akal kita bahwa yang semua yang pernah dilahirkan di muka bumi, termasuk Yeshua Amasia atau yang Anda sebut Yesus, adalah ciptaan Tuhan. Setuju? Setuju Bang? Manusia, Bang. Setuju, terima kasih. Merdeka. Oke, lanjut. Nah setelah ada di muka bumi, kamilah umat Islam, iman kami selalu memuliakan anaknya Maria, Yeshua Amasia itu. Tidak sah iman seseorang muslim kalau tidak mengimani adanya Nabi Isa alaihissalam. Ditempatkan pada tempatnya. Dia adalah orang mulia, tanpa cacat. Iblis tidak pernah menyentuh dia, kakinya tidak pernah terbentuk ke batu. Kita selalu posisikan para nabi itu di tempat yang terbaik, karena memang ini adalah utusan Sang Pencipta. Berbeda dengan kita, dia utusan khusus, diberi firman untuk mengajarkan punya kitab.
kita ini adalah hamba Allah berbeda dengan mereka, tapi sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kalau Pak Philip hari ini tempatkanlah anaknya Bunda Maria sebagaimana adanya, jangan dilebih-lebihkan anak orang itu. Setuju Bang? Ya, untuk bahan kesan kita sampai saat ini kan dia manusia. Nah, itulah. Tidak ada yang Pantas lain. nggak kita memuliakan dia Bang? Dalam konteks apa ini dulu? Dalam segala hal, Nabi itu harus dimuliakan semua Bang. Nggak boleh Ya, dia dihinakan. pantas dimuliakan. Oke, Yesus baik. pantas dimuliakan. Oke. Di dalam Bible Abang bukan dimuliakan Bang, tapi dihinakan. Di mana itu dihinakan Bang? Coba saya cek ayatnya dulu. Dicek bagaimana Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Kalau ditangkap Tertulis- berarti tidak dimuliakan ya Bang? Lukas 25 kalau nggak salah 25. Ya 25. Lukas 25 54 sampai 71. Kalau nggak salah ya. 25. Lukas sampai 24 aja bang. Salah. Lukas 24 itu, 22. Bang. Lukas 22 54 sampai 71. Ya kan namanya juga lupa Bang. Lukas 22 kalau nggak salah. Siap. Manusia tidak sempurna. Oke. Atau di Matius boleh aja deh, di Matius 26 aja. Matius 26 Bukan 29 Bang. Matius 26 aja dulu ya. 28. Matius 26 aja Bang. 26, Matius 26 47 sampai ke bawah. Itu perikopnya Yesus ditangkap. 2647. Ya. Oke, Yesus ditangkap. Oke. 2647 sampai 56 ya. Ya. Itu Yesus Oke. ditangkap. Di Abang bisa bilang ini tidak dimuliakan gimana Bang? Oke, sekarang habis itu Yesus ditangkap, Anda baca 57-nya ke bawah. Di sini mulai tidak dimuliakan nih. Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Matius 26 57 ke bawah. Baca, Bang. 57. Ya. Oh, 10 ayat juga itu Bang, panjang juga. Kenapa Ya, ya, nggak saya baca apa-apa, ya? Bang. Demi untuk 57 67. Iya, 57 sampai ke 67. nggak apa-apa, sampai 67 nggak apa-apa, Bang. Oke, baik. Temanya itu perikopnya itu Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi Ya udah. jawab atas tuduhan? Ya, Oke, biar nggak baik, panjang, sip. cukup lah ya. Abang. Itu proses, udah cukup Bang. Itu proses penangkapan ya. Nah, terus kemudian Siap. lanjut ke Matius 27. Lanjut ke Matius 27 nomor 27 sampai 56.
27 Yesus Sampai- diolok-olok. Nah itu. Itu 57 sampai 31 4 ayat. Kalau sampai ke Ya terserah lah. Sampai 31 boleh. Sampai 31 boleh, nggak apa-apa. Nggak di sini ini. ya karena banyak kan. Nah, Ya silakan bang. nah. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya, dan mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kembali kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Siap. Menurut anda ini anak Maria yang diginiin ya? Menurut anda bro? Ya, anak Maria. Kalau anda mengimani ini anak Maria, ini memuliakan dia atau menghinakan dia? Sabar ya bang, saya catat ayatnya dulu. Ini Matius 27, 27, 56 ini memuliakan anak Maria atau ini menghinakan anak Maria? Nah, prosesnya kalau diolok-olok ya begitulah. Apa itu yang dia terima ya sudah. Ya kalau anda mengimani ini berarti anda ikut bersama dengan ajaran apa namanya, ada bintang timur. Kami Islam nggak setuju dengan yang kayak beginian. Kenapa ya? Dia harus dimuliakan, bukan dia yang diginiin, Bang. Bukan dia. Kalau di Islam itu bukan dia yang diginiin. Tapi kalau anda mau berpikir cerdas merdeka, ya lebih baik mengatakan tidak ada satupun celah sesuai perintah Tuhan anak Maria dikenakan hukum seperti ini. Yang boleh dikenakan hukum seperti ini adalah orang pengkhianat, pemakan suap, dan orang fasik. Yesus bukan orang kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita mau merdekakan akal kita atau keluar dari doktrin, ini pasti bukan anak Maria. Ini pasti orang lain. Karena anak Maria itu dijamin, ditolong, atau dilindungi oleh yang mengutus dia. Nah di sini aja bang, tinggal anda berpindah mau kemana ini. Anda seragamkan pendapat anda dengan orang-orang yang menangkap dan mengolok-olok dia, atau anda mau keluar dari situ, yang diolok-olok itu bukan anak Maria. Tapi memang ada yang diolok-olok. Tapi menurut orang akal sehat bukan anak Maria dong. Anak Maria nggak memenuhi syarat untuk itu. Anak Maria tidak memenuhi syarat. Maksudnya gimana bang? Ya dia kan orang utusan Tuhan. Coba baca Ibrani 5 nomor 7 bang. Coba baca Ibrani 5:7. Terus kedua ngapain dia ke Bukit Getsemani semalaman berdoa? Untuk apa? Ibrani 5:7 aja deh. Abang tinggal mikir deh. Ada mau merdeka apa enggak? Terserah abang. Jadi data kok. Kalau anda mau merdeka, ya mari ikut saya. Kita memuliakan dia. Tapi kalau anda tidak mau merdeka, anda tetap iman anda itu anak Maria, ya monggo, berarti anda ikut bersama mereka, bersama Lucifer. Karena yang mempengaruhi mereka ini kan para iblis. Iblis mempengaruhi imam tua-tua Yahudi. Iblis yang merasuki Yudas. Iblis memasuki tentara Romawi, ingin membunuh dia. Tapi yang mereka bunuh memang berhasil membunuh. Tapi bukan anak Maria dong. Kalau pakai akal sehat. Baca Ibrani 5 nomor 7 bang. Apa yang terjadi di sana? Coba abang bacakan deh. Nah
Nah, di sini abang pilih langsung berpikir nih, ikut saya apa ikut iblis? Serah abang. Oke Bang, ya. Saya tidak menemukan sesuatu yang harus membuat saya berpikir terlalu dalam tentang hal ini. Karena saya ulang lagi ke yang saya bilang bahwa ini cerita dari satu buku yang kita terima pada saat ini. Tapi bertentangan dengan akal sehat abang loh. Maksudnya bagaimana Bang? Akal sehatnya bagaimana? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Nah, itu yang saya bilang tadi toh Bang. Ini kan ada buku ceritanya pada masa lalu. Ada juga Itu buku ada. sebelumnya itu, Bang. Coba baca di Ten Commandment, dilarang membunuh, gitu loh. Dilarang membunuh orang Ya, yang tidak siap, bersalah. Kan gitu ya? Siap. Ya kalau perintah Ya, banyak Tuhan, dikit. ya kalau perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, artinya Yesus nggak masuk kategori di sini karena dia nggak bersalah gitu loh. Itu hanya kok repot, Bang. Iya. Abang tahu nggak siapa yang menghendaki Yesus dibunuh? Siapa? Ada Nah, dia tiga, sendiri Bang. berkata demikian sih sebenarnya. Yang menghendaki Yesus dibunuh Bukan- itu bukan- mereka. Siapa yang menghendaki Yesus dibunuh, Bang? Kehendak Tuhan apa kehendak iblis? Sabar Bang. Kalau kita menghendaki orang lain dibunuh, itu kan kehendak kita toh Bang. Iya, saya tidak salah. yang menghendaki Yesus Betul. dibunuh di tiang salib itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Saya tidak bisa bilang itu kehendak iblis atau kehendak Tuhan atau segala macam karena Kalau nggak Yesus sendiri bilang kalau nggak mau berpendapat, saya kasih pendapat. Dengarkan, Anda tinggal memilih. Ya, pilihannya begini. Anda setuju nggak dilarang membunuh orang yang tidak bersalah? oh saya setuju kalau itu. Setuju. Yesus punya salah nggak? Sepengetahuan saya tidak. Tidak. Berarti Yesus lepas dari pembunuhan itu karena sesuai perintah Tuhan, betul? Kalau bahasan kita saat ini sesuai. Oke. Nah, ciri-ciri orang ciri-ciri orang yang disalib itu apakah orang bersalah atau pengkhianat? Pada zaman itu kan orang bersalah. Orang bersalah. Kan dia disalib Berarti- bersama dengan orang bersalah toh. Iya, berarti Yesus bukan dia yang disalib karena dia nggak punya salah. Itu aja, Bang, kok. Merdekalah dikit, Bang. Iya Bang, saya tidak bilang bahwa Yesus bersalah. Yesus kan tidak bersalah. Sesuai dengan bahasan kita tadi bahwa Yesus manusia, firman, dan tidak bersalah. Ya Itu udah, bahasan kalau dia nggak bersalah berarti bukan dia yang ditelanjangin, bukan dia yang diludahin, bukan dia yang diolok-olok, bukan dia yang ditanggalkan pakaiannya, bukan dia yang beri mahkota berduri. Penyiksaan amat sangat itu, Bang. Sedih loh anak Maria digituin, Bang. Tapi kalau orang pengkhianat ya wajar kena hukuman. Coba baca Bang Ibrani 57, apa doa Yesus di situ, Bang? Dengan ratap tangis loh dia berdoa, Bang, agar diselamatkan dari maut, dan doanya didengarkan. Betul. Nggak mungkin loh doa Abang bilang Yesus. itu betul. Nggak mungkin loh doa Yesus diabaikan oleh yang mengutus dia. Artinya apa? Yesus itu tidak ada pun yang berhasil menyentuh dia, termasuk iblis. Yang mereka tangkap ini adalah orang-orang yang memang namanya Yesus, tapi bukan Yesus anaknya Maria. Sederhana kok, Bang. Selamatkanlah Siap, dia, siap, Bang. oke. Keluarkan dari otak Anda itu dulu. Mari kita bersama-sama kembalikan dia, muliakan dia. Jangan kutuk dia, Bang. Terkutuk loh dia itu di tiang salib. Itu loh, Bang, sederhana kok itu. Di sinilah banyak orang saya mualafkan, Bang. Serius, di sini banyak orang saya mualafkan. Mulai dari Unitarian, saya ketemu langsung maupun media sosial. Di sini nih poinnya, Bang. Saya pakai logika, saya cerdaskan akalnya. Bahwa kita ini manusia, punya naluri, tidak mungkin kita mau memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Ini manusiawi, Bang.
keluar dari sana gitu loh. Anda tetap menjadi Philip kok. Kalau Anda tetap menjadi Kristen ya monggo, yang penting itu di restart gitu loh. Mari kita pakai akal kita di hari kemerdekaan ini bahwa tidak boleh kita seperti Belanda, sembarang membunuh orang. Gitu loh Bang. Karena apa? Semua ini Bang, semua yang terjadi ini adalah kehendak iblis. Iblis lah. Yudas kerasukan iblis, tentara Romawi kerasukan iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Gitu loh. Mereka menangkap. Mereka berselisih paham juga. Siapa yang mereka bunuh? Mereka menganggap yang dibunuh anaknya Maria. Mereka beranggapan begitu. Sampai sekarang hari ini Anda ke Yahudi deh. Mereka sampai detik gini masih berselisih paham di antara mereka. Siapa sebenarnya yang mereka bunuh? Coba kumpulkan keturunannya pembunuh itu semua di sini di hadapan saya. Masih mereka meragukan itu sampai detik ini. Mereka hanya berselisih paham. Yang mereka anggap yang dia bunuh anaknya Bunda Maria. Anda juga ini termasuk berselisih paham nih. Nah kalau Anda mau berselisih paham, ya silakan. Mau berpaham kemana? Berpaham sebagaimana manusia normal, atau Anda ikut sejalan sama mereka. Jadi kalau Anda mengimani Yesus mati di tiang salib anak Maria, berarti Anda bersekongkol dengan orang-orang yang demikian. Anda sepaham dengan orang yang dirasuki oleh iblis. Ya monggo saja Bang. Berarti Anda belum merdeka dari Lucifer. Gitu aja sih Bang. Silakan Abang pilih. Ya, mau pilih yang mana Bang? Kerjasama sama Lucifer atau keluar dari sana? Silakan saja. Merdeka. Saya boleh tanya sesuatu Bang. Apa itu Bang? Oke, ya. Saya ingin tanya sama Abang. Kalau Abang berencana membeli rumah, Abang mengatakan kepada orang Abang mau membeli rumah. Oke. Terus? Tapi orang lain datang, terus orang lain bilang tidak usah beli rumah. Abang, jawaban Abang apa? Ini kan masalah duniawi ya. Membeli rumah itu tekad saya. Konsep berpikirnya. Ya tetap saya jalan dong. Karena saya ingin beli rumah, duit saya sendiri, kenapa? Kena pengaruh orang lain. Kenapa mesti harus kena pengaruh? Jadi kan prinsip. Oke. Kecuali saya mau beli rumah hantu. Rumah hantu dilarang ya iyalah, minta pendapat lagi mana sih Bang ini? Kok analoginya ke sana nggak nyambung ah? Oke, saya cuma mau tahu saja bahwa berencana Abang sudah sampaikan, terus orang lain motong, Abang bilang Abang tetap pada pendirian Abang, kan begitu? Ya begitu juga Anda. Anda sudah terlanjur membeli ajaran Lucifer, terus saya potong. Anda nggak mau, yang monggo saja, saya nggak apa-apa kok. Anda silakan saja. Kan gitu analoginya ya. Bilang ke situ. Ya saya balikin dong analoginya. Ya, itu yang saya mau ingin sampaikan ke Abang, bahwa situasi yang sama itu yang terjadi sama anak Maria. Tadi saya dengan Bang Suman ngobrol soal jangan so tahu sama anak Maria loh. Banyak udah balik ya Banyak Mak. Terusin dulu. Iya. Ya lanjut dulu, adekku, dindaku. Capek saya hadapin orang. Belum apa-apa ini Bang Andi. Enggak, saya belum sholat. Saya belum sholat. Oh siap Abang. Masuk Pak Eko. Dipersilakan Abang. Masuk Pak Eko. Iya. Masuk. Bagaimana Bang? Masih juga berputar-putar di situ. Tidak Bang, sudah ada titik temu karena tadi sudah sepakat dengan Bang Handi bahwa Yesus itu manusia. Oke. Ya, yang jadi dari firman. Terus Bang Handi antar saya sampai memuliakan Yesus. Ya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Abang. Tadi saya minta untuk Bang Handi sampaikan supaya saya juga belajar dari situ.
Al-Baqarah 117 kalau saya tidak salah tulis. Gini Bang Felix, Ali Imran ayat 59. Ya nggak apa-apa, itu kumpayakun doang sih, nggak apa-apa itu intinya. Udah terusin, udah aku mau sholat. Nggak usah diatur. Sabar, jangan begitu Bang Andi. Bang Andi sholat sudah, saya dengan Bang Beni dengan Bang Suma ini mau belajar. Oke, al apa Bang Ben? Ya, kumpayakun doang Bang Juma, kumpayakun doang menciptakan Nabi Isa. Innama Udah. amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Sama itu. Oke, sabar. Oke. Surah 33 ayat 9. Ya. Iya, Bang. Ya. Tadi kan saya dengan Bang Handi setelah kita bincang-bincang, Bang Handi bilang bagaimana mau memuliakan Yesus atau seturut dengan bangsa Yahudi, atau yang Bang Handi bilang itu anak Lucifer. Jadi Bang Handi jelaskan soal ayat yang tadi tentang Ali Imran dan itu. Jadi salah satu yang memuliakan Yesus itu Bang Handi hantar saya untuk melihat situasi di mana Yesus mengalami pengolokan, mengalami siksaan, dan terakhir di Matius 26, Matius 2 sama Matius 27 dan 31. Nah, itu yang kita lagi bahas. Tetapi saya kan bilang sama Bang Handi begini, situasi yang dialami oleh Yesus itu kan yang tadi saya sudah bahas dengan Bang Suma, bahwa Yesus sendiri yang menceritakan, menyampaikan bahwa dia akan ke Yerusalem dan mati, terakhirnya mati. Nah, pas Bang Suma masuk kan, saya juga tanya ke Bang Handi tadi, kalau abang sendiri menyampaikan mau membeli rumah, terus orang lain bilang gak usah beli rumah, abang bilang abang tetap beli rumah karena itu kan kehendak Bang Handi. Nah, saya bilang itu sama juga dengan Yesus. Yesus kan menyampaikan sebelum sampai ke penyiksaannya dia bilang bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, dan akhirnya dibunuh. Nah, itu kan perkataan Yesus sendiri, berarti dia tahu maksud kehadiran dia hadir di situ. Pas abang masuk. Demikian Bang, itu yang kita bahasan sampai di situ tadi. Ya, baik. Jadi penyaliban ini memang harus terjadi. Arti kata pengkhianat dan juga orang fasik itu harus dapat hukuman. Sedangkan terkait dengan apa yang saudara sampaikan, tadi saya sudah uraikan sebenarnya poinnya. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 12, pada waktu itu berkata-katalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda adalah tanda untuk angkatan jahat, tanda untuk angkatan yang tidak setia. Jadi kalau abang menjadikan hal yang menjadi tanda bagi orang jahat ini sebagai konsep iman, berarti abang masuk dalam kategori tersebut. Coba lihat di dalam Lukas 24 apa yang terjadi di sana. Apakah murid Yesus percaya tentang penyaliban? Tidak. Mereka murid-murid ini tidak percaya. Coba kita lihat di data nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 12. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid. Ya. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka melihat keadaan kubur itu tak ada lagi mayat di situ. Yang ada cuman kain. Mereka memberitakan kepada ke-11 murid, tetapi
ke-11 murid, bagi mereka perkataan-perkataan mereka itu hanyalah omong kosong. Dan ke-11 murid ini tidak percaya kepada informasi dari perempuan-perempuan itu yang datang melihat kubur itu. Sungguh pun demikian, di data 12-nya, sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu Petrus cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, dia hanya melihat kain kafan saja. Lalu Petrus pergi meninggalkan kubur itu. Dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya telah terjadi? Ini bukti bahwa ke-11 murid tidak diberikan tanda Yunus. Yang diberikan tanda Yunus itu hanya angkatan jahat. Murid ke-11 ini bukan angkatan jahat. Yang percaya kepada penyaliban itu hanya orang yang mengimani kemudian angkatan jahat tersebut, termasuk Kristen. Bayangkan aja, Petrus bertanya dalam hatinya ketika dia melihat kubur, apa yang sedang terjadi gitu loh. Andai saja Petrus dan ke-11 murid ini menerima pemberitaan bahwa aku akan pergi dan bangkit pada hari ketiga, maka ketika perempuan tadi, Maria Magdalena, Yohana, kemudian Maria ibu Yakobus berkata kepada mereka, kami dari kuburan gurumu loh. Apa yang terjadi di sana, Bu? Gurumu sudah nggak ada. Pastilah mereka akan mengatakan, alhamdulillah, guru kita telah hidup kembali, guru kita, Tuhan kita telah bangkit. Tapi apa yang terjadi? Petrus berkata dalam hati, apa yang sedang terjadi ya? Kenapa dia bertanya seperti itu? Kenapa? 600 kali. Karena Yesus tidak pernah memberitakan kepada mereka akan bangkit dari kematian. Itu konsep untuk angkatan jahat saja. Yang percaya adalah angkatan jahat saja. Yang percaya itu adalah mereka yang percaya kepada nabi palsu dan Yesus palsu. Nabi palsu dan Yesus palsu yang mengajarkan tentang kebangkitan dari kematian. Sedangkan murid yang asli tidak pernah menerima informasi dari gurunya tentang hal tersebut. Tidak pernah. Yang pernah mendengarkan itu hanya angkatan jahat. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Nabi Yunus. Sebab Nabi Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, maka anak manusia pun akan mengalami 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti kalau cuma 3 hari 3 malam, pada hari ketiganya wajib hukumnya dia bangkit dari kubur. Nah, ini yang percaya ini siapa? Kristen. Berarti Kristen adalah bagian daripada angkatan jahat. Nanti saya buktikan. Jadi murid-muridnya itu tak percaya. Kebangkitan itu nggak ada bagi mereka. Kenapa? Coba Anda baca Markus 14. Markus 14. Nomor 50, nomor 51, nomor 55, nomor 52. Apa yang terjadi? Ketika penangkapan, ke-11 murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan gurunya. Lari mereka. Guru ditangkap, mereka lari. Ada yang ke Makassar mungkin, ada yang ke Papua, ada yang ke Medan sana sehingga banyak Kristen. Bercanda. Jadi murid-murid meninggalkan Yesus. Tentang penyaliban mereka tidak lihat, tentang penguburan mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, yang mereka pahami, yang mereka dengarkan, yang mereka tahu dari informasi-informasi orang yang ada di sekelilingnya, gurumu telah tiada, gurumu sudah dikubur. Sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Guru mereka sudah mati. Tutup cerita. Gak ada lagi masalah. Tiba-tiba saja di Lukas 24, Yesus ketika mereka sedang bercakap-cakap, sementara mereka itu kemudian ngobrol, tiba-tiba Yesus nongol di tengah-tengah mereka. Shalom alaihim, katanya. Assalamualaikum. Islam untuk kalian semua. Di mana? Di Lukas 24 nomor 36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal Yesus, tiba-tiba Yesus nongol di tengah mereka dan berkata, Assalamualaikum.
Islam untuk kalian. Mereka terkejut, mereka takut, mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayo. Mereka takut, mereka terkejut, mereka mengira melihat hantu. Kenapa? Karena murid-murid ini, yang asli ini, yang bukan angkatan jahat ini, menerima pembelajaran bahwa dia akan pergi seperti apa yang sudah tertulis, bukan mati bangkit pada hari ketiga. Makanya mereka yang hanya mendengarkan informasi, Yesus gurumu sudah mati, udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, kita gimana ini? Kita rancang lagi ke depan, kita lanjutkan nasihat guru kita ajarkan penginjilan kepada yang mau mendengarkan. Ya udah, Yesus sudah nggak ada lagi cerita. Tiba-tiba, assalamualaikum, Cak Ayu. Murid ketakutan, loh, bukannya guru kita sudah mati, loh, bukannya guru kita sudah dikubur, kok dia nongol di sini? Tiba-tiba muridnya itu kemudian takut, mengira melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka yang sedang ketakutan ini, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kalian? Yesus melanjutkan, kenapa kamu terkejut? Kenapa kamu ragu? Akunya ini, tengok tanganku, lihat kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah aku. Karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya pun tak ada. Sementara yang kau tengok sekarang ini, aku punya tangan, aku punya kaki, rabalah aku, akulah gurumu. Aku bukan hantu. Aku bukan hantu. Sambil berkata demikian, Yesus kemudian memamerkan tangan dan kakinya. Untung nggak memperlihatkan bokongnya. Dia perlihatkan kemudian badannya. Nah ini ini tanganku. Yamite limangku, yamite lentekku. Tiro mikade. Ketika mereka belum percaya, belum tahu, belum yakin, belum percaya, dipikirnya ini adalah setan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, kalau kalian masih ragu, kalau kalian masih terkejut, masih ketakutan, mengira aku hantu, adakah di antaramu yang memiliki makanan? Untung nggak ada coto Makassar di situ. Maka kemudian murid memberikan sepotong ikan goreng. Nah ini guru, makan. Kalau buktikan kalau kau itu bukan hantu, makan coba nih. Dikasihlah ikan si Yesus, makan dia. Nyam. Dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia bangkit dari kematian, atau dia ingin membuktikan bahwa dia belum mati. Aku bukan hantu loh, aku gurumu loh. Aku gurumu yang kemarin sama-sama kita main kelereng. Akulah itu. Jangan kau pikir aku hantu. Dikasihkan goreng. Minum dia, minum. Ini membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia manusia yang tidak pernah mengalami kematian? Atau dia membuktikan bahwa dia bukan hantu? Dia ingin membuktikan kalau dirinya bukan hantu, ingin membuktikan kalau dirinya tidak mati, ingin membuktikan kalau dirinya itu bukan orang yang sudah mati baru bangkit kemudian. Cuman salahnya bukan ikan goreng dan nasi, ikan goreng dan madu kan enggak eceng gitu loh. Jadi murid-muridnya ketakutan. Kenapa demikian? Karena para murid tidak pernah diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga loh. Buktinya tak ada satupun murid yang percaya akan kebangkitan. Tak ada satupun. Tak ada satupun murid yang percaya tentang kebangkitan. Tak ada. Makanya tak ada murid yang mengintip di kuburan. Ayo kita kumpul bikin obor yuk. Iya, pakai sarung. Jangan lupa pakai sarung. Banyak nyamuk di situ. Mau ngapain kita? Kita ke kuburan guru kita. Kita tunggu detik-detik dia keluar dari kubur. Ada nggak muridnya yang kayak gitu? Tak ada. Malah setelah murid melihat ada gurunya, setelah mendengarkan simpang siurnya dia mati, dibunuh, dikubur, ketakutan dia. Wow, ada hantu makan ikan goreng. Please, tolong. Mana? Ada kayak gitu? Nggak ada. Yang ada murid-murid tidak percaya. Tapi orang yang memiliki kelompok, yang memiliki kemudian sifat seperti kelompok angkatan jahat, seperti kelompok yang kemudian dikatakan sebagai orang yang tidak setia, percaya akan kebangkitan.
Tengoklah itu, orang Roma percaya, orang Yunani percaya, semua mereka ini angkatan jahat. Orang-orang Parisia mengajarkan kebangkitan pada ketika, semua itu adalah angkatan jahat. Mana orang-orang Yahudi? Mana ke-11 muridnya yang punya keturunan kemudian menjadi karistik? Mana 600 kali. Mana? Ke-11 murid Yesus, anak-anak Maria, masih ada anak Maria kemudian. Ada Yakobus, ada Yudas, mana mereka? Mana keturunan Yusuf Arimatea? Mana keturunan daripada Yohanes Nikodemus, Matea dan seterusnya? Mana keturunan mereka? Kenapa yang mengajarkan Kristen justru orang Barat? Mana 600 kali. Mana keturunan ke-11 yang mengajarkan kemudian pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah, beritakanlah Injil? Mana murid-murid itu? Mana kemudian keturunan mereka? Apa nama agamanya? Tak ada. Yang pergi ke seluruh dunia itu orang Roma, orang Jerman, orang Belanda. Apa hubungannya dengan Yesus? Tak ada hubungannya. Makanya saya katakan kepada saudara, penyaliban yang Anda gaungkan itu adalah tanda angkatan jahat. Untuk mereka yang jahat, untuk mereka yang tidak setia, silakan makan dan cicipi penyaliban itu. Tapi ingat, Anda masuk dalam golongan angkatan jahat. Sedikit lagi, Bung, Anda tanggapi sebentar. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya tanda Yunus hanya diberikan kepada angkatan jahat, apakah itu hanya sebuah perkataan tanpa keadaan yang terjadi? Hanya omong kosong aja. Angkatan jahat ini akan diberikan setanda, tanda Yunus. Apakah itu hanya omong kosong? Tidak. Tidak sama sekali. Angkatan jahat betul-betul jahat. Angkatan jahat betul-betul seangkatan dengan Yesus. Angkatan jahat betul-betul mempraktekkan kejahatannya. Mari kita lihat. Paulus bernama Saulus. Dia adalah seorang nabi. Pengakuannya di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya, dipilih jadi apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan memilih para penjahat, orang-orang jahat, para penyesat sejak dalam rahim ibunya. Jadi Tuhan memilih berdasarkan kitab Mazmur penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Pertanyaannya, Paulus dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai rasul, maka sudah pasti dia akan mengawali karirnya dengan mendampingi Yesus melakukan penginjilan. Tapi faktanya, dia justru menggenapi angkatan jahat yang diajarkan kemudian oleh Yesus sebagai tanda angkatan jahat, sebagai tanda kepada orang-orang yang tidak setia. Kita lihat Matius 12 yang tadi 38 sampai nomor 40. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dilanjutkan kemudian oleh Yesus, apabila roh jahat keluar dari manusia. Ini nunjuk kepada seseorang nih, karena dikatakan di akhir pernyataan Yesus di Matius 12:45, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti Yesus sedang berbicara tentang oknum, yang mana oknum itu seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan angkatan jahat yang tadi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, artinya ada manusia yang tadinya penuh roh jahat, membunuh, menganiaya, menzalimi, memenjarakan, mensesah kemudian murid-murid Yesus, lalu kemudian bertaubat, roh jahatnya keluar. Apabila roh jahat keluar dari manusia tersebut, roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatkannya. Karena dia tidak mendapatkan kemudian orang yang cocok sebagai penjahat, sebagai antikristus, maka roh jahat itu kembali kepada orang tadi yang tadinya mengaku bertaubat. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke orang yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati orang itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Artinya si oknum ini sudah bertobat, tersapu dan rapi teratur.
Lalu si roh jahat ini keluar kembali, dan si roh jahat ini mengajak 7 roh lain yang jauh lebih jahat. 7 roh yang jauh lebih jahat daripada roh yang tadi. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam diri pada orang tersebut. Kata Yesus, maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertaubat menjadi jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika kemudian tadi bertaubat, lalu masuk kembali 8 roh jahat ke dalam tubuhnya, maka oknum ini kemudian melakukan aksi pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Kata Yesus, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Roh jahat bekerja pada dirinya, 8 roh jahat masuk ke dalam dirinya. Ini antikristus ini, yang ke padang gurun bertemu dengan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, apabila roh jahat itu keluar ke padang yang tandus. Paulus mengaku jalan ke Damsyik, padang yang tandus, padang gurun. Di sana kemudian tiba-tiba dia mendengar, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapakah engkau Tuhan? Nah, ini si roh jahat ini sudah dipengaruhi oleh roh jahat dalam tubuhnya nih. Dia nggak tahu itu Tuhan atau apa. Tiba-tiba, siapakah engkau Tuhan? Nah, kebetulan roh itu kemudian menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya, Cak Ayu. Mampus. Mulai sejak itu kemudian orang yang kerasukan makhluk yang mengaku Yesus ini, wow, gila dia, gila segila-gilanya, Tuhan jadi manusia, Tuhan begini begono, Tuhan mati dan seterusnya. Aneh gitu loh. Tiba-tiba dia bertobat, dan atas bimbingan 8 roh jahat kemudian mendirikan sekte. Apa nama sekte? Nasorios. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Inilah Paulus, si penyakit sampar yang menyesatkan banyak orang Yahudi. Dia adalah tokoh dari Nasorios. Pengikutnya pertama kali disebut di Antioquia dengan sebutan Karisteng. Ini dia. Setelah itu aksi-aksinya apa? Hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah sampah, skubalon, sampah. Ya, dia katakan di dalam Filipi 3 nomor 8, apa yang kuanggap dulu benar itu ternyata hanya sampah setelah aku mengenal Kristus yang datang kepadaku. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak itu Paulus yang kerasukan makhluk itu menghujat hukum Tuhan, membatalkan semua perintah Tuhan. Itulah Paulus. Dia tulis dalam suratnya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang pohon, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Ini Paulus ketika kemasukan roh tersebut, wah, hebat kali. Semua dibilangnya, semua dia katakannya. Belum lagi ketika dia mengatakan, akulah yang menjadi Bapa dalam Yesus Kristus. Gila betul orang ini. Kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Karena dia sudah kerasukan 8 roh jahat. Inilah yang mengajarkan kepada kalian, penyaliban itu adalah sesuatu kedikdayaan untuk menyelamatkan kalian. Padahal itu berasal dari bisikan-bisikan makhluk padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus sebagaimana yang dinubuatkan oleh Daniel, maka dia akan berkata, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku bertemu dengan Mesias dalam bilik. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mujizat sehingga mungkin menyesatkan banyak orang pilihan juga.
Ini jelas, Bung. Makanya ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Kristen. Kenapa? Karena yang berkesesuaian dengan ajaran Kristen hari ini hanya berkesesuaian dengan instruksi makhluk yang datang kepada Paulus dan makhluk yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur hilang gebilang. Nah, itu siapa itu? Yesus mengatakan waspada kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku, sebab aku akan terangkat ke langit, dan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Tetapi apa yang terjadi? Terangkatnya Yesus, puluhan tahun kemudian ada yang mencatat, Yesus datang ke Ananias, Yesus datang ke Lukas, Yesus datang ke Paulus, Yesus datang ke penulis Pulau Patmos. Ini informasi dari mana? Yesus, kata Yesus dalam Matius 24, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Itu kedatanganku yang kedua. Bahkan malaikat menurut Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Berarti ketika dia terangkat ke langit dengan jasadnya, ciku, naik dengan jasad, turun untuk kedua kalinya pun dengan jasad. Sementara yang bertemu dengan Ananias hanya suara, yang bertemu dengan Paulus hanya suara, yang bertemu dengan penulis Patmos hanya suara. Sementara kedatangan Yesus yang kedua dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada mereka yang mengajarkan ajaran Kristen, mengajarkan menyembah Yesus, itu adalah makhluk goib, makhluk halus yang membawa-bawa nama Yesus dan mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah, sebab akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Makanya murid-murid Yesus tak percaya kepada ajaran Paulus. Makanya Paulus tidak pede mengajarkan kitab-kitabnya kepada orang Yahudi. Paulus hanya bisa kemudian bersurat kepada jemaat-jemaat di luar tanah Yerusalem, yang jauh dari pengajaran para nabi, yang jauh dari pengajaran nabi-nabi Israel, yang tidak lagi tahu tentang bahasa suci mereka, yaitu bahasa Ibrani. Maka Paulus menuliskan suratnya dengan bahasa Yunani, karena hanya untuk orang-orang yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Mau bukti? Silakan Anda baca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai selesai. Di situ Paulus ketika kembali kemudian ke Yerusalem, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan Paulus dalam pertobatannya kembali dibaptis, kembali ditahirkan, dan Paulus kembali melakukan persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Subhanallah. Paulus setelah mengajarkan yang Kristen kembali ke Yerusalem bertaubat, kemudian setelah bertaubat barulah kemudian dia dapatkan hukuman mati. Saya kira begitu saudara kamu tadi. Mana dia? Philips. Bang Philips. Silakan Bang Philips. Ada. Silakan. Sorry. Okay. Ada guru saya Tidak juga di apa-apa, sini, Bang. Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bang, silakan Bang. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan. Ya, jadi gini, apa yang disampaikan Bang Suma atau gurunda kita ini betul. Kalau kita bicara masalah penyaliban, ya, saya ulangnya dari penyaliban, itu ada 4 bukti bahwa yang disalib itu bukan Isa. Yang pertama itu dari doa Yesus. Tentu kita tahu bersama bahwa doa Yesus itu tidak satu pun yang tidak dikabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau dia disalib berarti doanya tidak dikabulkan. Satu. Yang kedua itu bukti karomah Yesus, di mana Yesus itu adalah sosok yang sangat sulit dibunuh atau sangat sulit dicelakai. Itu bisa kita lihat di Yohanes 8 ayat 59 ketika beliau menghilang. Itu yang kedua. Dan kalau kita lihat cerita-cerita dalam kitab-kitab para nabi di nubuatan perjanjian lama, ini kita lihat memang rata-rata orang-orang suci atau utusan Allah, nabi-nabi Allah itu diselamatkan oleh Allah. Contohnya Nabi Elia. Kan begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga, surat. Nah, surat Pontius Pilatus ke Kaisar Tiberius ini sejalan dengan tradisi Yahudi. Bagaimana Pontius Pilatus tidak mendapati kesalahan kepada Yesus. Nah, sementara tradisi Yahudi itu tidak memperbolehkan
menyalibkan orang yang tidak bersalah. Itu yang ketiga. Yang keempat perlu kita ketahui bersama. Yang keempat, kenapa sampai sekarang orang-orang Yahudi itu menganggap Kristen itu agama paganisme? Kenapa? Ini ada dua alasan. Dua alasan kuat. Yang pertama itu adalah tidak adanya nubuatan-nubuatan yang mengarah bahwa seorang yang disalib itu adalah Mesias. Itu satu. Dan kita bisa lihat itu bahan tahannya, ayat palsunya dalam Lukas 24 ayat yang ke-46. Silakan dibaca ya. Itu yang pertama. Alasan kedua, kenapa Yesus orang Kristen dikatakan adalah agama paganisme orang Yahudi? Yang kedua, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak berbanding lurus. Pertama tadi tidak berbanding lurus dengan dengan nubuatan-nubuatan. Yang kedua, tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan. Di mana kita ketahui orang-orang Yahudi itu adalah orang yang cerdas, bangsa umat atau umat pilihan Tuhan. Kenapa mereka menolak Kristen? Karena mereka merasa bahwa tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Dan memang kalau kita uji dari segi ilmu pengetahuan, baik ilmu filsafat seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, ini tidak tidak sejalan, tidak berbanding lurus. Yesus dikatakan anak Allah itu. Nah itu, jadi apa yang disampaikan tadi Guru Dasoma itu betul semua. Kenapa Yesus menampakkan diri setelah dikatakan tersalib, bahwa tanda ini adalah tanda untuk angkatan jahat, itu betul semua. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa cerita Bible itu tidak berbanding lurus dengan nubuatan Tanakh atau kitab Yahudi. Suaranya hilang ya? Hilang suaranya bang. Mungkin sinyal itu sinyal jelek ini. Tak kirain sinyal saya. Oke, saya bisa kah menanggapi atau Silakan, jawab silakan, pertanyaan tadi dari Bang Zuma? Sekaligus juga ada catatan 4 dari Bang Goto kalau tidak salah ya. Ya, tadi terputus Bang. Maaf, saya selesaikan sedikit dulu ya. Oke, lanjut Bang. Siap Bang. Nah, kalau abang pelajari nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanakh, ini tidak satu pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Nabi asli atau Mesias atau Son Allah. Justru yang ada, yang disalib itu menurut nubuatan kitab Tanakh adalah Nabi palsu atau Mesias palsu. Berarti yang dijelaskan tadi Guru Dasoma itu sejalan, berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan kitab Tanakh. Itu. Coba abang bisa kasih nggak satu saya dalil saja dalam nubuatan kitab Tanakh bahwa yang disalib itu adalah Nabi asli. Coba, atau abang buka dulu Lukas 24 ayat 46. Di sini saja sudah menandakan, satu ayat menandakan ini bahwa nubuatan ini sama sekali tidak tertulis, tapi dipaksa ditulis oleh penulis Bible kanonik. Kan begitu. Kita ingat, kita perlu tahu di sini bahwa Bible itu dikanonikan tahun 364, Konsili Laodikia. Sama sekali tidak ada konfirmasi kepada penulis baik penerima wahyu. Kan begitu. Sama Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri. Jadi terlalu banyak ada ayat-ayat yang dihilangkan, ditambahkan, disisipkan. Itu yang perlu kita pahami bersama. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Jadi dari dua segi ini sudah tertolak ini. Yang pertama tadi nubuatan-nubuatan, yang kedua itu ilmu pengetahuan. Jadi kenapa Yahudi menganggap Kristen agama paganisme? Karena tertolak, tidak berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan, tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan mereka. Nah, begitu mungkin Bang Philip. Nah, silakan lanjut. Tadi Oke, Lukas Bang Goto, berapa terima tadi, kasih. Bang? Lukas 24 Lukas atau Lukas 24 ayat 46 kali. Lukas 24 Gurunda 46. Oke, sip, lanjut. Baik ya, Bang Suma tadi jelaskan banyak sekali ya, dari mana ini nanti, tapi tidak apa-apa, saya coba memulai dari apa yang tadi saya diskusikan dengan Bang Handi, bahwa Yesus harus dimuliakan, dan bukti dari dia harus dimuliakan itu bahwa tidak terjadi penyaliban ya. Saya beranjak dari bahasan saya dari Matius 16 ayat 22 tadi, 21-22, bahwa soal penyaliban itu bukan
diceritakan oleh orang lain. Tetapi penyaliban itu dikatakan oleh Yesus itu sendiri di dalam situasi, dalam keadaannya seperti manusia, dalam keadaannya sebagai manusia atau yang diutus oleh Allah. Nah, jadi sebagai utusan atau bukan sebagai utusan, sebagai yang diutus, dia menyatakan bahwa sampai ke Yerusalem anak manusia itu akan mengalami penolakan, diolok-olok, diludahi dan lain sebagainya, terakhir disiksa dan dibunuh di atas kayu salib. Ya, itu dia sendiri yang mengatakan. Nah, jadi kalau dia sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mati sendiri, akan dibunuh oleh tua-tua agamanya, oleh tua-tua bangsanya, maka saya berpikir tidak ada yang salah soal itu. Dan akhirnya situasi itu terjadi sebenarnya, bahwa dia akhirnya mati, pada hari yang ketiga bangkit, dan seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh Bang Zuma bahwa murid-muridnya juga tidak kenal dia. Dan memang Alkitab menjelaskan seperti demikian, bahwa murid-murid menyangka dia hantu, murid-murid menyangka dia penggarap kebun, bahkan berjalan bersama-sama menuju Emmaus juga mereka tidak mengenal dia. Ya memang situasinya demikian karena dia tidak memakai jubah atau tidak dalam keadaan seperti akhir dia terbunuh. Begitu. Jadi sebenarnya kalau saya kan menerima buku ini yang sudah umurnya sekitar 2000 tahun, bahwa ada pribadi yang diceritakan dari atas seperti Yohanes bilang, terus mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan juga berbenturan dengan ahli-ahli Taurat dan Farisi, ahli-ahli agama sebangsanya, tidak pernah akur tapi tetap berbantah-bantahan. Dan ahli-ahli Taurat juga meminta kepada dia bahwa tunjukkan buktinya. Nah, tadi Bang Juma sudah katakan, tapi dia juga bilang, rombaklah bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Di penjelasan ayat yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah setelah kematian dia, bunuh dia, baru dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu penjelasan Alkitab yang lain. Nah, jadi bagi saya ini buku adalah sesuatu informasi yang memberikan pencerahan kepada saya bahwa ada yang mati dan bangkit, dan rohnya memberikan pengertian kepada kita yang Roh Kudus. Dia mengatakan setelah aku naik aku akan turunkan Roh Kudus, dan dia akan menceritakan tentang hal-hal yang hari ini, yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Itu perkataan Yesus. Dia akan menuntun kamu kepada semua kebenaran. Apa itu kebenaran? Adalah bahwa ada penyelamatan yang dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada manusia. Jadi manusia tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk membenarkan dirinya, karena Allah sudah berjanji bahwa dia akan menjadi penyelamat. Janji itu terdapat di dalam Yesus. Memang kitab ini bukan buat orang Kristen awalnya. Berita ini juga bukan buat orang Kristen. Berita ini datang untuk bangsa Yahudi atau umat pilihan Allah. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa berkat ini akan ada juga kepada bangsa yang lain. Dan sebagai seorang yang menerima informasi bahwa ada yang siap menanggung atau membayar hutang dosa, kenapa kita tidak responi? Dan itu yang saya responi, bahwa ada seseorang dalam ceritanya, anak manusia, manusia seutuhnya, dengan konsep yang
jelas seperti manusia, makan, minum, hidup, dan lain sebagainya seperti seorang manusia, tetapi tidak melakukan salah. Dia orang suci dan mau menyerahkan hidupnya atas konspirasi bangsanya, diserahkan untuk dibunuh di atas kayu salib. Jadi itu yang membuat saya berpikir tidak ada salahnya. Untuk apa saya harus bersusah-susah menanggung dosa saya kalau ada yang sudah membayar hutang dosa saya, selesai. Kan begitu pribadi Yesus dengan menyatakan dirinya bahwa dia setelah dia mati, dia bangkit, dia akan datang kembali dan menyediakan segala sesuatunya. Jangan ragu, jangan gelisah. Di Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, kalau yang begitu menurut saya sudah clear. Untuk apa bersusah-susah kalau ada yang mau melakukan semuanya bagi kita. Dan untuk Bang Goto tadi, doa Yesus memang betul. Doa Yesus itu tidak mungkin tidak dijawab. Tetapi bukan saja doa yang minta dijawab kepada Allah. Kalau kita baca pada doa Yesus sebelum di Getsemani itu, dia berkata, bukan karena kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Bang Philip, Bang Philip langsung menjawab saja pertanyaan saya. Nah, saya kan tadi ditanyakan, saya tadi jelaskan bahwa tidak adanya nubuatan dalam perjanjian lama yang mengarah kepada seorang nabi asli yang tergantung di kayu salib. Nah, sekarang pertanyaan tadi Abang Pilis menjelaskan begitu panjang bahwa ada Yesus sudah berkata bahwa dia akan diolok-olok, dia akan disalib lalu bangkit. Sekarang pertanyaannya, Abang tahu enggak posisi perjanjian baru ke perjanjian lama? Abang pernah belajar enggak? Nah, jadi gini, posisi perjanjian baru, Bang, itu adalah sebagai penerus penggenapan pembuatan nubuatan dalam perjanjian lama atau kitab Tanakh Yahudi. Sekarang pertanyaannya, adakah nubuatan dalam kitab Tanakh Yahudi bahwa yang disalib itu adalah seorang nabi asli atau Mesias? Nah, tadi saya jelaskan kepada Abang, dua alasan yang besar kenapa Yahudi, pemilik kitab asli Tanakh atau perjanjian lama Kristen, itu menolak dan tidak percaya bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah nabi asli, Mesias atau Yesus. Kenapa? Yang pertama, tidak adanya nubuatan yang tertulis dalam kitab mereka bahwa Yesus itu yang tergantung di kayu salib setelah bangkit, mati, bangkit hari ketiga lalu disebut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yahudi menolak mengatakan Kristen agama paganisme? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Mengingat mereka itu orang-orang cerdas. Kan seperti itu. Jadi dua hal ini yang membuat mereka sangat menolak ini. Tapi kalau saya mau jelaskan dari segi ilmu pengetahuan terlalu panjang ini. Mungkin makan 2 jam. Tidak perlu. Jadi kita langsung pokoknya saja. Sekarang abang menjawab. Coba abang cari dalilnya. Di mana dalam kitab Tanakh atau perjanjian baru posisinya menggenapi perjanjian lama. Jadi di mana ada nubuatan tentang yang tergantung di kayu salib itu ada Yesus yang mati 3 hari lalu bangkit lalu disebut Tuhan. Coba di mana abang cari? Nah, silakan Bang. Baik Bang, iya. Sepengetahuan saya tidak ditulis secara letterlek bahwa nabi asli itu sesuai dengan perjanjian baru akan digantung menggenapi letterlek yang ada di perjanjian lama. Tidak ada secara pribadi itu Bang. Abang, maaf, saya potong dulu. Abang coba baca dulu tadi Lukas 24 ayat 46. Coba abang baca dulu supaya saya jelaskan sedikit dulu ya. Nah, coba abang baca dulu. Ini poin dari yang abang jelaskan tadi. Abang baca dulu, coba abang buka, abang baca dulu. Silakan Bang, baru saya jelaskan supaya abang mengerti. Terputar, nggak ada poin yang nonton juga di bawah, nggak ada. Saya udah baca ini. Ya silakan, keras dibaca Bang. Silakan. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Katanya kepada mereka. Ya. Dari pertama yang mana Bang? Ya, dari ayat 24 ayat 46. Iya, coba dari pertama yang potong-potong Bang. Ya, silakan. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Iya, betul. Iya, Sekarang pertanyaannya, Bang. Pertanyaannya, di situ Yesus katakan ada tertulis. Kalau dikatakan ada tertulis, Bang, berarti ada tertulis. Seperti contoh ya, contoh. Yesus katakan sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu ada tertulis di Ulangan 6 ayat 16. Tapi ketika kita kaji Lukas 24 ayat 46, apakah ada tertulis dalam anak Yahudi? Tidak ada, Bang. Coba silakan Abang cari. Saya kasih Abang hadiah kalau Abang bisa dapat. Di mana dicari? Di mana? Coba silakan. Ada Oke, tertulis. sekarang saya Mesias tanya itu abang akan dulu mati. begini. Ya, silakan. Saya tanya abang dulu begini. Abang mau letterlek atau abang mau perumpamaan? Tadi saya sudah jelaskan, Bang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika Yesus berkata ada tertulis, jangan engkau engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, jangan mencobai Dia. Itu ada di Lukas 6 ayat 16, jelas tertulis, Bang. Tapi ketika di Lukas 24 ayat 36 dikatakan Yesus mati lalu bangkit, menderita, mati, bangkit. Apakah dalam kitab tanah? Nah, silakan Abang cari. Bang Goto suruh aja baca mulai dari Lukas 24 40 sampai 46. Tahu itu kan, di situ ada tertulis di perjanjian lama, kitab Taurat atau kitab Mazmur atau kitab para nabi. Itu mulai dari 40 sampai 46. Ada enggak? Tidak ada. Makanya Yahudi menganggap Kristen agama paganisme karena tidak berbanding lurus dengan nubuatan mereka. Nubuatan mereka menuliskan bahwa yang tergantung di kayu salib itulah nabi palsu. Itu nubuatan mereka. Jelas sekali. Itu bahwa yang tergantung di kayu salib itu adalah Mesias yang tidak mereka harus percayai, yang mati lalu bangkit hari ketiga lalu dijadikan Tuhan. Itu yang mereka tidak percaya karena tidak sesuai, tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan mereka. Kan begitu. Ini terlalu panjang kalau kita bahas ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang seperti saya jelaskan tadi, kan begitu, Bang. Jadi sekarang abang coba cari di mana nubuatannya, kan tidak ada. Sementara jelas tadi yang sudah Guru Soma sudah jelaskan bahwa tanda dari tanda Yunus ini hanya untuk angkatan yang jahat, hanya untuk mereka yang percaya ada mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Kan seperti itu, mengingat tidak ada nubuatan. Seandainya ada nubuatannya, Anda bisa berpikir secara rasional. Jangan hilangkan rasionalisme Anda. Tentu orang Yahudi akan percaya kepada Yesus. Kalau seandainya saja Yesus dikatakan mati, lalu bangkit, lalu disebut Tuhan, tentu seluruh orang Yahudi akan percaya. Tapi buktinya apa? Mereka tidak percaya sampai ini hari. Bahkan kalau abang berkhotbah di depan mereka, abang dilempari batu malah, diludahi malah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka, tidak berbanding lurus, tidak sesuai dengan nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanakh mereka. Abang kan tahu perjanjian lama itu. Perjanjian lama itu adalah kitab Tanakh yang diambil lalu dijadikan Septuaginta lalu dimasukkan ke dalam Bible, dikanonikan tahun 364 tanpa konfirmasi kepada penulis aslinya, tanpa konfirmasi kepada Yesus, tanpa konfirmasi kepada murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri. Ini rawan manipulasi. Kenapa tidak ada yang konfirmasi? Kan begitu. Bahkan sampai detik ini kalau kita cari sumber siapa yang menulis itu, semuanya anonymous. Kan begitu, Bang. Jadi kalau abang masih mempertahankan asumsi abang bahwa Allah yang menyuruh atau Allah bagaimana ke Allah yang memerintahkan Yesus untuk jadi manusia, mungkin tidak ada, karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan Yahudi, tidak sesuai dengan filsafat mereka, tidak sesuai dengan nubuatan mereka. Makanya sampai sekarang mereka tidak mau menerima ajaran abang. Itu. Bahkan kalau abang lihat di Israel sana, itu lebih banyak Islam hanya 10%, sedangkan Kristen itu hanya 2%. Nah, kalau abang lihat dari tarik sejarah dari Kristen awal, monoteisme Yahudi, abang bisa lihat di situ ada Kristen Ebionik, Basilian yang lain-lain, itu tidak percaya kalau Yesus disalib. Itu tidak percaya kalau Yesus Tuhan, padahal mereka ini ajaran asli setelah penghancuran Baik Suci itu didirikan di daerah Pella sana. Tapi ini semua demi kekuasaan, demi satu sekte baru. Romawi menolak mereka semua, bahkan Romawi membunuh mereka semua, menghancurkan mereka semua. Dalam Konsili Nikea tahun 325, Romawi hanguskan ajaran Arius, ajaran Basilian, semua dihancurkan sampai di Konsili Kalsedon tahun 451. Romawi membuat sekte baru, membuat kitab suci baru, perintah Konstantin Agung kepada Eusebius untuk menulis perjanjian baru, lalu disahkan tahun 380 menjadi kitab suci resmi agama Romawi. Berikut juga Kristen Katolik oleh Kaisar Konstantin Agung, dalam hal ini Kaisar Theodosius. Itu sejarah, Bang, abang nggak bisa bantah. Yang abang ikuti itu adalah Bible Romawi.
bukan Injil asli Yesus, bukan Injil asli Paulus, bukan Injil asli murid-murid Yesus. Karena fakta sejarah membuktikan banyak pertentangan. Seperti contoh tadi itu, abang baca Lukas 24 dan 46. Apakah ada tertulis? Tidak ada, bang. Silakan abang selidiki. Apa ada enggak? Tidak sama sabda Yesus ketika Yesus mengucapkan bahwa sebab ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu ada di Ulangan 6 ayat 16. Tapi setelah Anda cross check Lukas 24 ayat 46 itu tidak ada, bang. Biar Abi cari keliling dalam perjanjian lama. Makanya sampai sekarang Rabi Yahudi tidak percaya kalau yang tergantung di kayu salib itu adalah Mesias asli yang harus disebut Tuhan yang mereka nantikan. Nah begitu, bang. Nah, silakan. Mungkin yang lain lanjut, silakan. Oke, sebelum lanjut saya sapa dulu Pak Rastum, selamat sore. Selamat sore. Abang Kristen. Hola Pak Rastum, selamat sore, Anda Kristen? Selamat sore. Di sini sinyal saya kurang bagus. Ya, saya Kristen. Sebelum lanjut, Assalamualaikum Bang Sidik. Ya, mungkin ada sanggahan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Bunda Zuma dan teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siap. Mungkin ada tambahan Pak Rastum dari dialog ini, silakan. Bang Dalbo, bisa saya Tadi sikapi? saya agak terlambat, jadi saya mungkin menyimak dulu. Oke, siap. Silakan Pak Bang Klibis ditanggapi. Oke, baik ya. Terima kasih Bang Dalbo. Bang Goto, secara letterlek saya tidak menemukan bahwa seperti yang ada tertulis pada Lukas 24 ayat 46. Tapi saya ingin tahu juga dari abang. Mungkin abang bisa mengartikan ke saya. Menurut pemahaman abang, yang disebut Mesias itu artinya apa ya, Bang? Bang Goto. Betul, silakan ya. Oke, jadi begini. Mesias itu menurut tradisi Yahudi adalah yang diurapi. Nah, yang diurapi itu ada 3. Nabi, imam, raja. Nah, ini ilmiah. Nah, tapi ketika Anda menggeser makna ini menjadi Tuhan, Lord menjadi God, nah ini Anda terpengaruh dengan doktrin. Kalau saya jelaskan doktrin mungkin Anda sedikit agak bingung. Kenapa saya katakan bahwa doktrin yang Anda imani sekarang itu berasal dari Tertullianus tahun 289 sampai 364. Kenapa seperti itu? Karena Kristen Indonesia itu masuk dari barat, impresi barat. Sementara Tritunggal Tertullianus ini ditolak mentah-mentah oleh Konsili Kalsedon, gereja-gereja timur, makanya disebarkan ke barat. Karena Kristen Indonesia masuk dari impresi barat, dari Portugis dan Belanda. Nah, di sini Anda ada kesalahan. Anda tidak mengerti bahwa Tritunggal yang Anda anut ini adalah Tritunggal sesat yang disesatkan oleh Konsili Kalsedon tahun 451 yang melibatkan 520 uskup. Dari kelima kepatriarkatan, mulai dari Yerusalem, Bizantium, Roma, Antioquia, dan Mesir. Bang pelajari nanti saja itu sudah. Nanti saja untuk materi itu. Ini abang nggak pelajari. Jadi kalau ada katakan Mesias dengan saya, kalau dikatakan Nabi, Imam, Raja, ini baru ilmiah. Tapi ketika dikatakan Mesias itu adalah Tuhan yang harus disembah, ini tidak ilmiah. Makanya tidak sesuai dengan pengetahuan ilmu pengetahuan Yahudi, bahkan ilmu pengetahuan kita. Di mana 3 pengetahuan komponen ilmu pengetahuan kita atau 3 tiang penyangga itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau Anda uji dari ketiga ini, Yesus tidak akan pernah menjadi Tuhan untuk disembah. Karena memang tidak cocok dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Itu yang Anda perlu. Nanti Anda bisa sharing dengan saya masalah ketiga ilmu filsafat. Kita bisa melihat ontologi itu adalah ilmu filsafat, kajian filsafat kuno dari Yunani. Anda bisa silakan. Nanti masuk ke room saya. Oke, Bang. Oke, nanti saya follow dulu, Bang. Nanti abang fallback tak? Baik. Ya, silakan ya. Nanti saya fallback abang ya. Supaya abang mengerti bahwa ketika digeser maknanya ini akan menjadi sesuatu yang yang tidak lagi harus diikuti.
ketika 4 pergeseran makna ini, mulai dari proper name digeser menjadi generic name, terus ketika kata Lord digeser menjadi First Lord, dan Lord digeser lagi menjadi God, dan ketika penyembahan penghormatan digeser menjadi penyembahan ketuhanan dan ketuhanan, dan ketika makna anak manusia digeser menjadi anak domba. Ini akan ketahuan jelas, kita uji dari ilmu pengetahuan, ini akan ketahuan jelas siapa yang menggeser ini. Dan kalau Anda belajar sejarah mitologi Yunani, Anda akan mengerti ini. Saya kasih contoh kecil saja. Tulisan Herodotus dan Eremos sekitar tahun 280-an sampai 300-an. Ini di sini jelas sekali dijelaskan bahwa di mana orang-orang Yunani, orang-orang Romawi itu adalah menyembah dewa-dewa yang manifestasi manusia. Nah, jadi Romawi telah membentuk objek target Yesus itu sebagai dewa baru mereka, di mana mereka itu mensucikan orang-orang yang disebut terpelajar, yang disebut berpengaruh. Ini kebiasaan Romawi menurut Herodotus itu, bahwa telah mendewakan orang-orang yang dianggap suci termasuk Yesus. Jadi ketika Bible ini dikanonikan, ditulis oleh seorang yang bernama Eusebius, disinilah masuk mitologi Yunani, mulai dari bintang timur, mungkin mulai dari Dewa Mitra dan yang lain-lain. Ini kenapa seperti ini? Karena memang budaya Romawi, Yunani, Mesir pada saat itu adalah menyembah dewa-dewa manifestasi dari manusia. Jadi mereka membentuk dewa baru yang bernama Yesus. Makanya itu ada kata Theos, Bang. Theos itu berarti dewa. Abang perlu pelajari ini, gitu loh. Jadi saya mau minta kepada Bang Philips untuk tidak melupakan sejarah dan pelajari semua latar sejarah. Saya hanya mau bilang bahwa Bible kanonik yang dikandungkan tahun 364 ini sudah dimasuki oleh mitologi dewa Yunani, Romawi. Di mana tadi saya katakan bahwa budaya mereka itu adalah menyembah dewa-dewa manifestasi manusia, dan Yesus dijadikan objek, dijadikan target sebagai dewa baru mereka. Begitu loh. Ya, saya break dulu Asan di sini. Silakan lanjut yang lain. Iya, Bang. Oke, makasih Bang ya. Iya, bagi saya juga makasih untuk Bang Goto ya. Nanti baru saya sudah follow Bang, nanti tinggal Abang follow back aja, kita DM nanti. Ya, makasih. Saya tidak mau berargumen panjang karena kalau kita berbicara sejarah maka kita perlu waktu lain ya. Tetapi kembali pada dasarnya saya sudah sampaikan bahwa dari awal mendapat informasi ini bahwa ada seorang manusia yang kejadiannya luar biasa, yang berasal dari firman, menjadi manusia dan bercerita tentang pribadinya yang siap untuk diolok-olok dan dibunuh pada hari ketiga bangkit. Saya pikir itu menjadi hal yang baik buat saya, karena tidak perlu lagi saya untuk melakukan sesuatu hal yang akan membuat saya lebih baik. Tetapi dari hal itu saja membuktikan bahwa keberadaan saya sendiri sudah dibayar lunas hutangnya, mau disebut hutang apa lagi? Pak Pilih menjalani hidup ini. Nggak sadar-sadar, Ya, Mas. Masa barang diolok-olok Anda imani gimana? Aduh, nggak merdeka juga Anda ini. Aduh, sia-sia dong gue tadi Sudah ngomong dari tadi. Nggak benar Oke, juga. Bang, saya juga mau istirahat ini. Saya juga mau istirahat, jadi terima kasih Bang Zuma, Bang Hadi, Bang Beni, Bang Goto yang ini, Bang Ini loh Pak Philip, juga, Bang masa Dago. Anda menyerahkan hidup Anda, masa Anda menyelesaikan dosa Anda di atas perbuatan iblis gitu loh. Ya itu nanti materinya kita bahas sudah nanti Bang ya. Iya, janganlah Bang, keluarlah dari bintang timur Bang. Aduh, Pak Philip. Bintang timur yang mana? Bintang timur itu Lucifer Bang. Iya ya Bang, siap. Nanti kita bicarakan untuk waktu itu. Makasih banyak ini Bang Hadi ya. Oke Bang. Siap. Selamat sore. Oke, teman-teman, aku juga di sini mau rehat dulu ya. Depan ruko lagi rame nih. Saya bolak-balik nggak konsen gitu loh persiapan
puncak proklamasi se-RT se-RW nih. Bolak-balik gitu loh. Ya udah, untuk live kali ini di Andes Lebes Channel kita tutup dulu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Santos. Hilang lagi dah. Ben, apa kabarnya Ben? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih Bang Santo? Iya, dari muter-muter gitu. Nggak pusing. Apa tadi malam saya tarik itu di Komal K Edelweiss, nggak mau naik. Wah, ada urusan itu. Kalau tarik nggak bisa naik, ada urusan itu. Itu urgent ini. Lagi urgent itu. Mana Gurunda Zuma lagi apa? Sholat mungkin. Oh, iya, Iya, mungkin dari apa rehat kali dulu ya. Iya. Soalnya di tempat saya juga sudah 18.15 ini Bang Sidik. Iya, apa? 18.15. Tadi ada berapa hotel tadi? Tapi banyak. Lumayan. Kalau dari pagi lumayan. Saya naik tadi baru naik itu jam 12:30. Jam 12:30 apa jam 1 jam. Philips ya tadi, Pak Philips. Saya sambil cari-cari hotel ini Bang Sidik. Hotel yang kau dicari itu rezeki bukan hotel. Dah aja lu. Kasihan loh Bang Sidik, kasihan Bang Handi. Dari tadi apa ngobrol sama Bang Philip, tetap bebel juga ujung-ujung. Bang Handi. Akalnya masuk, tapi imannya yang rusak, susah juga. Secara akal dia iyain, giliran imannya masuk, nabrak akalnya. Ujung-ujungnya bebel juga. Tapi setidaknya ada poin ke dia gitu kan. Ada, secara akal masuk, poinnya di situ. Jadi ada mendobrak gitu kan. Akal diminta kembali gitu supaya ditempatkan pada tempatnya kayak gitu. Lumayan lah, dikit-dikit kan. Nah ini coba Ben yang Borna ini user. Ya, selamat sore Bapak user. Pak user, selamat sore Pak user. Pak user. Oke. Nggak ada satu rukan ya. Ada suara. Oh, selamat sore Pak Cemen. Sore Pak Cemen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Nah, mungkin ada yang bisa sampaikan Pak. Ini saya mau minta saran sama Bang Goto. Bagaimana, kan om saya tuh statusnya pendeta. Kalau mau ngejelasin soal ketuhanan gimana jadinya biar dia bisa berubah gitu. Siram air panas aja Pak. Jangan dong Bang Andi. Ya, kalau terima Bapak mau kasih. jelasin nggak bisa Pak. Bapak harus belajar dulu gitu loh. Kalau kalau boleh naikin di sini sama Gunda Zuma. Serahin ke saya Pak, serahin ke saya. Iya, antar ke Pak. Kalau Bapak Siram sama air panas sama gitu. Masalahnya pendeta nih kan. Nanti Bapak Iya, dikirim dia. balik. Iya dia statusnya pendeta. Kalau pendekar kasih ke Pak Santo, kalau pendekar ke saya lah. Gimana sih?
Lebih sebetulnya lebih berat jelasin ke pendeta apa ke anggotanya ya bang ya? Hah? Sama. 11-12 Pak. 11-12 ya. Ya udah deh gitu aja deh. Ya terima kasih ya buat semuanya ya. Ya, Terus buat saran Bang aja, Juba Pak. dan kawan-kawan. Kalau boleh tidak tahu pendeta itu mengajarnya di gereja apa di lapangan basket? Saya juga baru dapat info, nggak taunya dia jadi pendeta gitu. Kirain cuma jamaah doang Bang Andi. Gitu. Caranya Tahu gini saya Pak. pendeta. Nah kan ada diskusi begini nih. Karena ada Bang Andi, ya Bang Zuma, terus Bapak temuin dia. Nah gitu. Terus HP-nya kan disiarin nih, siaran langsung nih kan. Nah itu dibiarin di meja tuh dia dengar gitu kan. Penasaran dia. Wih, itu gimana? Naik gitu loh, nanti dia ngomong pakai handphonenya Bapak gitu loh. Ya. Puterin Soalnya aja Bang Cemen. Bang Cemen puterin statusnya, aja. iya. Puterin aja channelnya YouTube Bang Zuma apa Ya, Bang Andi. Videonya banyak di YouTube. HP-nya harus lapis anu Pak, harus lapis besi. Jangan nanti dibanting sama dia. Jadi gini bang, statusnya itu saya di Jakarta, dia ada di Banjarmasin gitu. Waktu itu pernah saya kirim videonya Bang Juma, WA saya diblokir. Ya, harus pelan-pelan gitu loh. Iya sih. Misalnya gini, saudaraku kok ada itu Bang Zuma, dia paham loh di Bible kayak gitu. Bisa nggak diskusi? Saudara kan pendeta gitu, itu aja sih. Ada jalan-jalan lah. Nah gitu. Oh ya, baru suruh mampir-mampir di Komal TikTok kayak gitulah. Gitu Bang Cemen. Jangan Bang Cemen yang langsung, wah nanti dicinjilin balik. Aduh. Ben, saya izin dulu Prof, 7 menit. Iya, sama nih. Di tempat saya juga mau azan udah deket banget. Depan rumah pas panggung ini. Masuk depan rumah gue panggung. Tuh, tes 1, 2, 3 dicoba. Dengar nggak tuh ya?
Cek kalau apa diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen naik. Cek, ada nggak suara saya ini? Baru selesai sholat di sini, baru selesai. Aman. Mantap. Ini yang dibawa tadi. Mana ya? Gas 24, 40, 46. Lalu nih dulu satu persatu. Di sini baru selesai ya, baru selesai sholat maghrib. Notabin. Begini gitu loh. Baru memangnya di mana nih baru Isya? Ini baru selesai maghrib ya. Saya waktu saya sama dengan Bang Suma, wilayah Makassar. Sini sudah jam 6.28, baru selesai sholat. Papua, iya. Mana dia? Gak ada dia, Bang. Dia kemana? Dia kemana? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bung Dalbo. Waalaikumsalam. Ya. Bang Dalbo emang di Makassar? Saya di Bone. Oh Bone. Saya Bone itu di Kabupaten Bone. Oh daerah Sulawesi. Iya. Pantesan udah sholat maghrib, di sini baru 5:30. Kalau Bone sudah selesai, Makassar juga sudah. Enggak, tadi ini room kok sepi banget, ada kali 1/4 jam sepi, nggak ada yang bicara gitu. Oh, mungkin pada sholat. Wajo, yang tapping di bawah pada nunggu ini kemana aja nih katanya nih. Tidak kemana-mana. Ini Bang Juma juga nggak monitor nih. Lagi sholat juga kali ya? Lagi sholat, Mungkin masih ini ya, di masjid. Bone Selatan. Wah, Tanah Batu ya? Ini di Sukabumi ini baru 6 di Sukabumi ini Jawa Barat. Saya di Bone Kota.
Oh iya. Dibom. Kak Juara, besok saya lewat di sana. Kebetulan saya mau ke Jene Ponto. Lapri menyapa, siap. Nih kemana Bang Sidik nih? Tadi ada Bang Sidik nih. Sholat juga. Oh iya, sholat juga ya. Jadi Abang Handik juga ini orang Bone. Oh iya, Cuma Bang Andi kalau Sides. Bone. Kalau saya Bone Jepang. Makassar ya, Makassar. Tinggal di rumah, Deng. Saya siap. Tapi saya mau ke Jene Ponto. Nanti Bang Suma yang singgah. Nah, Bang Suma mau ke Kolaka, Kendari, pasti lewat situ dia. Siapkan ayam kampung. Yang kampung ya. Siap, Wajo. Wah, banyak orang Bugis di bawah ya. Yaten, mana ya Yaten? Sidik ini lari dia. Ada lagi sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sapu Soleh. Silakan Bang. Mungkin bulan depan ke Kendari, Gurunda. Silakan, Kak Iwan. Kemana ini Gurunda Bang? Beliau lagi sholat. Oh iya iya. Siap, idaman hati. Mungkin notenya lagi maghriban juga. Iya benar. Artinya lagi maghriban. Jam berapa di sana Bang? Nah, ini di sini sudah. Di sini jam 6.33. Oh ya, monitor host. Mungkin ada teman-teman Kristen yang naikkan. Ya siap. Guna kayaknya waktu ini Bang. Selesai maghrib. Siap abangku. Ini yang tadi dia bawa oleh Bang Boto, Lukas 24 nomor 44 ya sampai 46. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, kira-kira ini tertulis di mana ya? Perjanjian lama. Malah tertulisnya di perjanjian baru juga, di Kisah Para Rasul 17 nomor 3. Ia menerangkannya pada mereka dan menunjukkan
bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Kebalik ya Bang Beto. Lalu ketahuan. Ini maksudnya kebalik ya. Kalau gini, nubuatan itu nanti diucapkan dulu baru terbukti. Ya, kalau Betul aja di Lukas mengatakan di perjanjian lama. Ya. Tapi ditemukan di perjanjian baru. Nah, itu siapa yang pindahin itu? Sama halnya ini Bang Beto. Penyalipan ya. Di Markus 15:25. Di situ baru jam 9 sudah disalibkan. Sedangkan di Yohanes mengatakan kira-kira jam 12 baru persiapan. Ini Yesus 2 kali disalib ya. Saya katakan mengingat Bible itu sudah ratusan tahun baru dikanonisasikan. Nah, tidak ada konfirmasi kepada Yesus, kepada murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri yang menulis 13 kitab itu. Makanya banyak kontradiksi. Paulus saja itu banyak kontradiksi di situ. Apakah itu tulisan Paulus? Kan tidak. Makanya banyak denominasi Kristen mula-mula itu menolak. Kan menurut mereka yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, kan begitu. Pantas revisi terus ding lah. Jadi lucu aja menurut saya. Jadi apa tadi saya katakan bahwa kenapa Yahudi sampai sekarang itu menganggap mereka itu paganisme, bahkan mereka hanya 2% loh di Israel, lebih banyak Islam di sana. Kenapa? Karena memang tidak adanya benang merah gitu, tidak adanya benang merah yang bisa membuktikan bahwa kitab Tanakh itu menubuatkan seorang yang digantung di kayu salib. Itu tidak ada. Ada betul yang tergantung di kayu salib menurut nubuatan, tapi bukan Mesias yang mereka anggap itu adalah utusan atau ilham atau petunjuk dari Allah. Tidak ada sama sekali dalam kitab Tanakh. Bahkan itu ayat terkesan dibuat-buat hanya untuk membentuk satu target, bahwa target ini harus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit jadi Tuhan. Kan begitu. Begitu masalahnya sebenarnya. Jadi saya mau katakan tadi 4 pergeseran tadi. Mulai dari proper name digeser dari generic name, mulai dari Lord digeser menjadi God. Ini kan ketika ada doktrin ada. Nanti di bawah seorang Noetus, Tertullianus, dan disahkan Triadox ini disahkan di 451 di Konsili Chalcedon itu. Jadi ini semua adalah produk pikiran manusia. Nah, tapi kalau kita lihat baca sejarah bahwa ketika baik suci dihancurkan, ketika dokumen itu berpindah ke Romawi, ini di sini diolah sampai akhirnya tahun 364 dikanonikan 16 tahun sebelum dianggap resmi sebagai kitab suci Romawi, dan disahkanlah Kristen Katolik sebagai agama resmi Romawi pada saat itu. Jadi mereka sudah membuat kitab baru dengan mengkudeta, merubah ajaran Yesus, Isa, bahkan Paulus sendiri. Itu fakta, mereka tidak bisa bantah. Iya, makanya mereka menolak, otoritas Romawi menolak semua Injil-Injil Gnostik, Injil-Injil yang justru bersentuhan langsung dengan Isa. Injil Maria, Injil Yakobus, Injil Filipus. Padahal Filipus itu di Kisah Rasul diperintahkan untuk memberitakan Injil Yesus. Tapi kenapa Injilnya Filipus ditolak? Karena Romawi mengkudeta, mengambil, membuat ajaran baru dengan memasukkan mitologi Yunani mereka masuk ke dalam Bible. Dewa Janus, kalau Anda pelajari literasi Dewa Janus, tapi seperti saya jelaskan tadi bahwa semua dewa-dewa menurut budaya Romawi itu rata-rata manifestasi dari manusia, dan Janus itu yang awal dan yang akhir adalah manifestasi manusia yang hidup di sekitar 326 tahun sebelum Masehi, di mana Janus dianggap dirinya orang suci, orang terpelajar, orang terpandang, lalu didewakan oleh Romawi, gitu loh Bang. Jadi memang budaya mereka memang begitu. Jadi ketika muncul sosok yang begitu suci, muncul sosok Yesus yang begitu terpelajar, begitu berpengaruh pada saat itu, menjadi target bagi mereka untuk membuat dewa baru, gitu loh. Makanya ada kata teos di situ. Jadi mereka sudah membentuk dewa baru, sesembahan baru. Yunani itu seperti dewa-dewa sebelumnya, seperti mungkin dewa Zeus, mungkin seperti dewa Janus. Itu kan hanya budaya mereka saja, budaya mereka secara turun-temurun.
Dan sejarawan-sejarawan mereka pun menulis itu. Jadi letak kesalahan di sini ketika Konstantin Agung ini merubah semua ajaran, lalu mengambil dan mengumpulkan literasi-literasi yang justru ditolak oleh Kristen Ebionik. Itu mereka memasukkan semua literasi kuno yang justru dari Romawi sendiri, bukan dari Kristen-Kristen awal seperti Ebionik, Basiledean, mungkin Marcion dan yang lain. Makanya ditolak semua itu Injil apokrifa itu. Apokrifa itu artinya tersembunyi, tidak boleh dibaca. Pada saat itu Romawi mengeluarkan peraturan, siapa yang membaca Injil apokrifa ini mati, dibunuh. Gitu. Makanya ya dibakar, dihancurkan lah istilahnya. Jadi tidak ada yang berani pada saat itu membaca Injil-Injil ini. Makanya kurang dilestarikan. Datanya itu di San Henrik, di mana di Talmud. Banyak itu datanya, Bang. Di sejarah itu, di buku-buku justru karangan profesor Kristen mereka sendiri. Kan begitu. Bahkan masih ada yang tersisa di Dead Sea Scroll Naskah Laut Mati. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah Bible kanonik itu berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan, dengan ilmu pengetahuan Yahudi? Ternyata tidak. Tidak berbanding lurus, justru berbanding terbalik. Karena mereka menciptakan target Yesus itu sebagai dewa baru mereka. Dewa baru Yunani dan Romawi. Itu yang terjadi pada saat itu. Dirubahlah ajaran Yesus itu. Kerjasama antara Konstantin Agung dengan Eusebius. Yang akhirnya itu di konsili. Kan begitu. Terakhir itu di Kalsedon 451 Efesus dulu, baru Kalsedon. Nah, itu